dalam 1 Petrus 1:18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Matius mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya bagi tebusan dosa. Dan maut telah dikalahkan. Buktinya Yesus bangkit naik ke surga. Itu kan menandakan bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Jangan terlalu panjang. Ya, oke, lanjut. Quran surat Al-Imran ayat 169. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup dengan mendapat rizki. Jelas ini. Nah, sekarang kamu mengatakan tadi bahwasannya Yesus berkuasa atas maut. Di mana? Iblis yang berkuasa atas maut. Sekarang kamu mengatakan bahwasannya dibangkitkan, berarti mati. Lukas 24, 44, 45, 46. Apa di situ ditulis? Bahwa Yesus mati dan mati dan bangkit 3 hari. Itulah. Coba kita lihat di Lukas 24, 44, 45, 46. Tertulis dalam kitab Musa. Mana tertulis mati dan bangkit? Mana mati dan bangkit 3 hari mana? Tertulis dalam kitab Musa, Nabi-nabi dan Mazmur. Mana buktinya? Apa? Yang saya bilang di dalam Ibrani 2:14, Kisah Para Rasul 2:32, di situ di dalam Ibrani Yesus mati, ya kan? Iblis tidak, cuman kuasa maut enggak. Nah, yang di dalam kisah Para Rasul 2 ditulis bahasanya Allah yang membangkitkan Yesus, ternyata kalau dilihat enggak juga. Yesus yang mati, yang bangkitkan berarti bukan Allah di sini, bukan Theos. Siapa yang bangkitkan itu? Iblis dong. Iblis enggak mati, Yesus mati loh. Kan gitu. Bingung kan? Yesus mati sebagai manusia. Ayatnya kan jelas, dengan matinya sebagai manusia. Jadi yang mati manusia, brother. Tuhan tidak pernah mati. Dengan matinya sebagai matinya ya, Tuhan. Kamu tuankan Yesus kan? Iya. Tapi ketika dia mati, Ibrani 12 siapa yang mati? Apakah dia mati sebagai Allah? Apakah dia mati sebagai Allah? Mana di sini sebagai apa? Sebagai apa? Dia mati sebagai manusia pasti. Kematiannya siapa? Tuhan. Kematian Tuhan. Kau mengatakan Yesus Allah Bapa, betul? Yesus bukan Allah Bapa, brother. Yesus ini Allah Bapa tuh bukan? Bukan Allah Bapa. Oh, Yesus bukan Allah Bapa. Yesus Tuhan atau Yesus adalah firman yang jadi Yesus Allah Bapa. Satu. Manusia. Sebentar. Yesus Allah Bapa, betul? Yang menjelma menjadi manusia. Ya, berarti Yesus Allah Bapa. Nah, sekarang kamu tunjukkan di mana Yesus Allah Bapa, nggak ada. Dan Allah Bapa mengatakan dia adalah Yesus, nggak ada. Nah, kalau kamu menarasikan bahwasanya dia adalah ini oleh di dalam Ibrani 2:14, supaya oleh kematian Allah Bapa yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Musnahkan apa di sini? Musnahkan kuasa maut yang ada pada iblis, tapi iblis tidak mati, betul? Ada waktu sini apa? Itu, brother. Yang membunuh Allah Bapa siapa di sini? Yang membunuh, sekarang saya tanya, yang bunuh Allah Bapa di sini siapa? Yang bunuh, yang memaksa Allah Bapa mati ini siapa? Tidak ada yang membunuh Allah Bapa. Itu bunyinya loh. Sekarang saya tanya kepada Anda. Salah konsep Anda. Jangan lari di sini. Tidak ada yang membunuh. Sekarang kalau Allah Bapa nggak mati, sekarang kalau Allah Bapa nggak mati, iblis masih berkuasa atas maut, betul atau tidak? Dengan matinya Yesus sebagai manusia, brother. Sebagai apa? Nggak di sini. Loh, ini supaya oleh kematian siapa? Ibrani 2:14. Oleh kematian Tuhan. Tuhan kan ini? Oleh kematian Tuhan kan? Di situ ada Allah Bapa. Ya, sekarang saya tanya, Yesus Allah Bapa itu bukan? Bukan, dia bukan Allah Bapa. Tanya kepada Anda, Yesus Allah Bapa itu bukan? Dia bukan Allah Bapa. Bapaknya Allah Bapa. Berarti dia bukan Allah Bapa ya. Jelas, dia itu utusan, betul? Jadi Yesus bukan Allah Bapa. Saya ketawa juga sama Anda. Nah, iya. Apa? Yesus bukan Allah Bapa. Iya. Jadi cuma utusan, betul? Iya, Yesus cuma utusan, betul?
Bukan Saya juga sekedar ketawa. utusan. Bukan cuma sekedar utusan. Sebab kalau utusan apalagi, tidak bisa apalagi. memberikan keselamatan. Apakah ada Dalam utusan yang Yohanes bisa memberikan 17 nomor keselamatan? 3. Su, su, sekarang udah. Sekarang saya tanya kepada Anda. Terus yang berkuasa Allah Bapa itu Yesus. Yesus dan Allah Bapa satu. Jadi mereka itu berkuasa. Allah Bapa. Tapi Sekarang Yesus bukan Allah Bapa. di atas surga sekarang siapa yang di atas? Allah Yes, Bapa. Yesus bukan. Sekarang saya tanya Yesus juga. di surga ini siapa? Yang di atas ini sekarang siapa? Yesus atau Allah Bapa? Ya. Yesus kan sama dengan Allah Bapa. Apa? Allah juga dia. Jadi Yesus sama dengan Allah. Ya, sekarang saya tanya Allah yang terdiri sekarang dari di roh, atas sana firman. ini. Roh dan firman. Sekarang yang saya Siapa tanya, itu firman? Yesus. saya tanya, Kalimat Tuhan. saya tanya yang di atas yang saya tanya sekarang di atas Allah Bapa atau Yesus? Allah. Allah. Yesus sebagai manusia, Allah, Markus ada 14:62, Allah Bapa, betul? Firman dan Roh. Itu. Allah. Kanan Markus 14:62 siapa? Manusia yang duduk di sebelah kanan itu siapa? Yesus. Yesus. Ya. Berarti Yesus hanya manusia, betul? Yesus juga itu adalah Allah, bukan cuma manusia. Ketika dia di surga Ya, itu yang duduk di Allah sebelah itu. kanan, yang tidak akan Allah. turun namanya, yang duduk di sebelah kanan Bapak tidak akan turun lagi. Duduk selama-lamanya siapa? Allah, ya, Allah. Yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa siapa? Manusia. Ya, Yesus itu adalah Allah juga. Ya, jadi pemahaman kami kan Allah sekarang udah terdiri tertulis dari Roh, Firman, ya, Allah Bapa, sekarang Firman dan Roh. Itu saja. mau kau katakan tanya Markus 14:62 apa tertulis? Apa tertulis Markus 14:62? Baca saja. Dan sudah tidak akan turun lagi. Sudah duduk Yesus. sana. Ya, Allah akan datang kembali. Oh, sudah tidak akan turun juga. Yesus akan datang. Di mana Yesus akan datang kemari? Di mana? Di mana bunyinya? Baca Mana? di Matius. Di mana? Di mana Baca di bunyinya? Matius. Matius berapa? Coba. Matius berapa? Coba. Matius 25, 26 juga ada. Buka. Matius 26. Iya, apa bunyinya? juga ada. Apa Anak apa manusia bunyinya? akan datang. Iya, apa bunyinya? Siapa anak manusia itu? Yesus. Ya, Oke, dia turun pula sebagai manusia, tapi di Ibrani dia 10, datang sebagai raja, 12. segala raja, brother. Bukan cuma sebagai Iya. Dia akan memberikan Sebagai upah. manusia. Dia akan Oke, menghakimi. Ibrani 10:12 baca. Ibrani 10:12, Markus 14 nomor Markus 14:62. Ini apa katanya di Ibrani? Untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Udah nggak turun. Dianekes Silakan, Guru. Dianekes dalam Silakan, Guru. bahasa Yunani artinya selamanya terus menerus. Dia duduk apa berdiri Ya, selamanya. terus udah nggak turun-turun. Iya, lanjut. Nah, itu nyambung Markus nggak turun-turun dia. Kau katakan turun. Yang mana yang salah? Bukan yang Dia mana yang akan- benar, yang dia mana yang akan salah? Dia akan datang pada kali yang kedua. Dia akan datang pada kali yang kedua. Mau datang kemana nggak turun? Kamu baca nggak? Coba kamu buka Ibrani. Dia nekes itu kata guru tadi. Coba baca Duduk sekali lagi. untuk selama-lamanya. Kebalik. Ibrani berapa itu? Ibrani berapa itu, brother? Loh. Ibrani 10. Kenapa? Baca sekali. Muter-muter 4 tahun 5 tahun tetap begitu bunyinya kan. Ibrani 10, Bang. Ibrani 10:12. Ibrani 10:12. Yuk. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya
dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya. Kemudian yang dipermasalahkan apa ini? Ya, Pengen dikit suaramu, Ber. Kecil banget. Ah, kamu mau turun. Halo, ya. halo. Nggak turun mana? Nggak ini? turun. Udah selama-lamanya ini. Ya, Udah nggak turun. Tanya kamu mau turun tadi. Udah nggak turun ini dulu selama-lamanya. Jangan pura-pura bego. selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanan. Ini cara murah, berulang-ulang cara gimana? mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat Udah dosa-dosa poinnya mereka. duduk selama Poinnya malam-malanya apa Poinnya, selama-lamanya. dia akan datang untuk apa? Untuk menghakimi. Ya, dia akan datang untuk menghakimi. Ya, Di mana? Di Matius. ya. Berarti Matius. apa ini? Ya, Mana yang salah di antara Matius dan Ibrani ini? dua-dua Mana benar. yang salah? Dua-dua benar. Dua-dua salah. Dua-dua benar. Dua-duanya salah. Dua-dua benar. Dua-dua benar. Ya. Dua-dua benar. Memang kenapa? Kenapa saya katakan dua-duanya salah? Pikirkan kenapa saya katakan dua-duanya salah? Kalau sudah berkontradiksi begini, dua-duanya salah. Yang mana yang salah? Oke, brother. Menurut Al-Quranmu, Bukan siapa yang mana akan ini. datang? Brother. Menurut Al-Quranmu, siapa yang akan datang? Sudah. Jawab dulu. Jawab dulu. Saya tanya ini apa? Menurut- Terus kamu mau lari menurut kemana? Mau lari Al-Quranmu. kemana nih? Mau lari kemana? Mau lari Menurut kemana? Al-Quranmu, siapa yang akan datang? Apa yang Jawab dituliskan saja. dalam Al-Quran? Ya. Siapa Ya, yang akan datang pada hari kiamat? Nabi Isa. Memang ada di sini tertulis. Isa. Coba kamu iya, tunjukkan itu kepada bisa, saya kan? di mana Coba di baca sini di mengatakan Matius. Nabi Isa duduk selama-lamanya. Mana? Di Matius. Tapi yang akan datang Mana? ya. Mana di sini? Ya memang betul. Mana saya balik ke Anda? Nabi Dalam Al-Quran seperti bunyi seperti ini. Nabi Isa kan cuma Sudah, nabi. kamu jawab Yesus itu kan gejang-gejang. Tuhan. Makanya dia akan datang. Dia duduk di takhta Allah. Jadi itulah Yesus bedanya. Tuhan. Ya, Nah, itu. balik lagi. Saya dengar. Itulah bedanya kan. Yohanes Kalau Isa Sudah jelas, cuma kan? sebagai nabi, Utusan di tapi situ, kalau Yesus nabi dari sebagai Nazaret. utusan. Kalau Ibrani Yesus 3 bukan cuma nomor sebagai 1, utusan, ya nomor tetapi dia 1. juga sebagai Yesus Tuhan. itu Rasul. sebabnya dia akan datang dan dia akan menghakimi. Ya kan? Itu jelas, brother. Tidak ada yang Hah? salah. Menghakimi apa dia mau menghakimi apa? Yohanes 5:30 apa? Apa? Sekarang kamu lompat. Oke, kamu udah nggak Yesus duduk sebelah kanan. Sekarang kamu buka Yohanes 5:30. Apa bunyinya 5:30? Kamu kelai aja sama kitabmu. Jangan kelai sama gua. Lu kelai sama kitabmu. Ya pula apa bunyinya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku menghakimi, hakim nih, sesuai dengan apa yang aku dengar. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Siapa kehendak Dia? Siapa ini kehendak Dia yang mengutus? Bapaknya. Siapa? Jawab. Ya, kenapa? Di mana kehendak Dia ini mengatakan kepada Anda? Di mana? Sembahlah Yesus. Kehendak Dia ini sembahlah Yesus mana? Kehendak Dia ini siapa? Bapak, Di mana mengatakan kepada kamu sembahlah Yesus dan Dia adalah Tuhan pencipta langit dan mana? Dari nggak bisa menjawab kamu modar mau jual obat panas kau bilang obat sakit kepala. Yohanes Apa, 11 Sidik? 8 ya. Ganti jaringanmu sih, Silakan jaringannya. sudah. Dan aku, Jaringannya putus-putus. ya, diganti Jaringan siapa? jaringan. Sidik agak nyangkut. Coba lihat itu pakai wifi atau ini. Halo. Coba saya pakai data Suara ini. saya?
Saya mau bacakan ya, saya mau bacakan Ya dulu silakan, di Yohanes silakan, 10:28. silakan. Silakan Gurunda. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun Bes, tidak Gurunda akan udah merebut ini, mereka Bes, dari gantian. tanganku. Di dalam Yohanes 5 ayat 21, 28, 29 juga demikian. Ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkan, Silakan, demikian Gurunda. juga Anak Lanjut. menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi hanya Yesus yang bisa melakukan hal ini, tidak ada utusan yang lain, brother. Coba Anda tunjukkan satu utusan dalam Al-Quranmu yang bisa membangkitkan orang mati di air sama. Silakan, Tidak Gurunda. ada. Oke. Kecuali Yesus. Ya. Baik Pak, baik. Tidak ada orang yang dapat memberikan upah hidup kekal. Coba tunjukkan dalam Al-Quranmu yang bisa memberikan hidup yang kekal. Kecuali Yesus. Yohanes Baik. 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Mati dia dia. akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada air saman. Ya, jangan kalian terjemahkan darah itu darah sesungguhnya. Itu melambangkan air anggur ya yang Yesus pernah lakukan ketika dia hidup dalam dunia ini. Dia mengadakan perjamuan kudus bersama dengan murid-muridnya. Jadi hanya Yesus yang bisa menjamin keselamatan. Tidak ada satu manusia, satu utusan, satu nabi yang bisa memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Kecuali Yesus. Makanya kami orang Kristen sekalipun tidak disuruh menyembah Yesus, tapi kami harus menyembah Yesus. Kenapa? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Coba saja ada satu yang bisa menjamin Anda memberikan kehidupan yang kekal. Pasti Anda akan sembah dia. Ya, betul tidak? Selama ini kan di dalam Al-Quran tidak ada yang bisa memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Ya, kecuali Allah. Kenapa Yesus dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal? Karena Yesus adalah Allah. Gitu ya Pak ya? Halo? Iya. Saya dengar. Oke. Masih ada lagi yang saudara saya ingin katakan? Ya, cukup dulu. Oke, baik. Saya nangkap semua dan saya karungin semua tadi apa yang Bapak katakan. Sekarang saya ingin tanya, kalau Yesus tidak diberi kuasa, apakah Yesus berkuasa? Karena dia datang ke dunia ini sebagai utusan, pasti dia mendapatkan kuasa dari Bapaknya di surga. Tetapi dia itu adalah Allah juga sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, kalau Karena dia aku dan adalah Bapa satu. Yohanes iya, 20 ayat 30. Oke. Kalau dia itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang, kenapa masih menerima kuasa dari Tuhan lain? Oh, gini, Katanya dia karena sendiri. Kalau dia datang, ya. Tunggu. Dia datang sebagai Tunggu saudara saya. Tuhan saudara kan satu. Ya kan? betul. Tuhan yang satu ini datang menjadi manusia, ya kan? Ya. Nah, setelah dia datang menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan selain dia? Kan Allah terdiri dari apa? Roh, Allah Bapa, Roh dan Firman. Nah, Ketika dia datang di dunia berarti ini kan yang dia sebagai manusia. Yang datang sebagai manusia ini siapa tadi? Allah. Masya Allah. Ya. Makasih deh. Yang datang sebagai manusia ini tadi siapa? Yang satu itu kan? Iya. Ya. Dia Berarti tidak ada lagi ya? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yes. Jadi yang datang sebagai apa? Oke, Manusia. Oke. Ya kan? Iya, paham kita. Iya. Dia konsep Anda Tuhan yang satu itu telah menjadi manusia, betul? Ya, betul. Nah, berarti sudah nggak ada lagi Tuhan kan? Karena sudah jadi manusia. Manusia itu kan Yesus. Jadi tetapkan Iya. Bapaknya di surga. Jadi Loh, ketika dia datang, yang ketika datang dia- jadi ketika manusia ini dia- siapa? ketika Yang datang dia jadi manusia datang ini ke dunia siapa? Ini sebagai manusia. Tahu, yang datang tahu. kan sebagai manusia. Tahu, dia datang. Bapak ini tadi datang sebagai manusia. Ya. Kan gitu. Berarti sudah nggak ada Bapak di surga kan? Tetap ada. Loh, Kan dia sebagai yang manusia, datang tetap sebagai manusia di dunia. Yang Dia datang sebagai manusia. Dia datang kan sebagai manusia, tetap Bapak Oke. ada. Saya kasih Tetap di surga. saya kasih analogi, Pak.
ketika Jokowi datang ke Makassar sebagai gubernur, apakah masih ada Jokowi di Jakarta? Analoginya tidak bisa disamakan dengan Oke, Allah. coba kasih analogi yang jelas seperti apa analogi. Analogi Jokowi tidak bisa disamakan Oke, dengan oke. Allah. Coba Karena Anda buat analogi. Manusia punya keterbatasan untuk coba. menguraikan bagaimana Allah itu. Oke, Yesus punya keterbatasan nggak? Sebagai manusia dia Kenapa dia- Anda menyamakan sebagai Yesus? manusia. Kenapa Anda menyamakan Yesus dengan Tuhan pencipta langit dan bumi kalau dia punya keterbatasan? Karena dia datang sebagai manusia. Nah, tadi Jokowi datang sebagai gubernur di Makassar, kenapa Anda bisa? Siapa bilang tidak bisa dia datang ke Nah, iya makanya saya katakan, apakah di Tapi Jakarta saya- masih tetapi- apakah di Jakarta tetapi masih saya- ada Jokowi? Tetapi saya katakan bahwa analogi yang Anda gunakan dengan Tuhan dan Jokowi itu tidak bisa sama. Yesus manusia atau Kan bukan? Jokowi Dengarkan. manusia. Yesus manusia atau bukan? Ketika dia datang ke dunia ini sebagai manusia. Lah, berarti bisa dong. Tuhan dianalogikan sebagai manusia, bisa dong. Tetapi tidak bisa disamakan dengan manusia seperti manusia umumnya. Anak Maria Kenapa saya itu lebih berkuasa, Pak Jokowi, Pak. Dia pemimpin negara dibandingkan Yesus. Dia pemimpin apa dia? Yesus itu adalah bisa membangkitkan orang mati. Jokowi bisa apa, brother? Itu konsep Anda. Itu konsep Anda. Bukan konsep Anda. Sekarang begini. Ada di sekarang firman Tuhan. Sekarang begini, Ada di Tuhan firman Anda satu. Tuhan Anda satu. Dia datang ke bumi menjadi bayi. Tuhan yang satu ini masih ada. Kan sudah jadi bayi. Itu salah konsep. Nah, lalu konsep yang benar Bapa, gimana? Bapa, Roh, dan Firman. Ketika berarti dia ada datang ke dunia berarti ini, ada tentang tiga. apa? Berarti ada tiga Oh, Tuhan satu. Anda itu. Itu satu. Lo kok satu pula? Allah satu itu pula? tidak bisa dipisahkan dengan Roh dan Firman. Apakah yang pernah datang- Allah tidak berfirman? Yang datang Apakah ke Roh bumi, tidak punya, yang apakah datang Allah ke tidak bumi, punya Roh? yang datang ke Apakah bumi Allah ini tidak punya Roh? siapa? Yang datang ke Apakah bumi. Allah tidak punya Roh? Allah Apakah tidak punya Allah roh. tidak punya roh? Allah tidak Kalau punya Allah roh. tidak punya roh itu Allah mati tidak itu, punya. brother. Allah tidak punya roh. Yang punya roh itu makhluk. Wah, Ah, kata siapa? Kata Oke. siapa Allah tidak punya Oke. roh? Oke. Kalau Tuhan Anda Kejadian itu pasal dengarkan. 1. Oh. Kejadian pasal 1. Gimana? Kejadian pasal 1 kenapa? pasal 1. Kenapa kejadian pasal Pada 1? mulanya Allah menyatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi terus? belum berbentuk dan kosong. Gelap Oke, gulita terus? menutupi samudera dan roh terus? Allah. Oh, roh Allah. Apakah Allah Berarti itu tidak punya roh? berarti kalau Kalau dikatakan Allah itu tidak punya roh itu mati, brother. Oke, gantian ya. Gantian, Pak ya. Ya. Oh, Oke. Jadi kalau dikatakan roh Allah, berarti Allah itu adalah roh. Kalau dikatakan bait Allah, berarti Allah itu adalah tempat Iya berdiam sama. Allah. Iya, Sama. itu, Sama. brother. Loh. Bait Allah dan roh Allah itu beda. Roh Allah. Roh itu dan apa? bait Tunggu. Allah. Saya tanya dulu. Roh itu apa menurut saudara? Roh itu bisa kalau saya bisa juga bisa nafas. Mulai. Itu ya. Mulai. Tapi roh Allah itu Mulai. adalah apa yang terkandung pada Allah itu sendiri. ini yang Al-Qur'an katakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Anda sedang menipu diri Anda tapi Anda tidak sadar. Allah itu punya Saudaraku. roh, brother. Enggak, Kalau Allah itu yang tidak punya roh itu makhluk. Pasti dia akan tidak Boleh enggak? Boleh tidak disamakan antara pencipta langit dan bumi ini dengan makhluk? Boleh enggak? tidak bisa disamakan. Nah, enggak bisa disamakan. Tidak. Kenapa Anda menyamakan ketika Tuhan tidak punya roh maka dia mati? Kenapa Anda menyamakan itu? Karena manusia itu kan kalau manusia punya roh, dia itu Hidup. pasti apa? Hidup. Ya, hidup. Ah, kalau Tuhan punya roh hidup. Ya. Kalau tidak punya roh, Itu maha kuasa. iya saya tanya, Maha kalau kuasa. Tuhan tidak punya roh, Kita tidak bisa mengapa? menjelaskan secara rinci. lalu kenapa Anda keberadaan Tuhan. Lalu kenapa Anda menjelaskan bahwa Tuhan itu punya roh? Ya, karena dalam firman Tuhan ada. Mana ada? Allah. Roh Allah. Allah. Roh Ya, Allah. Allah. Lalu kalau bait Allah, Ya. Oh, beda itu bait kenapa Allah. beda? Kenapa beda? Bait Allah adalah tempat di Nah, mana kalau orang roh apa? beribadah. Kalau roh apa? Roh Allah, rohnya Allah. Loh, Ya, rohnya Allah, rohnya Allah. tunggu. Definisikan roh dulu. Definisikan dulu roh. Roh adalah
Anda definisikan sendiri, tetapi itu Iya. adalah bagian dari Roh adalah itu adalah bagian dari Enggak, saya tanya dulu. kealahan Roh adalah sendiri. Roh Tut- adalah roh bagian adalah- dari kealahan itu sendiri. Ya, roh Roh- Allah itu adalah bagian dari bukan roh Allah, Pak. Bukan roh Allah, saudaraku, bukan roh Allah. Roh saja dulu, roh aja dulu. Roh adalah Jadi roh itu tidak bisa dipisahkan dengan roh kan, Allah ini ya. kan, Dalam ayat kan mulai kan, mulai. Kejadian pasal 1 ayat 2. Mulai kan, Kejadian pasal saya 1 tanya, ayat 2. saya tanya baik-baik loh. Roh adalah, Anda definisikan saja apa itu roh. loh, Anda cantik tadi ketika mendefinisikan bait Allah. Sekarang roh Allah, coba. Roh itu adalah kalau di sini ya, roh Allah itu Iya. adalah roh yang terkandung pada Allah itu sendiri. Kalau bait Nah. suci kan bait Allah itu kan Kenapa Anda adalah bisa? tempat. Kenapa Adalah bisa? tempat, iya. Kenapa bisa Anda mendefinisikan seperti itu? Sementara ketika dikatakan roh Allah, Anda mengatakan roh itu adalah Allah. Bait Allah, bait itu adalah Allah. Harusnya gitu. Kenapa malu-malu? Itu kalau roh Allah kan di sini jelaskan bagian dari Allah itu sendiri. Roh Allah tidak bisa dipisahkan dengan Allah. Ini roh Allah. Anda sedang mendefinisikan Tuhan itu sebagai makhluk. Hanya makhluk yang butuh roh. Yang namanya pencipta langit dan bumi tidak butuh roh untuk hidup. Yang butuh roh untuk hidup adalah makhluk. Kenapa? Karena punya keterbatasan. Yesus tanpa diberi roh, dia mayat, Pak. Untuk itulah kemudian Yesus bukan Tuhan. Karena dia punya roh. Tertulis dalam Alkitab jelas roh Allah, brother. Oke, baik. Saya ingin Anda membaca 1 Timotius 6 nomor 11. Oke. Di situ jelas dikatakan engkau hai manusia Allah. Boleh Anda definisikan manusia Allah itu apa maksudnya? Roh adalah makhluk, manusia adalah makhluk. Seketika ada kata theos setelah kata roh dan juga manusia, Anda mengatakan roh itu adalah Allah. Coba kita belajar jujur dulu. Jangan sampai Al-Quran semakin gemilang kebenarannya. Bahwa orang-orang, nah silakan. Brother, roh Allah itu adalah bagian dari Allah sendiri yang tidak Alam semesta ini, saudaraku, alam semesta ini bagian daripada Allah. Tapi posisi apapun yang di luar Allah itu makhluk. Sekarang kalau Anda mengatakan roh Allah sama dengan Allah, maka boleh Anda mengatakan manusia Allah sama dengan Allah itu adalah manusia. Coba Anda baca 1 Timotius 6 nomor 11. bagi alam ini adalah bagian dari Allah. Saya kira salah itu. Alam ini adalah ciptaan Allah, bukan bagian dari Allah. Ciptaan Allah itu bagian daripada Allah. Keberadaan daripada alam semesta ini bagian adalah daripada adanya ciptaan Allah. Allah, bukan bagian Allah. Ya, kalau bagian Allah berarti termasuk pada tubuh Allah, pada Oh, salah Anda. fisiknya. Salah karena Sama Anda dengan- sama dengan memposisikan. tangan saya. Tangan saya Salah, adalah bagian dari salah. tubuh saya. Salah karena Anda memposisikan pencipta langit dan bumi itu sama seperti makhluk. Salah Anda. Oh, salah juga Anda. Masa kan alam ini adalah bagian dari Allah? Jelas Alam ini itu. adalah ciptaan Allah. Ciptaan. Bukan bagian Allah. Kalau misalnya bagian Allah berarti itu seperti ya contoh tubuh saya. Itu Anda dari tangan, itu kaki, Anda mata, sedang sebagainya. mendefinisikan Dan tangan itu adalah Tuhan bagian dari apa? ini Bagian dengan dari makhluk. Ya. Ini Anda sedang mendefinisikan Allah itu dengan makhluk. Sekarang coba Anda baca 1 Timotius 9 nomor 11. Apa yang Anda ingin katakan di sana? Coba, saya ingin tahu. Baca saja, baca. Apa? Nah, tetapi engkau wahai manusia theos. Satu Timotius berapa itu? 6:11. Satu Tuh ada tuh. Wahai engkau manusia 1 Timotius 6. theos. 1 Timotius 6 ayat 11. 11. Wahai kau tahu manusia Tetapi theos. engkau, hai manusia Allah. Ya. Apa tuh? Manusia lihat dulu dan di- Allah. Apa maksudnya tuh? Saya lihat dulu di kitab bahasa Inggris ya. Terjemahnya apa Iya, betul begitu. silakan.
Silakan. 1 Timotius 6 ayat 11. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Ya, tetapi engkau, hai manusia Allah, sama ya. Jauhilah Lalu? semuanya itu, kejarlah ke. Gimana? Enggak usah kemana-mana, enggak usah kemana-mana. Enggak usah kemana-mana, Pak. Enggak usah kemana-mana. Dua kata ini aja dulu. Manusia theos, tropos theos. Apa yang Anda maknai di situ? Tidak ada ya manusia itu Allah. Maksudnya di sini adalah kekuasaannya ya. Aduh, saudaraku. Terus kenapa tadi roh theos Anda katakan theos itu adalah roh? Kenapa? Sama dengan Firaun juga kan dikatakan Allah. Justru itu saya katakan, kenapa Anda mengatakan roh Elohim sama dengan roh adalah Elohim? Padahal roh Elohim itu artinya udara Allah. Udara Allah, angin Allah, manusia Allah. Artinya manusia ciptaan Allah, roh ciptaan Allah, bait ciptaan Allah. Kenapa kemudian ketika berbicara roh, mentang-mentang Romawi dan Yunani tadinya adalah penyembah roh, sekarang Tuhannya Yahudi Anda katakan sebagai roh. Sedangkan yang membutuhkan roh itu adalah makhluk, Bung. Beda roh Allah dengan apa? La haula wala Apa yang Anda quwata katakan illa tadi? billah. Ya, roh Saudara, Allah beda dengan saudara, pemahaman Anda itu. segala sesuatu Allah yang beda dengan memiliki pemahaman roh, Anda, brother. segala sesuatu yang memiliki roh untuk hidup itu makhluk hidup. Pencipta langit dan bumi ini bukan makhluk hidup, makhluk yang dihidupkan. Nah, terus kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan itu punya roh? Sesuai dengan firman Tuhan, Kejadian pasal 1 ayat 2. Ini Anda sedang menerjemahkan kitabnya orang lain dengan definisi paganisme. Jelas sekali, brother, ini roh Allah Iya, melayang-layang di atas roh Allah melayang-layang. Apa saudara pikir Tuhan itu melayang-layang gitu? rohnya, itu sebabnya. Roh kan Roh Tuhan melayang-layang berarti roh yang diciptakan Tuhan yang melayang-layang, bukan Tuhan yang melayang-layang. Di mana Anda mendefinisikan ini? Roh Elohim, ruah Elohim, artinya udara ciptaan Tuhan itu melambai-lambai, melayang-layang. roh Allah itu Sopai-sopai, diciptakan, brother. bertiup sopai-sopai. Roh Allah itu tidak sopai-sopai itu apa sih? Karena Sepoi-sepoi, itu sepoi-sepoi. adalah bagian Allah. Oh, tidak Karena bisa itu adalah begitu. bagian dari Allah. Tidak bisa Roh Allah begitu, itu tidak saudaraku. diciptakan karena roh itu adalah bagian dari Allah sendiri. Oke, baik, Ya. baik. Kalau begitu, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berarti air juga bagian dari Allah kan? Oh, tidak. Kenapa bisa? Tidak. Kenapa bisa? Itu ciptaan Allah. Mana dalilnya? Tunjukkan di saya, tunjukkan kepada saya di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan menciptakan air. Saya turun sekarang dari Komalini kalau ada. Wah, berarti Anda sudah betul. Iya, silakan. Alam semesta ini diciptakan oleh siapa? Nah, saya tanya dalilnya Tuhan menciptakan air. Sebentar. Allah alam semesta ini menciptakan apa? Kalau Anda berbicara alam semesta berarti Anda sedang berbicara tentang roh. Karena di alam semesta ini penuh dengan roh. Ini termasuk air, darat, Termasuk udara, roh. apapun. Termasuk roh. Termasuk roh. Betul? Roh Allah tidak Wah, diciptakan. astagfirullahaladzim, Jadi ya Allah ya harus Karim. bedakan Saudaraku, roh. bagaimana caranya Anda membedakan antara roh Tuhan dengan roh makhluk? Jadi Anda harus bedakan roh jahat dan roh Allah. Nah, itu Astagfirullahaladzim. Berarti Anda menyetarakan yang jahat dengan pencipta langit dan bumi. Yang jahat adalah roh, yang Tuhan juga roh. La haula wala quwata illa billah. Atas dunia ini ada roh setan dan roh Allah. Itu harus La haula wala quwata illa billah. Ternyata Anda mendudukkan, menyetarakan antara setan dengan Tuhan Anda. siapa yang menyetarakan? Tidak ada yang Setan menyetarakan. dari golongan roh. Setan adalah roh. Tuhan Anda juga adalah roh. Kena.
dengan jelas di sini dikatakan roh Allah. Saya Harus tidak dikatakan peduli, roh saya nggak setan. peduli. Anda tahu Walaupun- tidak, ketika Yesus dicobai oleh roh, apakah roh itu berjalan atau melayang-layang? Mana dikatakan dicobai oleh roh? Coba Anda tunjukkan satu ayat. Matius Dicobai oleh roh. 4. Matius 4 ya teman-teman. Matius 4 Anda baca. Oke. Dicobai oleh Semoga roh, ya. saya tidak salah kodong. Matius 4 ayat berapa? Matius 4 Kalau di ayat salah berapa? pasti saya malu kasih Mana? Matius 4 ayat berapa, brother? ajak lalu kina salah kamase. Matius 4 Roh ayat berapa? 4 baca dari nomor 1. Alhamdulillah saya nggak salah. Ingatan saya Maka masih Yesus- bagus. Maka Yesus dibawa oleh roh Roh. dan gurun untuk Siapa dicobai roh Yesus. ini? Stop. Oke. Stop. Ya. Roh. Roh. yang membawa Yesus ini siapa? Sebentar, saya baca dulu. Silakan. Secara keseluruhan. Satu, Ferry. Maka Yesus Saudara, dibawa dialog oleh dengan roh Bang Suma, kepada jangan lupa gurun bawa akal. untuk Begitupun dicobai yang Yesus. mendengarkan di bawah. Ya, Dan setelah oke, lanjut. berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, laparlah Yesus. Kenapa Lalu- panjang kali, lalu Pak? datanglah Kenapa ia- panjang kali? Sebentar. Nggak usah terlalu Lalu panjang. datanglah si pencoba itu Gak usah terlalu dan berkata panjang. kepadanya, jika Jangan engkau panjang adalah sekali. Ini perintah- saja Oke. kita bahas Ya. Nomor 1 mau saja dulu. Maka Ya, Yesus nomor 1. dibawa oleh roh. Roh yang dimaksud di sini roh cetan atau roh Oke. Tuhan Anda. Silakan. Ya, Roh. jawaban saya, dia itu roh di sini adalah roh Allah. Nah, apa Ya. bedanya roh Allah yang melayang-layang dengan iblis yang mencobai Yesus juga adalah roh? Stop, jawab. Bedanya, Nah, bedanya, hapus. Ya, bedanya, roh bedanya. Allah. Roh Allah yang melayang-layang itu adalah bagian dari Allah yang menciptakan. Sedangkan roh iblis adalah roh setan. Apa bedanya? Kenapa? Apa bedanya? itu. Kalau cuma mengatakan begitu, anak TK yang belum lahir pun bisa. Anak TK belum lahir. Anak TK yang baru lahir pun bisa. Itu Ini yang kita impossible. tanya. Ini yang It is kita tanya. impossible. Roh, Anak roh TK setan akan paham itu. dengan roh Tuhan Anda bedanya di mana? Lowong sama-sama roh. Saya sudah jelaskan. Roh Allah Sama adalah enggak? orang Sama yang tidak? menciptakan. Sama tidak? Sedangkan roh setan Sama adalah tidak? menggoda orang berbuat Itu dosa. itu pekerjaannya. Itu pekerjaannya. Ini yang kita tanya. Hakikat Tuhan Anda itu ternyata sama seperti iblis. Hakikatnya sama-sama roh. Itu, brother. Hakikat Tuhan Anda apa? Iblis Hakikat Tuhan kalahkan. Anda apa? Hakikat Tuhan Anda apa? Yesus Roh. cuma berkata, Hakikat. Yesus Bang cuma Ferry, berkata, ada saudaraku tertulis. Ferry, Ada tertulis. hakikat Tuhan Iblis itu Anda apa? adalah rohaye. Roh kan? Hakikat Tuhan Anda roh kan? Ya, betul. Oke. Hakikat iblis adalah? Allah itu. Hakikat iblis adalah? Iblis itu kan Hakikatnya? Anda harus tahu, di dunia ini ada roh Saya dan roh tanya. baik. Saya tanya, hakikat daripada iblis adalah? Hakikat dari iblis dia itu si jahat, penjahat, penipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu Iya, brother. wa Jadi ma harus bedakan, yakhda'una di dunia ini illa ada dua roh. Makanya firman anfusahum Tuhan, wa ma ujilah. yash'urun. Ujilah roh itu, apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Jadi, Anda hanya kita ingin diberi menipu hikmat, diri diberi Anda. akal budi, Sebenarnya supaya tujuan bisa Anda ingin menipu kami, membedakan tapi sesungguhnya mana Anda sedang yang menipu diri berasal Anda. dari Allah, Saya mana yang berasal dari ulangi, setan. saya ulangi, hakikat Tuhan Anda adalah roh. Hakikat iblis adalah Di dalam dunia ini ada dua kekuatan besar. tidak berpihak. jahat dan Saya roh. tidak sedang bahas itu. Saya ingin membuktikan Anda memahami kitabnya agama Yahudi dengan salah. Disebabkan karena agama Kristen itu berasal dari Antioquia, tempat agama yang menyembah, kepercayaan menyembah roh-roh, dewa-dewa. Sehingga Tuhannya orang Yahudi Anda maknai dengan roh. Ketika Anda ditanya, roh Tuhan Anda dengan roh iblis itu apa bedanya? Apakah hakikatnya sama atau berbeda? Ternyata hakikatnya Oke, saya sama. jawab. Saya jawab ya, saya jawab ya. Ya, silakan. Justru ketika Paulus dan teman-temannya menginjil di Athena, para penyembah berhala berbalik menyembah Allah yang benar. Itu satu. Oke, siapa Allah yang benar tentang yang roh. Sebentar. siapa Tuhan yang Sebentar, benar itu? satu-satu. Siapa Tuhan yang benar itu?
Sebentar. Dan berbicara tentang roh. Di dalam dunia ini ada dua kekuasaan besar. Roh Allah dan roh iblis. Oke. Jadi Oke. roh Allah dan roh Baik. iblis. Anda bisa bedakan roh Allah dan roh Saya iblis atau tidak? Saya ikuti. Sekarang ini roh yang datang membawa Yesus dengan iblis yang mencoba Yesus. Kenapa dia kompak? Mana kita bisa bedakan antara roh Tuhan Anda yang membawa Yesus dengan roh iblis yang mencoba Yesus? Apa bedanya? Coba. Mudah untuk Apa? menjawabnya. Silakan, Pertama silakan. ya, Silakan. kita tidak bisa memahami dengan sepenuhnya apa maksud Allah membawa Yesus ya untuk dicobai. Tetapi satu hal yang kita bisa ambil. Ini menunjukkan bagaimana kemahakuasaan Yesus ketika dia bergantung Nggak kepada nyambung. Bapaknya di surga. Kita tidak sedang Dia berbicara. dia Saudaraku, bisa mengalahkan Bang setan. Bang Ferry, kita Dia tidak sedang bisa berbicara mengalahkan tentang setan. Yesus, Bang Ferry. Kita sedang berbicara ada dua roh di sana. Yang pertama roh tidak jelas, yang kedua roh iblis. Kenapa dua roh ini sama-sama kerjasama untuk mencoba Yesus? Kenapa Roh ini tentunya berhubungan dengan Yesus. Kenapa tidak bisa disentil Yesus? Karena kan ini ada perannya Yesus di situ. Ada perannya Yesus. Kita tidak dan sedang roh berbicara. Allah dan iblis. Kita tidak sedang berbicara tentang Yesus. Kita sedang berbicara tentang dua roh. Yang pertama roh yang membawa Yesus, yang kedua roh yang mencobai Yesus. Mereka dua roh ini kerjasama, Pak. Kerjasama untuk kemudian mencelakai Yesus. Pertanyaan saya, yang mana yang Tuhan di sini? Roh yang membawa Yesus atau roh yang mencobai Yesus? Yang mana roh Tuhan Anda di situ? Sama-sama roh. Silakan. Pertama saya mau jawab, Tuhan atau roh Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan atau Lalu ini agar Yesus celaka. Lalu yang membawa Yesus ini roh apa? Yang Tunggu. Roh yang membawa Yesus untuk diobok-obok sama iblis ini roh apa? Roh. Jadi di sana ada dua roh. Oke. Ya kan tadi udah aku bilang, Pak, saya ngajarin. Ya, ada dua roh. Jadi satu roh Allah, satu roh siapa? Bagaimana Anda Siapa? bisa membedakan? Padahal mereka bekerja sama. Sebentar. Jadi ada dua roh ya. Satu roh Allah, satu roh roh siapa? Roh setan. Roh setan. Oke. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa ini roh Allah, ini roh setan? Bagaimana kita mau bedakan ini roh Allah atau roh setan? Ya. Ya, dari perbuatannya. Nah, ini perbuatannya kenapa dia bawa Yesus? Itu untuk menunjukkan kepada dunia, kepada manusia bahwa Yesus bisa mengalahkan setan. Berarti Tuhan Anda kerjasama dengan iblis. Tidak ada satu ayat mengatakan bahwa Tuhan Allah bekerja sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Bekerja sama dengan iblis. Iblis. Justru Mana? Ini kerjasama ini. Al-Quran Anda, setan diutus oleh Allah. Kenapa larinya ke Al-Quran, Pak? Kenapa larinya ke Al-Quran? Al-Quran tidak mengajarkan Tuhan itu adalah roh. Ini sedang kita bahas tentang Tuhan Anda yang adalah roh. Mengambil kitabnya orang Yahudi. Sabar Pak, sabar. Di Al-Quran Anda, Sabar. Allah mengutus setan. Sabar. Kan Itu tema. Itu tema yang berbeda. Apakah sekarang Anda sudah mengakui bahwa Tuhan Anda yang roh itu kerjasama dengan setan untuk mencobai Yesus? Anda sudah akui? Tidak. Lalu roh apa? Lalu apa bedanya roh yang membawa Yesus ini dengan roh iblis? Apa bedanya? Bedanya adalah roh iblis adalah roh yang menyesatkan. Lah, ini roh. Tapi roh Allah adalah untuk membuktikan bahwa dibawa roh Allah itu adalah benar-benar berasal ke dari padang gurun untuk dicobai iblis. Harusnya kalau Anda mengatakan roh Tuhan itu berbeda dengan roh iblis, roh ini jangan bawa Yesus. Kalaupun Yesus mau dibawa, Pak, dibawanya ke bait suci. Anda mau ngatur Tuhan.
Anda yang mengatur Tuhan. Otoritas Anda yang apa otoritas Anda mengatur Tuhan? Tadi Anda mengatakan Kalau untuk Anda membedakan. otoritas, Tadi saudara mengatakan untuk membedakan roh Tuhan dengan roh iblis. Roh Tuhan mengajarkan kebaikan. Roh Jelas iblis sekali. mengajar. Ini apa ini? Jelas sekali itu, Nih, brother. Ini Jelas apa? sekali itu. Kenapa dia Jelas membawa sekali. Yesus Jelas sekali. kepada iblis? Kenapa Jelas dia membawa sekali. Yesus kepada iblis? Kenapa? Jelas sekali Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa iblis bisa dikalahkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Menunjukkan bahwa iblis bisa dikalahkan oleh firman Tuhan. Yesus hanya berfirman, ada tertulis, ada tertulis. Jadi jelas di sini. Ada tertulis. Ini. Ada tertulis. Ada tertulis. Berarti Tertulis apa? Iblis bisa dikalahkan. Firman Tertulis apa? Tuhan. Tertulis Firman apa? Tuhan. Oke. Manusia Oke. bukan saja Baik. hidup dari roti Baik. saja, Oke. tetapi setiap firman yang Oke. keluar dari mulut Allah. Oke, baik. Amin, brother. Ya, itu jualan di gereja nggak laku di sini. Begini. Tapi kan terbukti, Begini, sabar. terbukti iblis dikalahkan. Sabar. Kalau Al-Quran Anda, Sabar. iblis Sabar. harus dilontari dengan bintang-bintang. Allah Sabar, itu tidak sabar. berkuasa, brother. Sabar dulu. Coba Anda baca Jangan Al-Quran Anda. jangan Bintang itu ketidakberdayaan diciptakan untuk Anda, melempar jangan ketidakberdayaan setan. Anda kemudian menuhankan roh, Anda lari ke kitabnya umat Islam. Ini dulu Anda selesaikan. Saya sudah katakan, dengar. roh Ketika Allah itu- Oke, roh Allah itu jelas dalam firman ketika Allah. roh Theos Allah ini, jelas. ketika roh Theos ini membawa Yesus, apakah Yesus pada saat itu dalam keadaan mayat? Wah, berarti Anda belajar dulu firman Tuhan. Berarti Yesus punya roh juga di dalam dirinya. Habis itu juga dibawa sama roh yang lain, gitu maksudnya. Indonesia. Belajar dulu Anda. Kalau Anda bilang begitu. Anda percaya Yesus disalibkan, banti dan bangkit? Tunggu sampai dulu. Saya tanya, yang dibawa oleh roh yang Anda katakan Tuhan ini, mayat atau manusia yang punya roh di dalamnya? Oke. Sebelum saya jawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Yes. Anda percaya Yesus mati, bangkit dan naik ke surga? Enggak percaya, itu dongeng. Oh, enggak. Oh. Sudah, Itu kalau dongeng. percaya, sudah. Nah, terus Anda mau maksa saya percaya gitu? Saya Lah tidak. murid-muridnya aja nggak percaya kok. Tetapi Muridnya nggak percaya. kalau Anda tidak percaya, kenapa Saya- yang lain Anda percaya? Saya tidak percaya, muridnya aja nggak percaya. Orang sezaman dirinya saja nggak ada yang percaya kok. Brother, Ini cerita yang dibangun di gereja barat. Ada dewa masuk ke rahim. Rahimnya meletus, keluarlah Tuhan. Tuhannya mati, keluar dari kubur. Jadilah Tuhan. Itu konsep yang dijajakan Romawi, Pak. Tapi di internal Yahudi itu tidak dikenal. 3 Injil mengatakan Yesus mati, bangkit Itu dan salib. yang Kemudian Anda sebut. muncul Al-Quran 400 Oke. tahun kemudian. Baik. Orang Muhammad yang tidak Baik. pernah melihat, tidak Oke. pernah mendengar, tidak ada saksi dan Baik. mengatakan bahwa Baik. Yesus tidak disalib. Baik. Yang Baik. mana yang logik, Baik. brother? Ada Baik. saksi-saksinya, Baik. ada saksinya ketika Baik. Yesus Oke. disalibkan. Oke. Sebelum disalibkan dia Oke. dihadapkan ke Oke. pengadilan, diadili Oke. dan dianiaya. Sip. Kemudian datang Oke. kurang Sip. 400 Sip. tahun kemudian. Sip. Sip, Muhammad Babami. mengatakan bahwa dia Sip, tidak disalib. Babami. Kemudian Sip, ditanya, Babami. diserupakan Jasim, siapa yang jasim. disalib? Oh, Sim, tidak Babami. tahu. Oke. Wah, gimana Oke. itu? Siapa yang Oke. logik, brother? Baik. Oke, Al-Quran keliru menurut saudara. Oke, Betul. kita berdamai. Al-Quran keliru. Baik, tolong tunjukkan satu kitab yang ada di internal Yahudi, sang pemilik lokasi di mana Tuhan Anda menjadi mayat, bangkit dan seterusnya, yang menuliskan Tuhan mereka mati, dibunuh Romawi dan bangkit menjadi Tuhan, lalu kemudian Tuhannya dibeli oleh Roma dan Yunani sehingga meninggalkan tanah Israel. Ajaran itu tunjukkan kitab apa di internal Yahudi yang hari ini menceritakan Tuhan mereka menjadi mayat. Tidak ada yang menjual Tuhan Yesus. Tidak. Jangan bahas itu Pak Ferry, Bang Ferry. Oh, tadi- Bahas tadi- pertanyaan saya. Di mana di kitabnya orang Yahudi hari ini yang menjadi panduan iman mereka, Tuhan Hasem pernah menjadi manusia di abad pertama, dipantai oleh orang Romawi, dibangkitkan kemudian untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Di kitab mana itu tertulis di internalnya Yahudi?
Sejak di zaman Yesus ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak percaya siapa Yesus itu. Tetapi ketika dia disalibkan dan dibangkitkan dan Ini dongeng yang Anda bacakan itu, yang Anda katakan itu dongeng. Dongeng yang ada di Roma Yunani. Di tempat Yesus lahir, di tempat Yesus disalib. Tidak ada sampai hari ini menceritakan tradisi paganisme seperti itu. Berarti Al-Quran dongeng juga ya? Berarti dongeng juga Al-Quran ya? Kan tadi kita sudah mengatakan, Pak Ferry, Bang Ferry, kita sudah mengatakan tadi, oke, Al-Quran menurut Anda salah. Kalau begitu, yang lebih tahu tentang cerita yang Anda bawa ini adalah orang yang hidup sesama dengan Yesus. Tempatnya ada, mereka beranak cucu di sana, mereka punya keturunan di sana. Coba Anda tunjukkan kitab mereka yang mereka jadikan panduan beragama hari ini, yang menceritakan Tuhan mereka menjadi manusia, bangkit lalu menjadi Tuhan. Itu tertulis di kitab apa namanya di internal Yahudi. Ingat, yang Anda sebut Yesus itu adalah Tuhannya orang Yahudi yang mereka sebut Hasem. Mati, dibunuh oleh orang Romawi penjajah pada saat itu, bangkit di tengah-tengah mereka, lalu menjadi Tuhan bagi kalian. Kalau cerita itu bukan dongeng, maka tentu yang lebih tahu adalah orang yang sesaman dengan kejadian itu. Dan orang-orang yang tinggal di tempat TKP. Tunjukkan sebuah buku apa, atau cerita tahayul, atau cerita dongeng yang secara turun-temurun yang ada di internal Yahudi hari ini, yang dipakai untuk menindabobokkan anak mereka ketika anak mereka susah tidur. Anakku yang Murid-murid ganteng Yesus, dulu Yohanes dan terjadi Petrus, mereka di hidup bersama tengah-tengah dengan kita. Yesus. Mereka Tuhan yang menyaksikan, maha mereka kuasa tinggal, mereka hidup, datang mereka berjalan, dilahirkan mereka di tidur dalam bersama kandang. Yesus. Dan Habis ketika itu Yesus dibunuh sama mati, tentara bangkit, Romawi. dan Tidurlah disalibkan, anakku, mereka itu cerita melihat yang dengan apa mata kepala ceritakan sendiri. samamu. Mana Kemudian, untuk menjadi Al-Quran cerita muncul, pengantar 400 tidur anak Yahudi aja kemudian kagak datang. ada, Dan Pak. ketika Muhammad menyaksikan Sebagai cerita Al-Quran pengantar Badi itu tidur, sebagai cerita pengantar diserupakan. tidur orang anak-anak Yahudi aja nggak ada cerita itu. Lebih bagus cicak-cicak di dinding, cicak di Muhammad mengarang, dinding, kenapa bilang diam-diam diserupakan? merayap. Siapa yang diserupakan? Tidak tahu. Datang seekor nyamuk, boom. Nyamuknya dimakan. Itu lebih bagus cerita itu. Ada secara turun-temurun. Ini ada Tuhannya orang Yahudi, diceritakan oleh orang bukan Yahudi, bahwa Tuhannya Yahudi datang menjadi manusia, kemudian dibunuh oleh penjajah, begitu bangkit dia menjadi Tuhan. Tapi orang Yahudi tidak mengimani. Sejak Apa ini? zaman orang Yahudi. Apa ini yang Bapak di bawa ke zaman Indonesia Yesus, ini apa? Orang Yahudi Apa tidak yang Anda mau percaya. jajakan di Tetapi sini? ketika Yesus mati, bangkit Sama dan naik ke ketika- surga, sama maka ketika banyak di orang Islam. yang percaya, brother. Sama Banyak ketika orang di yang Islam, percaya. ada orang Islam bercerita begini. Dulu di abad ke-7 lahir seorang anak bernama Nabi Muhammad SAW. Dia memimpin pasukan untuk menaklukkan Madinah, menaklukkan Mekah. Wah, itu diceritakan. Begitu kita cek di Arab sana, emang pernah dulu terjadi cerita tentang seorang bernama Nabi Muhammad. Siapa itu? Kami nggak kenal. Katanya dia Islam, bawa Quran. Apa Quran itu? Ini menceritakan katanya dulu orang-orang Quraisy kayak gini. Nggak ada. Buktinya Arab Saudi sekarang agamanya Kristen. Kami mayoritas Kristen. Mana ada cerita Nabi Muhammad itu? Itulah yang kalian alami sekarang. Yesus datang menjadi manusia, mati bangkit pada hari ketiga. Coba kita tanya orang Israel, di mana cerita itu ada? Di mana cerita itu ada? Di mana cerita itu ada di Israel? Di kitab apa? Tertulis di mana? Buku apa yang tertulis di tengah-tengah mereka? Ketika mereka ibadah, ada nggak buku yang bercerita tentang Yesus? Tuhan datang, mati bangkit pada hari ketiga. Yahudi apa yang mengimani yang cerita-cerita kayak gitu? Yahudi apa, Pak? Sayang sekali Yahudi Allah, apa? Abraham, Ishak dan Yakub tidak pernah mengangkat nabi yang buta huruf dari Arab. Udah mulai menghujat. Udah mulai menghujat. Itu Sudah mulai menghujat. Udah, ini bukti bahwa Anda sudah putus asa, Brother, kawan. brother. Anda tidak bisa membuktikan kebenaran agamamu. Ya ini yang saya katakan. Kalian kan mengakui Ya Allah, bahwa ya Muhammad Rab. buta huruf. Ya Allah, ya Aduh. Rab.
Ya Allah ya Aduh, Rabb. Ini brother. coba. Brother. Inilah bukti Coba. Anda sudah putus asa. Orang coba Anda bayangkan. Coba Anda bayangkan. Satu ayat dalam Alkitab bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengangkat nabi buta huruf dari Arab. Coba Anda tunjukkan. Tapi kalau dikatakan ada orang yang saya tidak menghujat. Sedap. Saya tidak Tapi menghujat. Saya tidak menghujat. Karena itu fakta. Sadap. Kalian kan sendiri mengakui. Sadap. Kan kalian sendiri mengakui. Oke. Kenapa Anda bilang saya Baik. menghujat? Kenapa Anda bilang saya menghujat? Baik. Anda tidak menghujat. Kalau saya Baik. bilang Nabi tidak buta huruf, kalian Oke, akan baik. akan protes. Baik, Kalian akan baik. protes. Kalau Ada saya lagi? bilang Nabi buta Ada huruf, lagi? kalian protes. Ada lagi Atas yang Anda ingin benar sampaikan? yang Ada lagi? Ada lagi? Yang saya mau tanyakan, Yes. Muhammad itu buta huruf atau tidak? Tidak. Oh tidak. Yes. Oke, tidak. Terus Berarti dia bukan umi ya? dia umi. Dia tidak mengerti tentang kitab suci sebelum Al-Quran. Oke? Jadi dia tidak buta huruf. Dia nggak buta huruf. Tetapi kenapa- dia kenapa tidak yang lain mengatakan buta huruf. buta huruf Ibrani, Aramaik dan Yunani. Yes. Oh jadi dia tidak buta huruf. Dia tidak pernah membaca Taurat, dia tidak pernah membaca Injil, dia tidak pernah membaca Mazmur. Yes. Oke, jadi dia Yes. tidak buta huruf. Oke, pengakuan Anda Muhammad tidak buta huruf. Oke, Iya. silakan lanjut. Oke. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam kitabnya orang Yahudi ada orang yang diberi kitab termaterai dan dia mengatakan aku tidak bisa membaca, itu siapa? Bukan Muhammad. Karena Lalu Allah, siapa? Abraham, Ishak dan Yakub Lalu siapa? tidak pernah Lalu siapa? Muhammad Lalu siapa? Lalu siapa? Ya? Tunjuk. Siapa yang menggenapi itu? Siapa? Siapa Saya ya? tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, tetapi Indonesia, jangan cocokmologi. tanah airku, Jangan cocokmologi. Tanah Jangan cocokmologi. Kalau Anda melarang saya cocokologi, yang disebut nubuatan itu Pak, digenapi oleh siapa yang cocok? Ramalan seorang nabi tentang sesuatu, dan yang menggenapi itu adalah yang berkesesuaian. Sekarang kalau Anda mengatakan itu tidak cocok, lalu siapa? Apa jawaban Anda? Aku tidak tahu. Loh, Bapak. Tidak ada. Gimana ceritanya Allah, tuh Bapak? Abraham, Ishak dan Yakub. Karena saya tidak mau cocok logi. Karena saya tidak mau cocok logi. Maksudnya apa? Kalau Nah, cocok itu- logi Maksudnya apa? Maksudnya apa? Turunnya tapi dia cocok Mak- mulu mak- ke mak- perjanjian mak- baru tuh. Karena Gimana? Allah, Nah, itu dia Abraham, makanya. Ishak dan Yakub tidak pernah mengangkat nabi dari Arab. Itu titik. Oke. Kapan dia Apakah mengangkat kemudian? Yesus? Oke. Ya. Ya. Oke. Apakah kemudian Tuhannya Yahudi pernah mendirikan agama penyembahan terhadap manusia? Tidak ada Indonesia. manusia yang menyembah manusia. Tidak ada agama yang menyembah manusia. Indonesia. Tidak ada agama yang menyembah manusia. Kristen tidak menyembah manusia. Anda pikir Oh Yesus jadi itu Yesus ayam? gurita. Oke sip. Yesus itu adalah firman yang nusul, yang turun jadi manusia. Oh jadi gurita. Itu Anda jawab sendiri. Iya. Iya, yang kami sembahkan siapa? Inilah yang Yesus Al-Quran adalah katakan, Tuhan. yukhadi'una Yang kami sembah Allah adalah Yesus walladzina yang adalah amanu Tuhan yang nusul menjadi manusia. wa ma Ya. Jadi yang Apa kami yang Anda sembah katakan barusan? adalah Tuhan? Yesus Tuhan adalah Tuhan. Tuhan dan nusul Juru menjadi manusia. Oke. Ya. Oke. Firman Oke, yang Tuhannya nusul siapa menjadi yang nusul menjadi manusia? Tunggu. Tuhannya siapa yang nusul menjadi manusia? Tuhannya Tuhannya siapa? Abraham, Ishak, Abraham, ya, Isa dan Yakub. Berarti Ya. Tuhannya Bani Israel. Iya. Oke. Tolong tunjukkan satu kitabnya Bani Israel yang hari ini menceritakan Hasem Yothevave pernah datang menjadi makhluk, mati dibunuh oleh penjajah, lalu bangkit menjadi Tuhan. Kitab apa namanya? Saya tunggu sampai 1 jam sebelum kiamat. Silakan. Oke. Saya baca dulu di Yesaya, kitab Yesaya. Ya, kitab Yesaya dulu. Silakan. Bentar dulu. Yesaya ini dituliskan, tunggu Pak. Yesaya ini dituliskan sebelum Tuhannya Yahudi menurut Anda jadi manusia, mati dibunuh manusia, atau setelahnya? Sebelum
Ya, sebelum. Sebelum. Jadi, Berarti itu belum nubuat. terjadi. Yang saya tanyakan ini, Pak, dengarkan dulu. Yang saya tanya ini adalah kitab mereka yang menceritakan kisah itu setelah kejadian. Apa nama kitabnya? Setelah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada lagi kitab. Paham? Bukan masalah kitab yang Anda anggap internal Yahudi, Pak. Tunggu, sabar. Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada lagi kitab. Sabar, yang Pak, datang itu cuma ciplakan. Sabar, Pak, sabar. Sabar, Pak, Kitab yang datang kemudian itu hanyalah ciplakan. Pak, Dia sabar. emosi. Sabar Pak ya, sabar Pak ya. Jadi Saya tidak dengarkan dulu. Jangan kitab Pak, jangan kitab kalau bukan kitab. Cerita-cerita selebaran-selebaran yang mereka jadikan sebagai panduan memahami Tuhan mereka Hasem pernah menjadi manusia itu apa nama tabloid kah atau majalah atau diare apa yang kemudian mereka jadikan acuan yang bisa membenarkan konsep Kristen dengan buku-buku Kristen itu. Ada Pak? Yang bisa menjadi acuan pedoman orang Kristen kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Bukan Baru. orang Kristen yang saya tanya, Pak. Perjanjian Lama Bani dan Israel, Pak. Ya. Dengarkan dong. Berdialog itu pakai akal, Pak ya. Ya betul. Ini kitab saudara kan datangnya dari Romawi. Nah, sekarang yang saya tanya, orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel pada saat kejadian Yesus mati bangkit dari kematian, itu adalah orang yang punya intelektual tinggi, Pak. Mereka pasti mencatat. Mereka pasti menuliskan kejadian yang sangat dahsyat itu. Makanya saya tanya, literasi yang ada di internal Yahudi yang menceritakan Hasem, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah datang menjadi manusia mati dibunuh oleh tentara Romawi, itu tertulis di mana di internal Yahudi, Pak? Pada saat dan setelah kejadian, tertulis di mana? Saya mau koreksi dulu bahwa Alkitab itu bukan dari Romawi. Ya, silakan Anda Alkitab itu koreksi. adalah firman Allah. Al-Quranmu sendiri membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang Dan dimaksud juga Injil. Al-Quran itu yang datang kepada Bani Israel, bukan yang datang kepada Roma. Jadi Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran. Injil yang dimaksud Al-Quran itu, Pak, adalah yang datang kepada Nabi Isa, bukan yang datang kepada Lukas. Sabar dulu. Mana Injil yang Sabar diberikan dulu. kepada Isa? Coba Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ma'idah, Injil itu telah disembunyikan, telah dirubah-rubah. disembunyikan. Mana faktanya? Faktanya nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi kan? Di dalam kitab saudara, Pak Ferry, di dalam kitab saudara Markus 1 nomor 14, di situ dikatakan Yesus memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Apa yang dia katakan itu? Apa yang dia katakan itu? Ya, itu Allah. Jadi, brother, Mana sampai Injil saat Allah itu? Mana sampai Injil Allah saat itu? Mana? ini, Anda tidak bisa membuktikan Injil yang diberikan kepada Isa. Karena justru Al-Quran menerangkan Injil itu telah disembunyikan. Injil itu telah disembunyikan. Disembunyikan oleh ahli kitab. Karena justru disembunyikan, makanya tidak ada. Kalau ada ya tidak disembunyikan. Berarti Al-Quran salah. Nah, sekarang Anda nggak bisa menunjukkan Injil yang Yesus ajarkan di Galilea. Nggak bisa. Nggak mungkin Yesus mengajarkan buku Lukas. Nggak mungkin. Nggak mungkin Yesus mengajarkan buku-buku Paulus. Nggak mungkin. Itu yang perlu Anda pahami, Pak. Itu yang perlu Anda paham. Itu yang Anda pahami. Gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana dulu. Gak usah kemana-mana dulu. Gak usah kemana-mana. Gak usah. Sedangkan kitab yang lain tidak dijaga. Saya tidak mau. Saya tidak mau ke sana. Saya tidak mau ke sana. Saya tidak mau ke sana. Coba Anda buktikan dulu. Coba Anda buktikan dulu. Kalau cerita Kristen itu betul, maka tentu keturunan ke-11 murid Yesus yang adalah Bani Israel hari ini sebagai pelopor ajaran Kristen. Coba tolong tunjukkan saya. Yang mendirikan agama Katolik siapa? Jadi saya sudah katakan pedoman Jadi orang Kristen adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi bukan jawaban yang saya minta. Saudara Ferry, Saudara Ferry,
Al-Quran Kepercayaan tertua yang mengajarkan menyembah kepada manusia Yesus namanya Katolik. Sekarang tolong tunjukkan siapa pendiri agama Katolik itu. Apakah ke-11 murid Yesus? Saya bukan beragama Katolik, makanya saya tidak tahu. Saya tanya, ini Kristen tertua. Kristen yang paling pertama menyembah kepada anak manusia adalah Katolik. Saya tanya, apakah kemudian Katolik ini didirikan oleh salah satu dari pengikut Yesus atau tidak? Oke, jadi Anda bilang Katolik menyembah Yesus pertama kali. Oh, itu sudah salah, benar. Lalu Sudah apa? salah Lalu sekali. agama apa? Agama apa yang pertama menyembah Yesus? Agama apa? Karena Agama apa? murid-murid Yesus, Iya, agamanya apa? Murid-murid Yesus ini agamanya apa? Orang yang disembuhkan oleh Yesus menyembah Yesus, brother. Jadi bukan orang Kristen dulu sebelumnya. Sujud menghormat kepada Yesus. Iya. Yang saya tanya, yang Anda jual itu, anak Maria itu, lahirnya di Yerusalem. Dia mengajarkan berita tentang Taurat dan kebenaran Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub di tanah Israel. Sekarang tolong tunjukkan buku-buku apa di internal orang Israel yang menceritakan Hasem datang menjadi manusia, dibunuh oleh penjajah, menjadi Tuhan setelah bangkit. Cerita ini pasti tersiar kepada generasi di mana Yesus mengajarkan dirinya. Tapi mana? Sepi pemberitaan. Ketika Yesus hadir dalam dunia ini, perjanjian lama sudah ditulis. Ada nubuatan tentang Yesus. Saya tahu, saya ngerti, saya paham, saya udah tamat itu, Bang Peri. Yang saya tanya, kenapa mesti bertanya lagi? Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya, orang-orang Israel itu orang-orang cerdas, orang-orang pintar, Pak. Mereka ketika yang diceritakan, sabar. Sedangkan Yohanes dan juga Petrus yang diceritakan di kitab Anda adalah orang yang idiot, bisa bikin buku. Apatah lagi orang Yahudi, imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Ketika mereka kemudian menduduki kursi Musa, lalu melihat Tuhan yang mereka agungkan, datang dilahirkan oleh manusia, mati oleh manusia, bangkit menjadi Tuhan oleh Paulus, maka tentu di antara jutaan orang Yahudi pada saat itu punya catatan-catatan penting tentang kejadian yang luar biasa itu. Kalau cerita itu bukan dongeng. Orang saja yang tidak bisa baca tulis, ya, berada di gua bisa menjadi nabi. Itu mau Apalagi ini astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim, tentang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan di Arab itu sudah 1400 tahun silam. Secara turun temurun semua pengikutnya mengaminkan kejadian itu. Ini yang saya minta. Kalau kejadian yang diceritakan Yesus, langit terbelah, Lukas melihat langit terbelah, lalu melihat Hasem di atas langit, dan Yesus duduk di sebelah kanannya. Kalau cerita itu betul, berarti penulis-penulis sejarah yang hidup sesama Yesus akan mencatat itu, Pak. Tapi ternyata cerita Lukas itu hanya ada di gereja. Mana orang-orang yang menyaksikan langit terbelah? Mana? Kalau misalnya, kalau misalnya Muhammad membuat mujizat bulan. Aku larinya ke Nabi Muhammad. Ada. Ya kita bandingkan. Kenapa? Kemudian Kenapa larinya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tertulis di Al-Quran, baru saya percaya. Tetapi kalau cuma dari mulut ke mulut, belum tentu. Saya tidak butuh Anda percaya. Saya nggak butuh Anda percaya itu. Masalahnya bukan itu, Pak. Masalahnya bukan itu, Bapak. Juga mencatat masalahnya bukan itu, Pak. Pak Ferry, dengarkan. Apapun yang ada di internal Islam,
Itu terjadi di rumahnya Islam. Yang tahu tentang itu Islam. Terjadinya di Arab Saudi. Hari ini mereka rangkulan beragama Islam. Mereka mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Itu internal kami. Sudah kop, tidak ada masalah. Yang masalah ini Kristen. Kejadiannya di Yerusalem. Agama orang Yerusalem adalah Yahudi. Kejadian yang dicerita di gereja itu tidak ada di tempat aslinya. Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kemudian bangkit dari hari ketiga, langit terbelah, gempa terjadi di mana-mana. Orang yang kudus bangkit dari kubur dan berjalan masuk ke Yerusalem. Mana ada cerita-cerita itu diceritakan di internal Yahudi? Mana? Yang tahu tentang Israel, yang paham tentang Bani Israel, yang tahu tentang Bani Yehuda adalah mereka sendiri. Kenapa Kristen lebih tahu daripada orang Yahudi? Kenapa orang Yahudi tidak paham tentang Tuhannya datang, mati, bangkit pada hari ketiga? Kenapa mereka tidak tahu? Mereka tidur pada kejadian itu. Kenapa cerita ini hanya euforia di gereja? Dari barat sampai ke Eropa, semua menceritakan Tuhannya orang Yahudi menjelma jadi manusia, mati dibunuh Romawi, lalu menjadi Tuhan. Kenapa orang Yahudi nggak paham itu? Kenapa orang Yahudi nggak ngerti itu? Kenapa orang Yahudi nggak paham itu? Kenapa? Kenapa cerita itu tidak ada di tempat asalnya, Pak? Kenapa? Kenapa? Masalahnya pertama adalah ketika Injil itu dituliskan, perjanjian kenapa larinya baru ke sudah genap. Ya, kenapa Injil yang Anda bawa ini kejadian Tuhan? Ini kejadian Tuhan mati. Yesus mati itu bukan dongeng kan? Berarti kejadian betul kan? Benar kan? Nah, orang bangkit dari kematian, orang-orang suci keluar dari kuburan berjalan masuk ke Yerusalem, itu dongeng atau fakta? Fakta. Berarti orang sesamanya lebih tahu daripada orang gereja. Betul? Sudah tercatat di, mana cerita itu? Sudah tercatat di Alkitab. Orang tidak bisa mendongeng. Orang tidak bisa mendongeng. Pak, itu ada di kitabnya orang Kristen. Itu cerita turun-temurun dari Romawi dan Yunani. Yang kita mau cari faktanya kejadian di TKP. Orang Yahudi mana, strata pendidikannya apa titel rabinya, dan apa nama sekolah pendidikannya yang menceritakan Hasem datang mati, bangkit pada hari ketiga. Apa nama kitabnya? Orang Yahudi. Orang ahli, orang Yahudi yang mencatat tentang penyalipan Yesus. Ada siapa? Itu, brother. Siapa? Lepius. Apa? Ya, ada, ada. La haula wala quwata illa billah. Dia itu lahir tahun berapa? Itu salah satu contoh. Itu kan salah satu contoh bahwa ada juga orang Saya tanya dulu. Yusuf Flavius yang Anda maksud itu lahir tahun berapa? 70? Saya tidak Jawab tahu dong. dia lahir tahun berapa. Tidak tahu Anda. Anda tidak tahu. Padahal kalau Anda membaca biografi orang tersebut, tadinya dia adalah orang Yahudi yang berkhianat. Dan dia menjadi tokoh utama, salah satu tokoh utama kerajaan Kekaisaran Romawi. Beliau kemudian menjadi anak dari Kaisar Romawi pada saat itu, diberikan jabatan. Sehingga dia bersaksi tentang apa yang terjadi terhadap orang Yahudi pada masa itu. Anda percayai, lawang tidak sesama dengan Yesus, dia nggak melihat, dia bukan saksi kunci. Nah, yang jadi permasalahan adalah, apakah orang Yahudi pada saat itu tinggal dia sendiri, nggak ada yang lain. Sementara imam-imam, rabi-rabi ada di sana mengelilingi Yesus. Mana cerita internal itu? Internal mereka. Dulu di abad pertama, Tuhan kita pernah dikandung oleh seorang wanita bernama Maria. Lalu kemudian dia mati dibunuh oleh penjajah pada saat itu. Kamu tahu anak-anakku, pada hari ketiga anak-anakku, Tuhan kita itu yang adalah Hasem itu bangkit. Bangkit dia. Mana cerita itu di internal Yahudi? Bukan berdasarkan pada cerita-cerita seperti itu, tetapi pedoman kami adalah berarti cerita kitab suci Anda itu tidak sesuai dengan fakta di tempat kejadian. Itu kan pendapat Anda.
Makanya Boleh beritanya saja Anda- berita pales. boleh saja Beritanya Anda hanya ada di berpendapat gereja. seperti itu. Boleh Sama saja begini, Anda Bang Ferry. Pendapat seperti Bang itu, Ferry. brother. Tidak Bang Ferry, ada yang Bang Ferry, melarang. sama. Karena kan Anda Bang tidak Ferry. meyakini Alkitab. Bang, Ah. Bang, saudaraku, sama ketika ada cerita di 500 tahun ke depan. Ada yang menceritakan 500 tahun ke depan begini. Di tahun 2023 muncul adalah sosok bernama Bang Suma di Makassar. Dia adalah seorang yang hebat. Dia mampu membangkitkan orang mati. Dia mampu kemudian begini dan begono. Dan kamu tahu, lapangan Karebosi itu dibalik oleh Bang Suma. Disulap lapangan Karebosi itu menjadi rel kereta api. Itu cerita yang dibangun 500 tahun kemudian. Orang kemudian mencari cerita itu benar enggak? Dicarilah orang-orang yang hidup generasinya sampai kepada zaman Bang Suma hidup. Ditanya, kamu kenal dengan Bang Suma? Tahu? Dia katanya pernah begini. Oh enggak ada. Malah di kitab kami diceritakan dia itu orang gini. Kira-kira yang benar yang mana? Cerita euforia 500 tahun yang tadi atau cerita orang yang hidup sezamannya? Yang mana yang benar? Dasarnya adalah firman Tuhan. Nenek kiper, itulah hebatnya dirimu. Ya. Itulah hebatnya Nenek dirimu. kiper. Kamu percaya surat kabar Robe daripada buku ilmiah yang ada di abad pertama, di abad Bang Suma itu hidup. Gimana ceritanya agama Anda seperti itu? Sedangkan kami umat Islam, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah diceritakan oleh orang sezamannya dan diiyakan, diaminkan sampai hari ini. Salah atau Sayangnya tidaknya, tidak ada di semua Al-Quran. kami Dia mengimani diangkat oleh satu komando. Oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau cuma dari mulut ke mulut biasa saja orang mengarang, brother. Iya. Oh, Anda menginginkan begini, wahai Nabi Muhammad, akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Anda mau begitu kan? Iya kan? Iya kan? Oh, enggak begitu. Tuhan itu tidak mensifati sifat makhluk. Oh, sama Begitu, dengan Bang Ferry. selama Ya, Anda begitu kan, Anda juga Jadi maunya tuh gini loh gurunya, maksudnya Ferry itu. Maksudnya tuh jadi pas ada firman turun, udah ada asisten nyatetin gitu loh. Oh iya, catet gitu kan. Oh firman lagi itu tuh lagi turun tuh, kita catet gitu. Jadi udah ada Ya sama penelitiannya seperti langsung. Lukas. Sama seperti kayak Lukas. sama dengan Oke, Bang Muhammad kan Ferry. punya sekretaris. Muhammad juga kan punya sekretaris. Bang Ferry, Ya. Bang Ferry ya, saya rasa materi kita ini dari saya udah cukup. Ya, Anda tidak bisa membuktikan oke. apa yang ini ya. Bro, kita Ya, ini silakan tuh, diskusi, silakan. ya. Ada diskusi. guru saya tuh, ada Morebili. Ya. Coba Anda Ya. tanya-tanya beliau tentang benarkah ada kemudian Tuhan mereka pernah mati. Coba, Ya, coba. oke. Silakan, Bro, silakan. Sama Semua. ini, Maaf, Bang minta Billy maaf ya coba kalau ada kata-kata ala yang- Ishak. Ya. Iya, Bang Ya, Ferry, ya, ya maaf ya. sama-sama. Kita kan Ya, sudah intinya- sering kan? Iya, Kita siap, sudah sering siap. ketika kita Siap, diskusi saudara. ya, seperti Kita ini. hanya Tapi setelah diskusi. selesai diskusi ya kita bersaudara. Oke. Oh, betul itu, betul. Dan Oke. saya minta maaf kalau ada mungkin Anda menganggap saya menghujat, tetapi sebetulnya Siap, saya siap. tidak menghujat ya. Oke, Minta sip, maaf sip. kalau misalnya saya Sama-sama sudah Bang menghujat. Ferry, Minta sama-sama maaf, ya. saudara. Oke ya. Yes, oke. Ya, Tuhan oke, memberkati oke, Anda. oke. Oke. Silakan. Coba Anda Masya Allah. tanya-tanya sama Morebili, beliau itu salah satu dari keturunan Bani Yakub. Benarkah cerita itu ada di internal mereka? Silakan, Bang. Heeh. Iya, tadi saya dengar kalau itu adalah Tuhannya Israel. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak benar sama sekali. Waduh. Kalau itu menjadi Tuhan kalian silakan, tapi tidak pernah namanya IHWH, Hashem atau Hakados Baruch itu pernah menjadi manusia, nggak ada. Dalil ayat jelas loh, Israel Mekazef. Tuhan itu bukan manusia sehingga dia bisa berdusta. Nah, keklaiman itu harus Anda buktikan. Anda tadi mau bawa kitab Yesaya kan? Nah, sekarang saya kasih pilihan. Yesaya 7, Yesaya 9, Yesaya 53. Silakan yang mana? Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa sebelum Yesus ada itu memang dia sudah dinubuatkan ya dalam Iya, di mana? kitab-kitab Makanya. perjanjian di Tadi kan Anda bilang Yesaya, makanya saya tawarkan Yesaya 7, Yesaya 9 atau Yesaya 53. Atau Silakan. Mazmur 22 mungkin atau mana coba. di kitab Yesaya 53 Nah, udah makanya saya kasih pilihan, udah tepat pilihan saya. ya. Kemudian di buku Mazmur juga ada. Juga di Mazmur kitab berapa? Mika.
Mazmur Mazmur berapa? pasal 22 ayat 2. Waduh, mantep ini. 17, Yuk kita baca. 18 dan 19. Itu kan Ya, sudah kita oke, pernah oke. bahas juga. Kemudian di Mika pasal 5 ayat 2, Yesaya 7 ayat 15, Yesaya 6 ayat Yesaya 9 ayat 67 itu kan ya nubuatan tentang Yesus. Enggak, siapa bilang di mana ada kata Yesus di situ? Ya baca saja. Enggak ada kata Yesus di Yesaya 9 ayat. Saya kasih ya, Yesaya 59 ini kitab saya. Yesaya 53 dulu. Yesaya Oh, 53. 53. Oke. Ya. Ayat berapa? Mulai ayat 1. Ah, cakep. Bang Bil, per ayat Bang Bil. Babatnya Yoi. per ayat. Ya. 63 ayat 1. Untuk memahami Yesaya 53 itu harus memahami Yesaya 52 dulu. Bahwa terus setelahnya 54. Jadi kita bisa paham. Yang disebut hambaku yang menderita di dalam seluruh kitab Yesaya itu merujuk kepada hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Nah, tidak ada di seluruh kitab Yesaya hambaku engkau Yesus, nggak ada. Tetapi Yakub Nah. tidak pernah menderita seperti yang dialami oleh Yesus, brother. Oh, siapa bilang Yakub menderita? Yakub keturunannya Israel itu menderita di pembuangan, dibuang sana, buang sini, disiksa oleh orang sini, dijahatin sama orang ini, dibunuh habis-habisan oleh orang Kristen. Itu kita mesti Yakub ingat dibunuh? sejarahnya. Yakub tidak Itu. dibunuh, brother. Loh, orang Yahudi itu dibunuh sama orang Kristen. Kalau nggak percaya baca sejarah. Maksudnya Ma- Yakub tadi kan Anda singgung yang hambaku ini ada Yakub. Ya, Yakub makanya itu tidak gini. pernah mengalami seperti Oke, yang gini, tertulis makanya di sebelum kita paham Yesaya Yesaya pasal 53. 53. Yesaya 53, sebelum memahami Yesaya 53, kita harus paham Yesaya 52 yang mendahulunya. Siapa? Ya, coba Itu. baca, paham. Oke. Coba baca. Yesaya 52. Oke. Ayat 52. Bangunlah engkau, O Sion, ya. Pakaianlah pakaianmu dengan Mulai dari ayat keberapa itu? ya ayat 52. 52 ayat 15 boleh. Ya. Ayo, baca. Satu deh. Dari satu ya. Tunggu bentar. Ya 52. cuma ayat terakhir 15. Oh ya udah dari pertama aja jadi kita bisa paham siapa itu yang disebut arahnya kemana. Sebenarnya kitab Yesaya ini tidak memiliki ayat di dalam gulungan naskah Laut Mati pun tidak ditemukan dengan ayat penomoran 1, 2, 3 itu satu bundle, satu scroll, satu gulungan. Oke. 52 ayat 1 ya. Ya. Terjagalah kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion, Yerusalem berarti Israel lah. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang sunat, yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalammu. Tuh lihat, orang yang tidak bersunat dan dia yang najis masuk ke Yerusalem nggak boleh. Ya. Bebaskanlah debu daripadamu, bangunlah, hai Yerusalem, ya Yerusalem. Tinggalkanlah ikatanmu, hai putri Sion. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Sebab beginilah firman Tuhan Elohim Israel. Dahulu umatku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Lalu Asyur memeras dia tanpa alasan. Tapi sekarang, apalagi urusanku di sini. Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman Tuhan, dan namaku terus dihujat sepanjang masa. Sebab itu umatku Israel akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Iya, aku. Betapa indahnya terus ya. Terus dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu raja. Dengarkanlah orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama dengan engkau. Bagaimana Tuhan kembali ke Sion, Israel, ya. Terus kita skip ayat 10, sebab Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang daripada
Tuhan kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Lewi, sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sesungguhnya hambaku, lihat, hambaku akan berhasil, disanjung dan dimuliakan, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan menutup mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar mereka pahami. Lihat, tidak ada berbicara soal Yesus, ini berbicara soal Israel. Ya. Lanjut. Baru ayat 53. Ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Yesus nggak jelek berarti ya? Oke? Ya. Yesusmu jelek berarti. Ya. Memang sih tidak tampan. Iya, katanya kan nggak tampan. Iya, Ya. betul. Iya, berarti jelek kan? Iya. Hah? Di situ tidak bilang jelek tapi tidak Ya. tampan. Iya, berarti jelek kalau nggak tampan. bilang orang tidak tampan bukan berarti jelek. Siapa bilang? Misalnya kalau saya bilang Anda tidak tampan. Berarti Misalnya jelek. saya bilang Anda tidak tampan. Apakah Berarti Anda jelek. merasa jelek? Jelek Belum dong. tentu. Relatif itu, Jelek. brother. Relatif. Nggak relatif gimana? Namanya orang tampan itu ganteng, pasti ganteng. Gitu. Kalau Oke. rupanya tidak tampan, ya berarti nggak tampan, nggak ganteng. Iya. Lawan Iya. nggak ganteng apa ya jelek. Itu. Makanya ada istilah beauty and the beast. Beauty and the beast. Nah, yang satunya beauty, lanjut. satunya kayak Iya. beast. Ya, oke. Gitu. Lanjut. Oke. Sebagai taruk, ia ada di hadapan Tuhan sebagai tunas kering, ia tidak tampan, jelek ya, dan semangatnya tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Lihat, ya bagaimana orang Yahudi tidak diinginkan. Waktu zaman dahulu mereka diludahi. Di zaman terakhir yang kita lihat sejarah di zaman Hitler, betapa mereka diginiin. Orang menutup wajahnya, amit-amit seperti orang kena kusta orang lihat Yahudi pada waktu itu ya. Kita lihat. Ia dihina, orang Yahudi dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, itu tidak pernah punya sengsara hidupnya. Yang Anda Yesus. maksudkan di sini, dia ini Yakub atau siapa? Israel. Oh, Israel. Oh, Yakub itu oke, siapa? oke. Yakub Israel bukan? Ya. Yakub Israel bukan? Iya, Israel. Udah. Oke. Oke. Lanjut. Dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus nggak pernah sakit dalam hidupnya, nggak bisa menderita kesakitan dari dia masih kecil sampai besar nggak pernah merasakan kesakitan. Dia itu Yesus itu dihindari orang. Kalau Yakub tidak dihindari oleh orang. Israel dihindari orang. Wah, ini mah Israel dihindari orang, ya. Orang kalau Yakub ini kan Anda bilang ini Yakub. Oke. Lihat, engkaulah hambaku Kenapa ayat. sudah Siap ya. Israel itu kan sudah secara umum. Israel itu kan sudah secara umum. Sabar. Lanjut bacanya. Lanjut. Oke. Baca. Oke, kamu kan mau tahu ya. Masih berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ayat lagi, masih 5 ayat lagi, baru kena dia. Ya. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, hai Israel. Yang telah kupilih. Yakub dan Israel itu dianggap sama. Kenapa memang sama? Yakub itu nenek moyang dari Israel. Itu di ayat 44 ayat 1 kan? Kita bicara di ayat 53 sekarang. Makanya saya sekarang tanya di mana di seluruh kitab Yesaya yang namanya hambaku itu Yesus nggak ada Yesus pernah disebut hambaku. Makanya hambaku yang menderita dalam Yesaya 53 itu bukan merujuk kepada Yesus, nggak ada buktinya. Lihat hambaku engkau Yakub, dengerin hambaku engkau Israel, dengerin 52 nih. Jangan takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun. Ya, yang telah kupilih. Ingatlah semuanya, hai hambaku Yakub, engkaulah hambaku, hai Israel. Tuh, hambaku Yakub dan hambaku Israel. Tidak ada yang dihindari orang dan menderita sengsara. Waduh. Dan biasa menderita kesakitan. Dengerin dulu ya. Hambaku Israel ya. Tuh, hambaku Israel. Tidak ada hambaku Yesus tuh.
Itu ayat Yang- itu di pasal 45 memang. Betul itu. Iya. Tapi baca Makanya di di ayat seluruh 53, kitab Yesaya, pasal 53. gini, di seluruh kitab Yesaya tidak ada yang namanya hambaku itu Yesus, nggak ada, atau namanya Yesus dalam bahasa Ibrani nggak ada. Di seluruh kitab Yesaya yang mengelilingi Yesaya 53, Yesaya 52 kita udah baca itu. Perikopnya soal Israel, Yerusalem, bukan Yesus. Yesaya 52. Makanya Oh, ya baca kan? 53. Nah, Makanya baca ya, 53. 53 tidak berbicara soal Yesus karena Yesus itu kan ganteng katanya. Hah? Oh, tadi Anda sendiri bilang tidak tampan. Iya, bagi orang Kristen kan Yesus ganteng. Saya pernah ketemu salah satu dua orang ya, Justin namanya, dengan ibu siapa? Ada ibu-ibu tuh. Dia bilang Tuhan kami ganteng. Oh ya, iya dong. Ayo kita lihat Yesaya 53. Itu cuma penafsiran karena tidak ada orang yang melihat langsung. Siapa yang pernah Ya, melihat Yesus? itulah Tidak ada. akibatnya Kecuali mungkin kalau orang-orang Tuhan- di zaman Yesus. Itulah akibatnya kalau Tuhan jadi manusia, bro. Kenapa? Dia akan digambar sehingga bisa diolok-olok, ya kan? Oh. Tuhannya Israel tidak ada gambarannya. Elo haguf ve'enaguf. Tuhan itu tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, itu. Ketika Tuhan itu jadi daging, bisa digambar. Konsekuensi jadi gambar, Tuhan dihina. tidak Pasti bisa itu. dibatasi. Tetapi kekuasaan Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya, sekarang buktikan di mana di dalam ayat, di dalam Torah dikatakan Tuhan bisa jadi apa saja. Baca dulu, Silakan. lanjutkan ini dulu. Baca Oh, 53. iya. 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 Ayat Tapi 13. sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, Ya. dan kesengsaraan kita yang dipikunya, padahal kita mengira ia kena pula. Jadi Dipukul dan kita. stop. Yang menanggung sengsara, apakah Yakub menanggung sengsara orang lain? Israel itu the righteous remnant, ada sisa-sisa orang-orang Yahudi yang setia kepada Tuhan. Ini berbicara tentang Yakub kan? Anda bilang tadi Yakub. Jadi Yakub pernah Yakub itu Israel. menanggung sengsara orang lain? Iya, ya kata itu baca, Yakub itu Israel. Kita udah baca tadi, hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel. Sudah kita baca tadi. Iya. Tetapi kalau Anda merujuk pada Yakub, apakah Yakub pernah menderita sengsara demi orang lain? Yakub itu Israel. Jadi keturunannya Ya, itu ya sengsara. betul. Iya, Ya. keturunannya itu yang sengsara. Kenapa kita sengsara? Kita lihat. Ketika orang Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya yang notabene adalah orang-orang benar di mata Tuhan, oleh karena pelanggaran umatku, yaitu Israel pada umumnya, mereka kena tulak, mereka kena hukuman. Ya, Kita merasakan berbicara penderitaan. pribadi Yakub. Ini kan kita berbicara pribadi Yakub karena Anda bilang Yakub tadi ini Israel Yakub. bukan. Yakub Israel bukan. Yakub dibilang Israel juga. Ya sudah, Karena dia menang. sudah. Tetapi Jadi ini kan berbicara. pribadi. Kita Ya, berbicara jadi ini tentang pribadi. pada waktu firman ini keluar, Yakub udah nggak ada. Jadi keturunannya Israel akan begini, gitu loh. Ya, Jadi Anda bilang ini merujuk pada Yakub. Ini setelah memang itu tadi sudah ada- merujuk kepada semua keseluruhan secara umum. Israel, betul, kepada Israel. Tetapi dia tertikap oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh kejahatan kita, ganjaran dan pendatangan kesalahan diberikan kepada kita, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Itu ya. Itu ya. Oke. Ya, jadi dia dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Tetapi Yang mana ini? Itu udah lewat itu. Itu udah kita. lewat. Yang mana ini ayatnya? Yang tidak masuk hitungan udah lewat. Jadi dari ayat Nah. 3, 4 dan seterusnya. Oke, itu belum ayat dibaca. 3 ya. Coba. Oke, Ya, ayat 3. Ayat 5. Hmm. Ayat 5. Sorry. Ayat 5. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4. Oke. Oke, kita lihat sini. Kalau kita, bentar, lagi loading. Loading. For thus said my sovereign God of all, ayat 52 nih. Sabar. 53 dong. 53. Kalau memang Yesus ada di dalam kitab orang Yahudi pasti mau. Ternyatanya nggak ada Yesus di dalam kitab orang Yahudi. Sebelum kekristenan muncul nggak ada ide. Buktinya ini ada Matius pasal 53. Yesaya pasal Matius kan bukan firman Tuhan. Matius bukan firman Matius. Tuhan. Bukan Matius, Yesaya 53.
Ya saya di mana Yesusnya? Ada kata Yesus nggak situ? Isa atau Yesus ada nggak? Saya tanya. Ada nggak kata Yesus? Coba Anda baca terus. Nah dulu, baca nah dulu. terus. Sabar. Ya, sabar. Saya baca nih. Yang ayat 3 ya. Ayat 3. 4. Ayat 4. Ayat 4. Ya. Yes, it was our sickness that he was bearing. Ya, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Our suffering that he endured. Penyakit kita lah, penderitaan lah yang dipikunya. We Stop di account sini him. dulu. Stop di sini. Apakah Yakub menderita atau menanggung kesengsaraan manusia? Ya. Israel dong. Yakub kan udah meninggal di sini. Tapi kan ini kan nubuatan. Ini kan nubuatan. Ya, Logikanya nubuatan. gini. Ini nubuatan. Yakubnya udah meninggal belum? Sudah. Nah makanya itu kembali ke Israel karena Yakub itu Israel. Itu berbicara soal keturunannya. Gitu. Tetapi ini kan Anda tadi mengatakan merujuk kepada Yakub. Setelah itu Anda mengatakan bahwa ini merujuk kepada keseluruhan orang Israel. Oh jelas karena Yakub itu Israel. Berarti Oke, Anda sekarang tidak kita lihat. konsisten. Ya justru Berarti enggak Anda konsisten tidak Anda konsisten. lihat. Indeed, ya jelas penyakit kita yang ditanggungnya. Lihat ya. An expression of but in all prase. Jadi di dalam semua kalimat kalau ada kata but, how we see that this come to him not because he is low state, bukan karena keadaannya rendah, but that he was chastised, dia dihukum with pains, dengan penyakit, so that all the nations, sehingga seluruh bangsa-bangsa be anointed, bisa didamaikan with Israel suffering, dengan penderitaan Israel. Tuh, Israel suffering, ya, bukan Jadi Yesus. siapa yang menambahkan? Yesus atau Israel? Atau Yakub? Israel dong. Israel. Ya, brother. Yakub Ini- tidak pernah ini- menambahkan. No. Tuh baca tuh, Israel suffering, ya. Jadi, so that all nations be anointed for with the Israel suffering. Betul. The illness that should rightful have come upon us, he bore. Israel, nih, Israel suffering, bukan Yesus suffering nih tulisannya nih. Tuh. Nggak ada. Terus, Account itu ditebus ya. Ditebus oleh penderitaannya Israel. iya, udah sabar. Account him, ya. Tidak masuk menghitungnya. We thought that he was hated. Kita berpikir bahwa dia itu dihina, dibenci oleh pencipta, oleh Tuhan. But he, tapi dia was not so, bukan demikian. But he was pain, karena dia menderita itu orang Israel menderita oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran kita. And crushed because Pelanggaran of kita ya? Pelanggaran our kita. iniquity. Iya. Yesusnya di mana? Di sini nggak ada. Israel sini bicara. Wow. Ya, Mau memang pakai Ibn Ezra? secara letter Ibn Ezra. Allah tidak dikatakan Yesus ya, tetapi ini menggambarkan siapa? Ini menggambarkan Yesus. Siapa? Di mana Yesusnya? Hah? Emang kamu pikir orang Israel nggak menderita? Orang Israel nggak dihina? Ya. Sampai terakhir nenek moyang kalian tuh yang namanya Martin Luther tuh, pendeta Kristen itu membuat surat yang isinya adalah anti Yahudi. Dikatakan kalau kamu ketemu dengan mereka, bakarlah kitabnya, sinagognya harus diratakan dengan tanah, dan jangan kasih mereka paspor untuk ke luar negeri. Dan memang itu yang memicu daripada ide Hitler untuk menghancurkan Yahudi. Itu ide dari pendeta kalian yang notabene anti Yahudi, antisemit. Wah, Harus kamu pahamin. itu fitnah, brother. Loh, Itu fitnah gimana? Iya. Mau suratnya? Jadi Hitler Oke. itu siapa itu? Hitler itu siapa, brother? Pokemon. Kenapa Anda mau kaitkan dengan Martin Luther? Oh Oke, jelas. hanya Kristen. Oke. Ya, itu fitnah. Itu fitnah, Saya brother. fitnah ya. Jangan samakan Fitnah, oke. Martin Luther dengan Hitler. Oke, sekarang Itu kita fitnah. lihat ya. Kita lihat Fitnah suratnya itu. Martin Luther. Sabar. Kita lihat suratnya pendetamu kepada orang Yahudi. Sungguh, saya punya datanya. Ya, itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Jangan Nah, fitnah. semua sejarawan, semua orang yang belajar sejarah tahu soal ini. Tahu. Ya, tahu Kalau- istilah. Coba Anda kamu- baca di Al-Quran sendiri. Baca saja di Al-Quran sendiri. Siapa yang membenci orang Yahudi? Kamu, Dan Yesus orang yang Islam, membenci dan orang Kristen. ajaran Nasrani. Kristen yang membenci Yahudi. Wah, orang Kristen tidak pernah membenci
Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Kalian yang berudak itu dari mana? Siapa yang bilang gitu? Hah? Ya. Keturunan iblis itu siapa? Keturunan Kristen setan itu tidak siapa pernah yang bilang? Ya, justru Nah. orang Yahudi membeda-bedakan orang yang tidak bersunat. Jadi Oh orang jelas, Kristen tidak karena orang yang nggak bersunat Ya. nggak bisa masuk surga tadi, nggak usah surga. Yerusalem aja nggak masuk tadi dikatakan di Yesaya orang 52. Kristen tidak Orang yang pernah tidak bersunat. membenci orang Yahudi. Ya, orang Kristen tidak pernah membenci siapa saja. Cuma itu. Jadi karena Martin Luther itu Pokemon, agamanya Kristen. Martin Luther tidak pernah menyuruh untuk membunuh orang Yahudi. Oke, kita buka suratnya. Lihat suratnya. Lu kalau main nama data sama kita mah, sorry dah ya. Oh, udah dulu ada ya. Ya, nih Martin Luther tahun 1543 ya, ini suratnya. Nih. Ada 5 klausul yang dia tulis ya. Yang pertama, their synagogue should be burned ya. Set on fire. Baca dari pertama dulu. Ya, bacalah. Baca, silakan. What then shall we Christian? Ini katanya Paulus ya, kata Paulus. Katanya Martin Luther. What shall we Christian do with this them? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen dengan orang-orang brengsek ini? Rejected rest of Jews. Apakah kita harus menolak orang-orang Yahudi? Yang menolak Yahudi. Berarti siapa yang menolak Yahudi? Siapa yang menolak Yahudi? Saya tanya. Siapa yang menolak Yahudi? Ini kan saya begini. Sabar, ya kalian lah. Ini saja, Lihat ini nih. poinnya. Ini poinnya. Siapa yang menolak Yahudi? Katanya mau dibacain, tapi sekarang mau poinnya gimana ini? Ya, Mau oke, dibacain apa silakan. poinnya? Kalau poinnya kesini Silakan. poinnya nih, poinnya. Nih poin pertama, sinagog mereka harus dibakar. Tuh, kedua, ya. Yang Ya. menolak orang Yahudi itu. Kok yang menolak orang Yahudi? menolak orang Astaga. Yahudi. Bahasa Inggris lu kacau ya. Nih, Makanya baca dari pertama. Coba baca dari pertama. ya makanya bahasa Inggris lu kacau. Ya. Oke, baca dari pertama. Begini, lalu apa yang akan kita lakukan sebagai orang Kristen kepada orang-orang yang sialan ini? Apakah kita menolak mereka? Reject rest of Jew? Tanda tanya. Apa menolak? Ya, yang menolak orang yang Yahudi ini. Ini dia Bangsa nanya, Yahudi. dia astaga dia nanya ini kepada orang. Yang menolak bangsa Yahudi. Dia nanya kepada orang Kristen umatnya nih, sama jemaatnya, sama pengikutnya. Apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang brengsek ini? Menolak keturunan Yahudi? Nah, itu dia yang bertanya menolak begitu, orang tanda Yahudi, tanya. ya. Jadi orang yang menolak bangsa Yahudi. Oke, yang Bukan menolak begitu, bangsa Yahudi. astaga, ini kagak paham bahasa Inggris. Jadi begini, si Martin Luther bilang ya, gini, sekarang kita sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang sialan ini? Kita lakukan dengan orang-orang yang brengsek ini yang menolak Iya. menolak bangsa Yahudi. Reject rest of Jew. Apakah jadi dia bertanya, tandanya kan tanda tanya, nanyanya ke siapa? Iya. Tanyanya ke siapa? Ke Mali, ke Bolot. Lanjut. Karena ada audiensnya. Jadi yang Terus, menolak since- yang menolak orang Yahudi. Ya, Terusin kalian aja menolak. nanti juga dia ngerti. Terusin aja Ya. Bang Billy. Since they live among us, karena mereka hidup bersama-sama dengan kita. Tuh, ini kan audiensnya ada. And Karena mereka we know hidup di about antara kita. their lying. Dan kita tahu tentang kebohongan mereka Ya. dan penghinaan mereka serta kutukan mereka terhadap Kristen. We cannot tolerate them. Kita tidak bisa mentoleransi mereka. If we do not wish to share in their lies. Kalau tidak, kita akan bergabung dengan kebohongan mereka. Curse and blasphemy, kutukan dan penghinaan. In this way we cannot. Dalam hal ini kita tidak bisa. Nggak baca lagi. Quench. Nggak kebaca gede nih. Tunggu. Saya punya versi Indonesianya kok, ada kok. Mau. Jangan biar dia paham. Nih udah di dulu. Inextinguishable fire ya of divine wrath, sehingga bisa kena hukuman neraka. Nor converted the Jews, ya kalau nggak mengkonvert orang Yahudi. We must prayerfully and reverentially
practice a merciful Merciful. severity. Severity. Terus, then we might wish them, let me giving you my honest advice. Biarlah kiranya aku memberikan kepada kalian ini nasihatku yang rendah hati, katanya ya. Yang jujur. Pertama, sinagog mereka harus diapain? Dicat atau ditambahin batanya? Apakah harus diapain? Bakar. Ya. Ajaran Yesus itu. Ajaran Yesus. Ya. Jadi Kedua, orang- their home ya. should. Yang kedua, their home should likewise be broken down. Rumahnya harus dihancurin. Rumah orang Yahudi. Ya. Ketiga, they should be deprived of their prayer book. Mereka harus dijauhkan dari kitab, dari buku doa mereka. Ya, dari sidur. Nih sidur nih. Nih sidur. Nih orang Yahudi punya sidur. Nih buku doanya. Suruh dijauhkan. Dan Talmud harus dibakar. Nih lihat nih. Ya, mana tadi? Saya kalau udah ngomong masalah ini jadi kesel sebenarnya. Dendam ya, dendam nenek moyang ini. Iya. Talmud which is idolatry dikatakan. Ya, terus yang keempat ya. Rabi-rabi mereka must be forbidden harus dilarang under threat of death. Dalam ancaman Dilarang. kematian, dalam ancaman pembunuhan. Harus diancam mati kalau mengajar Torah lagi, mengajar lagi, harus dihukum mati. Terus yang kelima, paspor. Nah, paspor izin travel itu izin berkeliling harus Dilarang. dibatasi, nggak boleh lagi. Ya, dilarang. Dilarang untuk semua Yahudi, for the Jews. Karena mereka tidak punya bisnis. Tuh, para rabi. Terus ya. Nah, dari 5 poin dari 5 saran yang disarankan oleh pendetamu ini, bapak gerejamu ini, nggak ada yang membela Yahudi. Ngapain? Matiin Yahudi. Ini nih. Parah ya. Nenek moyang kalian nih. Oke, saya mau Ajaran Yesus komentari begitu. ya. Saya mau komentari. Justru dia membela orang Yahudi. Ya, Anda Gimana membelanya? paham itu rejected. Ya, orang yang menolak orang Yahudi mau diapakan? Saudara-saudara, yuk siapa yang mau bahasa Orang Inggris? yang Yuk. menolak bangsa Yahudi mau diapakan? Ya itu. Karena ada juga kan orang Yahudi yang menolak, orang-orang yang menolak orang Yahudi. Ini nih aku aja yang bahasa Indonesiain, Bang Bill. Nah, Sini. Ya. Jadi brother, No, I'm not your brother. You killing my ancestor. You are not my brother. Orang No. Yahudi tidak pernah dibenci oleh orang Kristen. Nah, di sini ya. Ini dari parah itu Yahudi kalau udah ngomong kayak gitu tuh. Nah, ini ya antisemitism Martin Luther. Nah, ini judul bukunya. Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka, terbit tahun 1543 gitu. Nah, ini dijelasin prolognya. Martin Luther dengan yang dari Jerman itu Hitler. Jangan. Nah, ini Martin Luther bikin buku ini. Ini Martin Luther bikin buku ini loh, lihat loh. Tuh, The Jew and Their Lies. Ini siapa yang bikin ini? Yang menolak orang Yahudi, malah dia bela orang Yahudi. Ini lihat ini antisemitism Martin Luther. Bukunya The Jew and Their Lies. Bukunya Yahudi dan kebohongan-kebohongan mereka. Ini siapa yang bikin? Umar, Hussein, Martin, bre. Mana ada orang Islam namanya Martin? Belum tentu itu Martin Luther yang menulis juga. Loh, gimana kenyataannya begitu? Yang belajar sejarah tahu, parah. Karena Martin Luther tidak pernah membenci orang-orang Yahudi. Yang Nah, coba mau dari Kristen aja. Mau dari Kristen aja. Ini ya, Christian History Institute.org. Ini dari orang Kristen nih tentang Martin Luther. Kita buka ya. Kita buka apa dia bilang. Don't call me your brother. Ya, I'm not your brother. You are killing my ancestor. Nah, ini. Set fire to their synagogue or school. Bakarlah sinagoge mereka dan sekolah-sekolahnya. Martin Luther merekomendasikan dalam Yahudi dan juga kebohongan-kebohongannya. Jewish house should be razed and destroy. Rumah-rumah orang Yahudi harus diratakan dan dihancurkan. Itu belum tentu dari Martin Luther.
Ini Kristen sendiri sudah mengakui nih. Tuh. Semua sejarawan tahu masalah ini. Christian History Institute ini lambang antena atau lambang salib? Salib kan, Kristen ini yang ngomong. Kristen loh. Gimana? Yang membunuh orang-orang Yahudi justru Hitler. Itu fakta. Nggak bisa Nah, ini. dibantah. Mana In 1523 di tahun 1523 Luther menuduh Katolik tidak adil kepada Yahudi dan Kalau itu betul. treating them. Itu betul. Tunggu. Itu Treating betul. them Kalau- tidak adil kepada Yahudi dalam memperlakukan mereka sebagaimana mereka adalah apa ini? Kalau misalnya orang Kunayon. kalau misalnya Martin Luther membunuh orang Yahudi itu tidak ada itu. That's making it difficult for Jews to convert. Ini membuat Yahudi susah untuk masuk Kristen. I would request and advise that one deal gently with them, he wrote gitu. Gitu dibilang. Emang lu kira Hitler agamanya apa? Kristen. Orang Kristen tidak mengajarkan membunuh seperti itu. Nah, terus di sini ya berikutnya nih dibacakan 15 years later, 15 tahun kemudian bagaimanapun isu-isu mengenai upaya Yahudi untuk membuat Kristen masuk Yahudi membuat marah dia. Agar Ini terlihat bagi dia bahwa Tuhan telah menelantarkan Yahudi, membiarkan mereka dalam. itu ya. Kenapa? Oke. Mau kemana? Saya belum makan dari tadi saya sudah diskusi sama Halo. Mental ya. Pembahasan tadi sebetulnya pembahasan kan Yesaya kok sudah di Hitler di Martin Luther. Oh ya biasa. Saya lebih kenal lagi kau. Saya. Nanti terjemahan salah belum lagi kau ada 3 terjemahan ayat 8, 9, 10 itu terjemahan salah. Kata jamak dijadikan tunggal oleh itu. Kata jamak dijadikan tunggal. Nanti saya buktikan kata lamo yang oleh bilur-bilurnya yang apa? Dia kena tulah gitu. Dia kena tulah. Padahal di situ lamo ya. Mereka bukan dia. Belum lagi nanti kata asir ya. Yesaya 53 juga ayat 10 ayat 9 Yesaya itu ada semua. 53 ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Itu lagi oke, siap. Waduh, Oke. kena itu. Kena. Oke. Wah, kacau itu. Ya. Oke. Sabar juga jangan kemana-mana. Kita lihat terjemahan jahat dari kitab kalian ya. Kalian merubah kata asir dalam bahasa Ibrani. Yesaya 53 ayat 9 itu ya. Ini memang pas kalau bunyinya begitu, kuburnya di tengah-tengah penjahat-penjahat, memang pas seakan-akan untuk Yesus. Nah, nih. Mana coba ditengahin bisa? Ya itu Bes. Billy ini Billy gede Bes. Bes. Bentar saya WA ke dia bentar. Penipuan LA. Iya. Kirain beneran Yesus. Coba dibaca. Bes. Apa? 9 Orang ayat 9. menemukan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Oh iya ya. Kayaknya bener nih Yesus nih. Kan Yesus kan disalibkan ketika dia mati ada penjahat itu. Bukan begitu? Betul itu Pak pengikut. Kenapa? Jangan-jangan kata Bapak ini benar ya. Oh, itu Yesus bisa juga. Karena gini, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Benar itu? Ya, dia ditempatkan di antara penjahat. 2 penjahat kan yang di sebelah kiri kan. Betul. Bisa jadi. Tapi kita cek dulu yuk. Wah, bisa terguncang ini. Aduh. Bisa terguncang Waduh, ini. ini Bang Biril bisa ini nih. Diajak Terguncang nyembah nih, Bang proyektor Billy nih tiap hari Sabtu ntar.
Bentar, sudah di WA sama Ibes ini bentar. Mungkin lagi bikin kopi kali. Kamu aja deh, Peraistar. Ya, tanggung kores aja nggak apa-apa. Yang mana? Mau yang mana nih? Mau apa ini keluarin? Sefaria atau Khabat? Itu aja. Sefaria, Khabat boleh. Sefaria aja lah. Sefaria, oke. Sefaria untuk case saya 53 ya. Nanti kata akhirnya diklik bahasanya. Terkeluar. Oke. Sefaria. Nggak tega. LA ini. Oh, berarti bener nih. Jangan-jangan bener Yesus nih. Karena Yesus kan dia ada di penjahat-penjahat di kanan kirinya tuh. Gimana kalau benar tuh Bang Billy? Aduh. Waduh, kita Ya saya 53 berapa tadi? Lupa gua. Ya saya 53. Harus kita jadi bisa klik aja tadi di kita semuanya. Coba kita Oh 539 ya. Dia saya 539 ya. 9. And his grave was set among the wicked. Ini ya. Ya, gimana? Baru selesai sholat. Udah. Diam. Dah. Dah, diam. Nah. Dah, diam. Oh nih. Saya 539. Paiten, Waitan, Resaim, Resaim. Kivro, Kubur, Weet, Asir. Nah, itu Orang kaya. Asir itu. Orang kaya. Ini. Iya, sampingnya. Sampingnya. Enggak, belakang. Ini. Bukan. Itu Ini. bukan, itu Kovro itu Weet, kubur, sampingnya, Weet, Weet. sampingnya Dari lagi. ini sampingnya. Oh, Ya, nah klik, itu. klik. Nggak bisa diklik lah. Ya, copy aja mau ke Google Translate juga nggak apa-apa itu dari Ibrani ke Indonesia. Copy. Terjemahan dulu. Apa ini? Ibrani. Hebrew. Oh, Ibrani. Hindi mau? Nggak usah ya, Ibrani aja. Nggak pantas. Udah deh, gedein deh punya saya deh. Nah, itu jadi apa tuh? Kaya. Kaya. Jadi dia dikumpul di antara orang-orang kaya, coy. Kenapa jadi orang-orang penjahat? Cuma terjadi. Nggak jadi lagu tadi. Tadi saya udah dagdikduk loh. Wah, bener ini ternyata itu. Saya mau baca di King James Version Isaiah 53 verse 9. Oh, lebih kenal lagi dia And orang he kaya made tuh his kalau nggak grave salah tuh. with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit Iya, in his with the rich, bukan penjahat. Itu kan King James bener tuh. brother. He I'm not your brother. Don't call me your brother. I'm not your brother. I'm not your and brother. he made his grave. Nah, He with made the his rich. grave with the wicked Nih and terus. with the rich in his death. Ya, ini apa in nih? his death. Jadi di antara apa? Penjahat. Dan Ini the wicked and with the Terus, rich dan orang kaya dalam Nah. kematiannya. Because Nah, he kok had situ- done no violence dan dia tidak melakukan kejahatan. Sekarang Terus kata saya mau orang- tanya, apakah ini berlaku kepada Yakub? kepada Israel jelas. Kepada Israel jelas. Nah, Apa dia sekarang Yakub sekarang ditempatkan kenapa kalimat di sekarang orang- kenapa antara kata orang kata jahat? orang kayanya kalian hapus menjadi penjahat-penjahat? Nih, Di kata sini ini tidak nggak boleh dihapus ada. the wicked. Coba Anda baca Enggak. bahasa Inggrisnya. Wicked itu And nggak- he made his grave with the wicked. Aduh, salah Apa itu paham, wicked? salah paham. Wicked itu orang jahat, brother. Iya, itu Wicked itu resaim. orang jahat. Iya, itu resaim. Padanannya resaim. Nih, kalau nggak percaya nih. Ya. Nih. Wicked itu orang jahat. Nih. Iya, faiten et resaim tuh. Orang-orang jahat nih. Resaim tuh dari kata rasya, jahat. Resaim berarti jamak, orang-orang jahat. Ya, terus dalam kuburnya the dia wicked. ada di antara The apa? wicked Di kan antara juga orang-orang orang kaya. jahat. Orang-orang kaya. Ini Tuh the orang-orang wicked. kaya. Ini ada the wicked and with the rich in his death. Kan ada dua. The wicked di sini- orang-orang di sini jahat ada dua nggak? dan Di sini ada dua nggak? orang-orang kaya. Coba. Ya, Iya, di sini ada dua, itu kan ada orang kaya terjemahan. nggak di sini? Makanya Di dalam kita kitabmu bisa ada orang kayanya nggak? bandingkan dengan kitab bahasa Inggris. Makanya kita Di bisa dalam bandingkan. kitabmu sebagai ini ada perbandingan. orang kayanya nggak? Di dalam kitabmu ini ada orang kayanya nggak? Coba. Ada Orang di menang- kitab bahasa Inggris. Enggak, di kitabmu bahasa ada orang Inggris kayanya nggak? Di bahasa Inggris ada. Iya, kan saya kitab tanya Paulus. di kitabmu kok kamu nggak percaya diri? Tadi kamu bilang dalam penjahat-penjahatnya ini merujuk kepada yang di kayu salib kanan kiri yang jahat, ya kan? Ya, Nah, di di sini terjemahan di sini- ada orang jahat.
di bahasa Inggris juga ada orang jahat. Enggak, orang fasik. Oh. Yang atas orang fasik, resaim itu setara dengan orang fasik, resaim. Nih, Orang fasik resaim. itu orang jahat. Ya berarti 2 kali orang jahat, dan dalam matinya, di dalam kuburnya dia ada di antara penjahat-penjahat. Ini mana ayatnya? Penjahat-penjahat. The wicked, ini the wicked. The wicked yang the ini. wicked. Yang the wicked yang ini, orang-orang fasik, resaim. Iya, Yang ini. orang fasik, orang jahat. Iya. Dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Penjahat-penjahatnya kok. Ah, Ya. itu merujuk pada the wicked. Itu kan Loh, ini merujuk udah pada orang the wicked. orang jahat yang ini, orang fasik, orang jahat. Ya. Nah, Terus di sini orang jahat lagi. Tuh orang Orang kayanya jahat mana? itu- Richnya mana richnya? orang jahat itu merujuk pada orang fasik tadi. Yang pertama itu kan sudah Iya, sekarang disebutkan. orang kayanya mana? Orang And kayanya mana? he made his grave with the wicked. Iya, And iya. di Sekarang terjemahan orang kayanya mana? tidak ada kata rich. Iya, orang Di kayanya mana? terjemahan tidak ada kata rich. Iya, Nah, iya, itu sekarang sebabnya orang saya kayanya katakan mana? di terjemahan bahasa Indonesia tidak ada, tetapi di kitab bahasa Inggris ada. Berarti ini benar atau salah kitabmu ini? Benar. Ya. Cuma yang terjemahnya ini tidak ada kata Sakit orang kaya. anak ini. Tetapi Sakit. ada, Enggak, ada. gini Bang Billy, dia itu mau takia Korintus harus ditampilin dulu ininya loh. Nah, kan kita misalnya kita buka KJV ya, kita buka KJV. Ya, KJV, kita buka KJV nih ya. Nah, di sini. Nah, ini KJV ya. KJV, and they made his grave with the wicked. Dan dia membuat kuburannya bersama dengan orang-orang jahat. But with the rich at his death, dan membuat dalam kematiannya dia bersama orang-orang kaya. Nggak ada orang jahatnya pas kematian. Pas kuburan ada orang jahat. Pas kematian ini sama orang kaya. Itu merujuk Ayo. pada pertama. Ayo. Wicked itu apa itu wicked? Enggak kesana. Wicked ini orang jahat. Mereka membuat kuburannya bersama orang jahat dan kematiannya bersama orang kaya. Kan gitu bahasa Indonesianya. Waktu bikin kuburan bersama orang jahat. Pas matinya orang jahatnya nggak ikut mati di situ, nggak ada. Gitu loh. Jadi pemahamannya Jadi Yesus kamu itu sakit. ditempatkan di kuburan orang jahat. Ya, ketika Oke. kan dia Tempatkan kuburan orang jahat, diapit woi. oleh Oke, ini biar aku makan. Mati lu di sini. Lu mati lu di sini. Yesus dikuburkan di tempatnya orang jahat ya. dia berada di antara dua orang jahat kan? Tadi dikuburkan, ngomongnya lain lagi nih. Lain lagi. Udah hampir lu gua. Berarti Yusuf Arimatea orang jahat itu kan kuburannya Yusuf Arimatea itu. Dia yang punya itu. Di sini ini lihat nih. Dia dikuburkan bersama orang-orang jahat. Kan gitu. Tapi di dalam kubur, iya, terus. Nah, tapi dia matinya bersama orang-orang kaya. Jadi pas disalib sama orang kaya, dikubur sama orang jahat. Gitu bukan fair? Jujur. Jujur, Ferry. Lu sosok kabur bahasa Inggris, dikira Muslim sama Yahudi nggak bisa bahasa Inggris apa? Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, kan? Betul. Oke, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, ya. Kuburnya di antara orang fasik, with the wicked orang fasik. Ya, itu wicked. Ya. Nah, but with the rich at his death. Tapi di dalam kematiannya dia dengan orang kaya. Nah, ini terjemahan lu. Ya. Dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat, bukan orang kaya ini. Kalau kubur. Aduh, ngaco berat. Kena ya. Nah, nggak jadi dah. Tadinya udah memeluk Yesus tadinya nih kalau bener. Meluk Yesus. Nah, sekarang di sini uppercut-nya. Ini udah ya bubuk ya, dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Ini bubuk nih, Fer. Ini bubuk nih, karena harusnya orang kaya. Sekarang kita yang kubur. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Kuburan Yesus bersama orang-orang fasik, sepakat ya? Betul. Sesuai teks, betul. Oke, Ferry gimana? Sepakat nggak? Kuburannya Yesus bersama orang-orang fasik. And he made his grave with the wicked. Ya. Sepakat ya? Grave kan kubur. Oke. Sepakat nggak? Iya nggak? Fer, yang keras dong. Harus. Sesuai dengan ayat ini kan? And Oke, he sesuai ya. made his grave with the wicked. Ya. Iya, sepakat. Ya. Oke.
Lu makan ini Lukas 23 nomor 53. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia menggapainya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Selamat datang di kebenaran. Kejebak lo. Seni. Ketemu lagi, aduh. Gagal ya saya 53 di 9, gagal bre. Dah, sana makan sana. Makan sana. Berarti kemudian ini kalau Bro itu katakan ini Yakub, bagaimana ini jadinya? Kabur ke sana dia. Kabur ke sana. Kan tadi Gimana, weh? ayat pertama katakan Yakub Israel. Jadi yang mana yang benar? Yakub atau apa? Atau Yesus? Saya mempercayai ini Yesus, brother. Lah, Yesus di kuburnya sepi, enggak sama orang-orang fasik. Tetapi bukan apa? Yakub. Bukan Yakub ini. Ini bukan Apa sih? Yakub. Mana? Apa sih? Fer, udah makan Fer. Bang Billy masih mau lanjut Bang Billy? Jadi ini bukan Ya, Yakub. udah nggak bisa buktikan itu Yesus. Berarti Ya udahlah. Makan Fer. Yesus lah. Jadi bukan Yakub. Biar makan Iya. apa, Fer? Mana, bro? Sakit kamu. Terus minum Itu obat. Yesus yang perjanjian baru, bukan Yesus versi Yesaya. Karena kalau Yesus versi Yesaya, dia dikuburkannya ada temennya, yaitu orang fasik. Ini kan Yesus dikuburin sendiri dia, nggak ada orang. Lukas 23:53. Di situ dia itu ditempatkan di antara orang fasik kan sebelum dia ketika dia berada di salib, apakah dia bukan kan belum berada dikubur itu. Loh, salib ya salib, bukan kuburan dong. Gimana sih? Ya, Masa itu salib maksudnya kuburan? begitu. Heeh. Jadi ketika dia disalib, dia Gimana caranya nyalip peti mati, bre? Gimana caranya nyalip kuburan? Gimana coba? di antara dua penjahat. Kemudian ya dia dikuburkan. Nah, dikuburinya bareng nggak sama penjahat-penjahat? Oh tidak. Ya udah, salah berarti. Nggak, salah. Ya tidak dikuburkan. Tetapi ini bukan Kena terus. Kena terus. Billy ya. Mana Bro? Oke, gedein lagi sekarang kita lihat. Ya, silakan. Kita lihat Ibn Ezra. Itu bukan Yakub ya. Aduh, nggak tega. Nggak tega. Ibn Ezra, kita lihat. Aduh. Ya, Jadi semua ini besarin, Bes. menggambarkan siapa Yesus. Jadi bukan Yakub. Jelas Iya, kan? nggak ada buktinya Yesus, nggak ada buktinya, nggak bisa dibuktikan. Ini saya akan buktikan lewat tekstual ya. Ini Ya. dari pasal lihat. 3. Dari pasal Lihat, 3 lihat, sampai ini kan 9 ya. 9 itu. Ini kan 9 ya, ayat 9 ya, lihat. Some refer this verse to those Israelites, the door that die in exile, yang meninggal di pembuangan. Tuh, nggak ada Yesus di sini. Tuh. Ya, merujuk kepada those Israelites, the door, yang ada Itu di di ayat pembuangan. apa itu, brother? Itu di ayat berapa? Itu deh berapa? Hah? Itu di ayat berapa? Ayat 9. Oh, tidak ada ayat 9 bunyi begitu, brother. Coba tunjukkan. Ya apalagi yang berbunyi Yesus, bre. Apalagi yang berbunyi Yesus. Bunyi Yesus mana? Coba, bunyi Yesus mana? Mana bunyi? Kalau kita mau lihat kronologinya, ini menggambarkan Yesus. Udah Yang bener pertama kan? Yesus mukanya jelek. Orang Kristen Ayat 3 itu ya, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Dan orang Yahudi yang dihindari biasa oleh pendetamu loh. Pendat bernama Martin Luther dihindari dia. Tapi Yakub tidak pernah mengalami seperti ini, brother. Israelnya keturunannya. Lagi ditempatkan. Justru mengalami. Yakub sekarang sama gini Bang Billy. Si Ferry ini tuh mau mengesampingkan ini murid-murid Yesus, Maria. Iya, lu mau mengesampingkan itu atau gimana sih? Sekarang gini aja, cari Terdiam bukti Bapak gereja siapapun, kasih tulisannya ke sini sebagai dalil bahwa itu merujuk kepada Yesus. Bapak gereja siapa? Irenaeus, Bapak gereja siapa? Kasih pendapatnya. Saya punya pendapat dari Ibn Ezra yang adalah orang yang belajar kitab Yesaya lebih dari kita semua. Nah, Ibn Ezra menyatakan sini merujuk kepada Israel yang mati di pembuangan. Cukup itu. Nah, Yesus di dalam matinya dikubur tidak bersama para penjahat. orang yang Israel yang waktu mereka di pembuangan tidak pernah mereka dikuburkan seperti yang dialami oleh Yesus. Oh jelas dikubur. Justru dia dikubur dengan orang-orang kaya. Lihat komentarasi boleh. Ya. Tidak ada nabi-nabi yang dialami oleh seperti yang dialami oleh Yesus. Coba Anda tunjukkan siapa? Nabi siapa?
Ada tidak? Apa ukurannya? Apa ukurannya, Mas? Ya Ukurannya apa? seperti ayat itu dia menderita dan seterusnya dan seterusnya. Yesus Apa ada? Yesus nggak cocok itu ke Yesus kan tadi dibilang dalam hatinya dia bersama orang penjahat-penjahat. Nyatanya kan dalam kuburnya nggak ada bersama penjahat, bahwa kuburnya itu tidak pernah ditaruh untuk mayat mati sebelumnya. Tadi kan dikasih tahu ayatnya. Dia ditempatkan. Anda Aduh, masih coba ingat Pak ketika Reza, dia coba Pak Reza, disalibkan? gedein lagi tadi Ketika dia kitabnya. disalibkan, Dari Bang Billy aja mumpung gede. Lukas 23:53. Lukas 23:53. ketika Yesus disalibkan, dia berada di antara dua penjahat. Itu jelas. Lah pas mati dia di mana? Pas dikubur dia di mana? Kalau kubur dia dikubur di gua itu. Nah di gua itu ada orang-orang fasik nggak? Yang berbicara ini merujuk pada kan ketika dia berada di salib. Udah lah Fer lah, lu jawaban lu melayang-layang di atas permukaan air bre. Orang menempatkan kuburnya, kubur ya. Orang menempatkan kubur. Nggak ada tulisan orang menempatkan tiangnya di atas orang-orang jahat. Nggak ada. Orang menempatkan kuburnya, bukan tiangnya. Kalau tiang mungkin bisa kesalib. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Nah, tadi ayat berapa tadi? Lukas 53:23. Lukas 23. 23 ayat 53. Oh, tuh. Di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi nggak ada yang nemenin dia di situ, di kuburnya itu. Mana sih? Brother, Kecuali kalau dibilang bisa saja tiang, ini kan bisa saja kan di sekitaran situ kubur. Bisa. Tapi kalau Anda mau bilang ini Yakub, ini tidak cocok, brother. Karena Yakub tidak mengalami seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 3 sampai 9. Ngeles lu jelek Fer. Ngeles lu jelek banget serius. udah kepepet itu, kepepet. Kalau Anda mau bilang Yakub ini Kepepet tidak cocok, nyopet itu malah lebih udah. jauh. Biasa jurus Paulus ini. Aduh, tadi izin makan. Oh, jauh lebih Fer, apa, makan Fer. jauh lah. Makan dulu Fer, makan dulu Fer. Enak tadi kamu izin makan. Nggak masuk. Ayat 9 nggak masuk. Bisa saja kan. Ya lontong gantian sama Kesimpulannya Ferry, ini mau bukan makan Yakub nih. ya. Kesimpulannya ini Yakub. Israel, Oke, betul. Saya mau Israel. makan dulu ya. Ada Fer. Makan dulu Fer, makan dulu Fer. Fer. Heeh. Sambil Ya, marah-marah. Saya, Makan, makan. saya minum obat. menyebut brother. Ya, memang kebiasaan saya menyebut brother. Brother No, itu kan I'm not your saudara. brother because you killing my ancestor. You are not my brother. Not my brother. Siapa yang membunuh nenek moyang kalian? Wah, ini fitnah ini. Loh kalian. tadi udah ada buktinya. Bapak gerejamu Martin Luther itu sudah bilang ada 5 klausul, salah satunya harus membakar sinagog mereka, nggak boleh belajar Torah, nggak boleh. Itu siapa yang ngajarin? Itu fitnah, brother. Oh enggak, semua sejarawan tahu soal surat Martin Luther itu, semua sejarah tahu, kecuali nggak belajar sejarah. Anda harus tahu bahwa yang membunuh orang-orang Yahudi adalah Hitler. Ya itu agamanya Kristen, oncom. Ya, memangnya Hitler Martin Luther atau siapa? Hitler itu terinspirasi dengan surat yang dikirim kepada dia. Itu dia membaca daripada surat Martin Luther. Jangan ngarang kamu, brother. Semua sejarawan tahu, makanya belajar sejarah dipelajarin. Lihat, saya sama saya sama Pera Ista kok bisa sama. Ada faktanya. Saya sama Pera Ista kenapa bisa sama? Karena kita tahu sejarah. Adalah Hitler. Kemudian kalau Anda baca Al-Quran, siapa yang membenci orang Yahudi? Apakah Ya, Kristen? dia kena juga di situ. Ya benci nggak usah sampai dimati-matiin juga kali. Gimana sih? Yesus katakan jika kamu membenci itu sama sudah membunuh. Nah sekarang yang mati beneran sama Kristen atau sama Islam? You are mind blowing. Justru Islam ini yang menolong Yahudi membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Ada sejarahnya itu, Ada sejarahnya. Tapi Oleh di siapa? Al-Quran Salahuddin Al-Ayyubi. tetap mengatakan ya apa
Ada bos, itu hanya peringatan Din. saja. Baca, Walang baca tardo Al-Quran. angkal Yahudu wala Baca nasoro hatta Al-Quran. tatabi amilatahum. Gak ada Baca disuruh Al-Quran membenci, di situ disuruh berhati-hati terhadap Baca orang-orang Al-Quran. Yahudi yang bakhil. Udah, Fer, turun aja kamu, Fer. Nah Fer, ini turun aja. the document said most German Iya. bishops dokumennya yang di atas ya, ini di Time of Israel in confession of guilt. Jadi dalam dokumen pengakuan terhadap kesalahan, Gereja Katolik Jerman mengakui dukungannya terhadap Nazi pada masa itu maksudnya. Nah di sini dikatakan begini. Ya, berarti dia Oten apa bukan Oten? Nggak tahu kalau gereja apa itu agamanya ya. Gereja Kristen lah. Gereja Konghucu gereja ya. Oh Kristen, oke sip. Ya udah Kristen. Dalam dokumen tersebut, bishop-bishop Jerman dimotivasikan atas dasar kebangsaan dan juga sentimen anti komunis dan juga hasrat untuk menjadikan gereja tidak bertentangan dengan Nazi. Mereka gereja mengatakan kepada pengikut-pengikut mereka, jemaat-jemaat mereka untuk mendukung rejim selama masa peperangan. Dalam ulang tahun ke-50-nya Hitler di tahun 1939, gereja-gereja membentangkan bendera Nazi dan berdoa untuk perlindungan Führer and the Reich, raja dan kerajaannya. Tuh, itu. Terus apa? Ya itulah. Jadi pada waktu itu parade ya, mereka parade. Itu yang nyuruh bakal Talmud itu siapa? Pendeta itu kepala pendeta mereka itu. Martin Luther. Gue tuh sempet baca, jadi si Adolf tuh sebelum melakukan pembantaian Yahudi dan juga invasi militernya itu dia tuh minta restu gereja dulu. Cuma aku belum nemu, tunggu ya, ada itu. Ada nggak ini dari Islam suruh bakar Talmud? Nggak ada. Oh Ya, sama. tuh Sugi berani di kandang loh Sugi, kata Sugi berani di kandang doang kan. Ah, Siapa? Kalau Saya akan yang datangi membakar kandang Musyaf Kristen. siapa? Siapa Bentar. yang Saya akan membakar datangi Musyaf? kandang Kristen kalau ada orang Kristen yang berani debat dengan saya open camp tanpa Siapa buka yang Bible membakar tapi harus Musyaf? bisa menunjukkan ayat-ayat Bible. Saya datangi siapa yang berani, ayo. Membakar Musyaf? Ya kalau Musyaf kan itu agama sendiri gitu. Ada nggak? Ini agama Kristen bakar-bakarin kitab suci agama orang lain. Bayangin kelakuannya coba. Saya kira bukan cuma di Kristen begitu, di Islam juga. Jangan dikira-kira, diimani. bukti sejarahnya mana? Bisa dibawa, bisa dibacakan. Mana coba Islam bakar kitab sucinya Kristen mana? Ada nggak? Ada nggak? Islam bakar kitab Yahudi. Ada nggak? Ada enggak? Ada nggak? Mana? Jadi berbicara tentang Kristen, Islam, Yahudi pasti pernah apa? Oh, enggak ada sejarah. Tetapi minta remis. Karena ada hadis Nabi, bentar. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan jangan kau percayai dan jangan kau dustai. Artinya apa? Kita tidak boleh melecehkan itu walaupun kita tidak percaya. Tidak boleh melecehkan kitab orang. Ya ada dasarnya itu. Sehingga tidak pernah kamu temukan kasus orang Islam ya itu membakar kitab orang lain. Nggak ada. Ngapain dibakar-bakar? Saya ini ya orang yang paling anti Bible. Tapi Bible di tempat saya nggak pernah saya injek-injek. Tetap saya baca dengan baik. Saya anti Tetapi Bible. kalau orang kasih Bible di pantat ada ya? Ya? Apa kalau ditaruh di pantat kebakar? Apa dibakar? Pas ditaruh ke pantat langsung ada apinya itu kitab sucinya. Keren juga tuh pantat tuh. Ada seperti itu. Ada ya? Tapi ada ya orang yang kasih Bible di pantat. Ada tidak? Nggak ada. Siapa? Oh, nggak Siapa? ada. Oh iya. Siapa gitu? Saya pernah itu. Tapi ceritanya begini. Ya, saya pernah Bible itu saya duduki, tapi ceritanya begini. Saya mendatangi orang Kristen. Bentar Bang Ferry, bentar biar orang tidak salah paham. Bentar. Yang Agustan. Bentar. Saya sendiri. Tapi ceritanya begini. Saya mendatangi orang Kristen. Saya ajak dialog. Nah, saya bawa Bible, dibilang Bible saya palsu. Ya, Bible saya ini dibilang palsu. Lalu saya taruh di jok motor, saya duduin.
Saya ingin ngetes dia ini jujur atau tidak. Nah saya dudukin itu, apa kata dia? Kurang ajar kamu. Bibel kau dudui kitab suci loh. Katanya tadi palsu waktu saya bukakan ayat-ayatnya. Tapi setelah saya dudui dibilang palsu. Itu saya ingin ngetes dia, bukan bermaksud untuk melecehkan Bibel, bukan. Tapi untuk apakah dia konsisten atau tidak mengatakan ini palsu. Nah begitu kasusnya. Saya pernah mendudui Bibel, tapi bukan Bro dalam Sugi, rangka kalau pelecehan. Agustan bagaimana? Kalau Agustan, kasusnya bagaimana? Itu urusan Agustan, bukan urusan saya. Oh ya, berarti ada ya? Nggak ada, ngarang aja. Kos Agus itu ngambil biblos, dia ngambil biblos di belakang dia. Terus tiba-tiba difoto seakan-akan itu biblos dipantatin, kan ini Takia Korintus kerjaannya. Ya nggak? Oh gitu Ini ceritanya. zaman Iya, ceritanya. brother. Gitu nggak sengaja Zaman itu. Takia kamu. Lu Takia Korintus nggak mau ngakuin kalau memang agama Kristen doyan ngebakar-bakarin kitab suci agama lain. Nggak mau mengaku ya sudah. Tahu, Lu ngaku nggak? Terlalu banyak ngeles di lu. Belgia ada pembakaran Ini zaman Quran tuh digital, sampai brother. Oh, Kamu kubur kau katakan di salib apa pula kau ini? Di salib kata kubur. Terlalu Enggak, banyak katanya di asumsi sampingnya kau. ada, katanya maksa banget di sampingnya ada mungkin kan. Ini masih berdiri katanya gini, orang di atas dibilang kubur. Gabru kau ini. Turun aja makan sana terus minum obat. Sakit kali kau. Gantian tuh ada mau Emosian naik. sih? Kok kamu emosian? Enggak, saya enggak mau lagi ngerokok ini. Oh, ada emosian. Iya, enggak nyantai aja. Maksudnya kan lu mau makan nih. Turun aja nih, ada mau ganti gitu loh. Jadi bang Oh, ya, pengikut, kalau Yesus mau dijadikan Tuhan, silakan pakai kitab kalian sendiri tuh. Karena Taurat itu, ya perjanjian lama itu punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. Ayat dalil ayatnya ada, Taurat, Sifal dan Mose, Morasa Keilat Yakob, ya. Musa menjadikan kami Taurat sebagai milik kepunyaan siapa? Dari jemaat Yakob atau Israel, bukan Kristen. Silakan kalau mempertuhan Yesus, tapi jangan pakai narasi penggenapan. Ya penggenapan di perjanjian baru ada di perjanjian lama, di kitab orang Yahudi. Nggak ada. Allah itu Dia tadi- Allah semesta alam, bukan cuma Allah orang Yahudi. Jadi Allah itu Allah semesta alam dan hukumnya itu untuk semua manusia. Jadi ketika Allah menghakimi, apakah cuma orang Yahudi akan dihakimi? Itu Oke, kalau kamu bilang hukumnya buat untuk semua manusia, kenapa kau tidak disunat? Kenapa kau makan babi? Kenapa kau nggak sabat? Ayo. Oh, saya sahabat, brother, saya tidak makan babi, saya Advent. Terus kenapa melihara sabat boleh nyalakan api? Siapa bilang sahabat boleh nyalakan api? Tidak boleh nyalakan. Kamu nyalain api. naik mobil pada sabat nyalain api nggak? Iya Oh, dong. jadi kalian waktu sabat cuma tinggal di rumah. Jangan Nah, munafik, ini brother. yang kalian nggak tahu. Jangan Orang munafik, Yahudi. brother. Oh sabar, orang Itu- Yahudi ketika dia mau ke sinagog, dia hari Jumat sudah ada di sinagog. Ya, hari Jumat sore, sabat mereka sudah siap-siap di sinagog, mikveh dulu, dibaptis dulu, mikveh dulu supaya kudus bisa masuk hari Sabat. Nggak boleh hari Sabat nyalain motor atau mobil. Kenapa? Kamu memantik api, melanggar perintah Tuhan. Ya, bagaimana Advent bisa melihara hari Sabat? Nggak ada ayatnya. Vesyamru bene Advent, nggak ada. Atau Vesyamru bene Adam. Hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat. Israel, Yahudi, nggak ada bene Adam. Kalau bunyinya hendaklah semua orang memelihara hari Sabat, maka bunyinya Vesyamru bene Adam et hasyabat. Itu. Makanya kalian ini Kristen dianggap bidat oleh Kristen lain karena kalian ke Yahudi-Yahudian. Nah, diem kan. Lompat. Udah bener tadi izin makan, pakai dilanjutin. Di Advent ya. Alontok mana itu, host? Bes coba lihat Alontok. Di Advent. Jadi ya kalau Advent ya dianggap bidat sama Kristen-Kristen lain karena ya itulah dia ke Yahudi-Yahudian. Tapi nggak cocok kayak tadi kan. Sabat nggak boleh nyalain mobil. Ya, karena dia memantik api, mobil, motor nggak boleh. Ya, Jadi kecuali kalau kalau orang untuk Yahudi- itu ya berbil kecuali untuk pikuah nefes itu. Iya, pikuannya untuk menyelamatkan orang atau di rumah ada yang sakit kita bisa, atau tetangga yang sakit kita bisa. Itu ada jaraknya loh, ada jarak penentu berapa kilometer orang Yahudi itu bisa keluar pada hari Sabat.
Bawa makanan dari dalam keluar, bawa benda dari dalam keluar, dari luar ke dalam aja nggak boleh. Itu bersabar. Tapi kalau bersenggama itu pahalanya double pada hari Sabat, double. Tapi tentunya suami istri ya yang sudah sah, gitu. Pahalanya double. Ada Demian seru nih ngototnya. Kalau Jadi gimana? Mana tadi? Udah asam lambung dia turun. Asam lambung. Oh, sip. Nah ini Alontong ini. Halo, Nah, ada mau ditanggapi Alontong? halo, Bang. Ya, Yo, masuk. Yang bahasa Yesaya 53 ayat 9 tadi, Bang. Ah, oke. Apa Yahudi apa Islam mau bahas? Maksudnya? Maksudnya? Di sini ada Yahudi. Sama Yahudinya langsung aja ya. Oh iya, iya, boleh sama Nah. sama semua yang bisa membaca aja. Enggak, ini Yahudi aja Yahudi. Ayo Bang Bil, gas Bang Bil. Ya saya 53. Punya kitab nih. ya, saya udah kayak 9 ya. Iya. Enggak dari awal aja. Ini orang baru dia. Oke, di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku itu tidak merujuk kepada Yesu, ya, atau Yesus, apalagi Yesus ya. Taruhlah Yesu dalam bahasa Ibrani. Di dalam seluruh kitab Yesaya yang disebut hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel, selalu begitu. Hambaku engkau Yakob, hambaku engkau Israel. Di dalam seluruh perikop yang ada di dalam kitab Yesaya. Nah, untuk memahami Yesaya 53, karena di dalam scroll atau gulungan kitab yang paling tertua sekarang yang kita temukan ada di dalam Dead Sea Scroll, itu tidak ada penomoran, tidak ada 52, 1, 2, 3, nggak ada. Semuanya dalam satu gulungan, artinya semua itu nyambung, nggak ada yang nggak nyambung. Nah, untuk memahami Yesaya 53 harus kita memahami Yesaya 52. Bicara soal siapa sih itu? Sion, Bethlehem, Sion, Yerusalem, Israel, selalu begitu. Tidak pernah merujuk kepada yang namanya Yesus orang, ya. Tidak merujuk kepada Yesus. Nah, kadang-kadang Israel itu digambarkan sebagai jamak, kadang-kadang tunggal. Kita lihat. Hambaku engkau Yakub, hambaku engkau Israel, ya. Hambaku, saksi-saksiku. Ya, saksiku. Nah, ini yang diambil oleh saksi Yehova nih. Saksiku. Jadi kalau waktu itu orang saksi Yehova datang kemari, mereka bilang, kita saksi Yehova, terus saksinya Tuhan. Oh ya, oke. Dari mana ayatnya? Dia pastilah Yesaya ini. Kamilah saksi Pak, itu bukan kepada Bapak, ini kepada Israel. Oke, kita lihat. Saksiku. Ya. Atem, nah udah pasti Atem tuh, udah pasti jamak tuh, ya. Atem, Edai, Naum, Hashem, Ve'afdi, ya. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, ya. Ini Israel ya. Dan hambaku yang telah kupilih, tunggal. Jadi kamulah saksi-saksiku, Atem itu jamak, dan hambaku itu tunggal. Jadi orang Israel dalam hal ini disebut di dalam bentuk jamak dan juga tunggal di sini. Ya, Yesaya 43 itu. Jadi kamu inilah saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, jamak dan tunggal, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Yesus dibentuk, dan sesudah aku tidak ada yang lain. Tuh, lihat ya. Sebelum aku tidak ada Allah lain, ya. Kalian tulisnya kan Allah ya. Tidak ada Elohim lain sebelum aku, ya. Dan sesudah aku tidak ada. Makanya tidak ada lagi Tuhan lain ya selain daripada Dia, gitu. Apalagi yang menjadi manusia ini benar-benar melanggar daripada ajaran para nabi. Tidak ada. Gois ilmi kadir, Tuhan itu bukan manusia, gitu. Yesaya 53 ayat 9 tadi gimana Bang yang tadi dibahas sama yang sebelumnya? Itu merujuk kepada Yesus, tapi kan gagal ketika dikatakan dalam kuburnya dia bersama penjahat-penjahat. Di dalam kuburan kan nggak ada. Tadi saya juga baru tahu tadi dari para Istar kitab Tame dibacakan tadi. Kitab Tame dibacakan katanya di kuburan itu belum pernah ditempatkan mayat. Gitu. Jadi gagal itu untuk hal itu. Enggak Bang, jadi mereka menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Tetapi yang terjadi adalah Yesus ditempatkan di dalam kuburan orang kaya. Ya kan? Ayatnya mana? Ayatnya kan begini. Dan
orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat, kan gitu. Orang kayanya nggak ada ya. Dalam bahasa asli orang kaya kan literasinya. Coba dalam. Jadi kamu Kristen apa Islam? Kristen. Nah, sekarang kita baca kitab Kristen ya. Ya, yang 539 tadi Bang, yang tadi yang ditampilin di layar. Iya. Coba saya bacakan lagi nih. Bisa dibesarkan? Ini kan kitab Kristen ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan kitab Kristen ini walaupun ngaco. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, ini setara dengan reshaim ya. Nih, faiten et reshaim. Nah, faiten et reshaim. Jadi orang fasik ini diterjemahkan pas dengan kata fasik ya, jahat. Nah, terus fe'et asir bemotaf allo khamas asaf velo marmah, artinya dalam orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya di antara penjahat-penjahat. Ini korupsi yang benar-benar parah, sistematis dan mengobok-ngobok daripada kitab Yahudi. Bahasa aslinya kayak mana Bang? Bisa dianuin di layar nggak biar bisa dibaca sama saya? Nah. Ini pemerkosaan yang sistematis terhadap kitab-kitab Yahudi supaya seakan-akan nubuatan Yesus ada di sini. Nyatanya tidak. Sudah sekian lama kami berdiam, tapi saya nggak mau diam. Generasi saya harus speak up. Bagus Bang, harus speak up Bang. Karena orang-orang Yahudi memang nggak mau peduli, biar aja lu mau nyasar kek, mau apa nggak peduli. Nih ya. In his grave was set among the wicked and with the rich. Tuh ya, rich. Kita lihat, kita ini aja Asyir mana? Nih. Belum kelihatan di layar Bang. Belum dibuka itu Bang Billy. Oh ya. Sorry. Nih. And his grave was set among the wicked and with the rich in his death. Ya. Nah ini ada kata yang jamak di sini. Ini bemotaf. Ini kata bemotaf. Ini bemotaf. Ini jamak. Jadi mati-mati. Jadi banyak yang mati. Kata bukan Asyir lagi nih. Itu. Ya. Ini kata Asyir dulu. Kata Asyir dulu. Asyir. Ya kita lihat. Asyir apa? Rich, wealthy. Ya. Jadi kaya. Orang kaya. Nah kitab kalian yang kalian puja-puja itu, ya, menerjemahkannya penjahat-penjahat. Kenapa? Seakan-akan ini menggenapi penjahat-penjahat yang ada di kanan dan kiri Yesus. Sistematis ini. Ngacu ke yang asli aja Bang. Loh, berarti kamu nggak mengakui ini kitabmu lagi udah? Bukan, itu kan masalah translasi ya. Jadi kan saya tetap ngacu kepada, tetap ngacu kepada yang benar aja. Oh, berarti kamu udah nggak percaya ini ya? Jadi saya udah catat ya, kamu nggak mau percaya ini kan berarti? Saya pokoknya yang bahasa aslinya aja. Iya, saya sekarang tanya kamu percaya nggak sama yang ini? Yang ayat yang tertulis di situ. Kalau berbeda ya saya percaya sama aslinya. Kalau sama ya saya percaya gitu aja Pak. Simple. Berarti ini kalau nggak percaya, kalau nggak sama berarti nggak percaya kan? Iya. Oke, berarti kalian baguslah sekalian. Udah satu orang lagi yang nggak percaya kepada kitabnya, bagus. Enggak, bukan ayat yang itu translasinya saya tidak percaya gitu saja Pak. Jangan Iya, berarti kan sudah ada keraguan terhadap kitab kalian, itu kan? Kitabnya nggak ragu, translasinya yang ragu Pak. Beda kan? Loh, itu kan bagaimana sebuah kitab, Girin? Itu kan sumbernya kitab sama. Oh, nggak sama. Sumbernya dari scroll yang sama. Jadi saya nggak sama. Ini nggak sama. Sumber ini tidak sama dengan scroll yang kami punya, ya. Tidak punya, tidak sama. Ini penjahat-penjahat ini siapa yang buat? Ya, ini penjahat-penjahat ini harusnya katanya orang-orang kaya. Kalian buat penjahat-penjahat. Makanya kalian sendiri kepentok dengan King James dalam hal ini ya. King James kalian kepentok karena King James juga menulis rich gitu. Coba cek King James ya. Enggak Pak, sekarang artinya kayak mana itu kan sebenarnya benar-benar menggenapkan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Oke, pengenapannya gimana? Coba pengenapannya gimana? Coba saya mau tahu. Jadi kita pakai yang orang kaya ya. Kita yang pakai orang kaya, oke. Nah, oke. Sekarang kita pakai yang ini ya. And his grave was set among the wicked. Dan kubur, ini bicara kubur ya, bukan tiang. Ya, kubur. Dan and his grave was set ada di antara orang-orang jahat. Kuburannya
dalam kuburnya dia di antara orang-orang jahat, ya. Oke. Terus and with the rich in his death, dan dengan orang-orang kaya di dalam kematiannya. Nah, silakan kalian menarasikan bagaimana menyocokkan Yesus di dalam kuburnya ini dia bersama dengan penjahat. Jadi gini Bang, orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu berencana dia menyalibkan Tuhan Yesus di antara dua orang fasik. Sesudah itu dia juga berencana menguburkannya di antara dua orang itu. Tapi karena kedaulatan Tuhan, Yusuf Arimatea meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Jadi rencana mereka gagal di sini. Akhirnya ditempatkan ke dalam kubur orang kaya. Ada? Itu maksudnya Bang. Dalilnya ada? Ya itu dalilnya kan Yusuf Arimatea. Iya, dalilnya ada nggak? Loh, dalilnya kan di situ tuh. Bukan, tadi kan mau bilang tadinya mau dikuburin bersama orang penjahat. Ya, direncanakan ingin dikuburkan dengan orang penjahat. Dalilnya begini, dia kan orang hukuman nih. Kalau tanpa ada intervensi Pilatus, mayat Tuhan Yesus ini bakalan yang memakamkan tuh ya yang menghukum mereka, yaitu orang-orang Romawi. Tapi di sini ada intervensi dari Pilatus. Yusuf Arimatea datang minta mayatnya supaya bisa dikuburkan oleh dia. Itu tergenapi di sini, Bang. Terus yang tertulis itu apa? Tertulis yang mana, Bang? Itu orang kaya. Iya, orang kaya kan. Terus? Itu kan makam Yusuf Arimatea, orang kaya dia. Terus mana yang fasik di situ, di mana? Ya orang fasik. Yang penjahat itu mana? Jadi sebelum dia tuh sebenarnya rencana terus kamu udah tertulis di situ gimana? Faktanya nggak ada. Kuburannya kuburan di atas tiang. Dengar Bang. Kuburannya itu udah disiapkan. Kayak tadi nih, Ferry. Tapi tidak jadi, tapi dikuburkannya di baru dituliskan. Kaya, gitu. Tidak jadi baru dituliskan. Loh, bukan tidak jadi, itu makamnya. Jadi makamnya udah disiapin tapi nggak ditempatin. Yang ditempatin di makam orang kaya gitu aja, Bang. Terus dituliskan. Jadi begitu simpelnya dituliskan begitu. Tapi faktanya nggak ada. Fakta yang mana? Maksudnya nggak ada, Bang? Aduh, nggak ngerti mana orang-orang Pak jahat di situ. Tahu nggak? Kamu nggak usah kabur-kaburan deh. Saya di mana sih kabur? Di mana tuh orang-orang jahat di situ, mana waktu dikuburkan mana? Di atas salib. Makanya itu kuburan itu. Jelaskan gimana? Kalau di udara gitu kuburan itu. Kalau orang disalib, orang kan udah mau disalibin. Mayatnya itu udah dikuasain sama orang yang menyalibkannya, itu orang-orang Romawi. Bicara tadi apa? Kubur atau bicara apa tadi? Kubur. Iya, kuburnya, tapi Tuhan Yesus nggak dikubur di situ. Kuburnya udah disiapin. Loh, nggak paham ya? Loh, nggak, ya saya paham. Tadi kata dia, kuburan Yesus itu tadinya udah dikuburkan bersama penjahat-penjahat, tapi nggak jadi gitu. Iya, karena ada intervensi dari Pilatus. Nah, sekarang di mana informasi keterangannya, dalil ayatnya di dalam kitab Perjanjian Baru, silakan. Coba. Yang Yusuf Arimatea meminta itu ada kan? Yusuf Arimatea datang ke Pilatus, minta supaya dia menguburkannya. Iya, rencana yang tadinya mau dikuburin dengan orang jahat, kata kamu, tadinya terus jadi gagal itu di mana tertulisnya bahwa tadinya dia dikuburkan bersama penjahat? Bang, udah jelas kalau orang di loh. Astaga. Ini jurus kedua dari Ferry tadi. Artinya apa? Artinya apa? Kamu nggak bisa merekonstruksi itu di dalam tulisan yang jelas ini. Tidak bisa merekonstruksi Yesus di dalam tulisan ini. Firman Tuhan katanya. Sekarang gini Bang, kalau ada dikuburkan 3 orang di situ tanpa intervensi Pilatus, orang itu akan dikuburkan bersama-sama. Berarti gagal nubuatan itu kalau begitu. Iya, tapi karena ada... Gimana sih nubuatannya akan dikuburkan bersama orang kaya, tapi begitu dikubur sendirian ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Gimana mau maksain itu loh? Nggak bisa. Maksa kamu deh, maksa. Lo nggak maksa, justru kalian yang maksa di sini. Itu jelas-jelas makam itu disiapin, tapi akhirnya dia dimakamkan di antara orang kaya. Itu kan dia di pemakaman orang kaya, komplek pemakaman orang kaya. Itu bukan pemakaman orang kaya, gini loh maksudnya dia itu akan dikuburkan bersama orang kaya. Loh, memang di situ banyak. Kalau orang kaya Bang, satu lobak, satu gua tuh satu orang. Nah, ketika Yesus dikuburkan ada orang kaya mati nggak di situ? Apa? Iya banyak. Ketika Yesus dikubur ada orang kaya mati enggak?
kan itu di pemakaman orang kaya bang, ngerti nggak sih? Jadi komplek misalnya Grand Hill, Waduh, dia Itu akan kan dikuburkan bersama orang kaya di situ. ini kematiannya itu singular, Bersama Bang. orang kaya. Ya ampun. Kalau dikuburkan bersama kucing, artinya di sampingnya ada kucing. Ya memang Kalau ada Bang, dikuburkan bersama dengan orang kaya, berarti di sampingnya ada orang kaya. Gitulah. memahami kaliannya bukan gitu bang. Loh, Jadi makamnya di antara orang kaya. Loh, ini Jadi kitab situ. kita loh, ini kitab Yahudi loh, bukan bunyinya kitab kalian loh. begitu. Kalau Oh. gitu nggak paham kalian. Loh, yang punya kitab Yahudi ini yang lagi bicara sama Ini kamu. kitab, Gabrul ini kitab kamu. orang Yahudi bukan kitab Kristen loh. Itu kitab Tuhan. Jadi Nih. maksudnya siapapun bisa kitab- baca. Orang menempatkan kuburnya Lah, di Tuhan kasih antara ke orang siapa? fasik. Kristen. Dan dalam matinya, ini. Dan dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya. Iya dong. Mana? Yesus juga di antara orang-orang kaya waktu mati. Mana? Itu maksudnya Aduh, Saya maksudnya lagi. memahami ya, itu Kita namanya sesuai yang nubuatan. tertulis Maksa aja lah. saya. iya nubuatannya itu Maksa kayak gitu, kamu maksudnya. cocokmologi dia saya kamu. Punyanya orang itu dijelaskan kamu mau ngabrul. Nah, bro gimana sih? Loh, itu yang bicara sama kamu tadi itu Yahudi itu. Emang kamu Yahudi? Kamu Kristen Bang apa Billy Yahudi? itu Yahudi, Bang Billy itu. Itu kamu Kristen apa Yahudi? Nanti kalau kita lihat lagi komentar tadi kan udah kasih tahu ya komentar daripada ulama Yahudi soal ini. Jadi sebelum kekristenan muncul ya, kita udah dikelilingi oleh komentar atau tafsir daripada rabi-rabi kita yang tidak, kalian kan nggak punya, coba di mana kamu memperkuat, bapak gereja mana yang kamu pakai untuk memperkuat argumenmu, kan nggak ada. Nggak apa-apa sih bang kalau maksudnya kita ada perbedaan pendapat di situ. Tapi kalau menurut saya itu udah sangat clear sih kalau memang Di mana clearnya kucing? Di mana clearnya? ya namanya nubuatan itu bang, dia bukan kayak catatan sejarah gitu. Nubuatan itu pasti ada sisi Nah, ini kan simbolnya. tekstualnya sudah jelas, tekstualnya nih. Jadi sepanjang nubuatan di Alkitab itu bukan dituliskan seperti kalimat berita begitu. Seperti misalnya Israel. Nah, kan sesuai teks dan konteks. Nah ya, sekarang kita lihat aja, kok susah-susah banget. Yesaya 700 tahun baru Yesus lahir kok. Marah ini anak. Betul. Lanjut Bang Bil. Nah, kita lihat di dalam ini sebelum ada kekristenan ini ya. Jadi ulama-ulama Yahudi kita sudah orang Yahudi itu nggak bisa ngarang-ngarang sendiri, nggak bisa. Dia udah punya ulama yang memberikan komentar soal itu gitu. Tapi kebenaran itu Nih, tidak dimonopoli. lihat nih, baca. Some refer to this verse to those Israelites that die in the exile. Ini ada data. Sekarang saya minta percaya data sama kamu. manusia atau sama firmannya bang? Itu kan manusia yang buat kan? Catatan kakinya Manusia kan? ini belajar Torah lebih dari kita. Tapi itu tetap kita bisa manusia bisa ini. Oke, kita nggak usah pakai itu. Sekarang kita lewat teksnya aja. Ada nggak Yesus di situ? Coba saya tanya sama kamu, ada nggak cocok kisah Yesus di situ? Kalau ada Tuhan Yesus itu namanya bukan nubuatan bang, itu namanya kalimat berita. Iya, enggak, kisahnya cocok nggak? Cocok And sekali. his grave, dan kuburnya ada bersama dengan penjahat. Ya, ada nggak Yesus kuburannya di antara penjahat? Ada nggak? Rencananya dia mau ditempatkan di antara dua orang Kalau fasik itu. rencananya tapi nggak jadi ya gagal lah. Ya, Nggak itu kan ada pentingnya nubuat gimana sih? Ini orang rencananya. Berarti gagal. Nggak sesuai nubuat. nggak paham juga ya. Lebih parah lah nih Ferry tadi. Nggak, gini aja. Sekarang mana dalilnya? Tadi kamu bilang rencananya demikian. Nah, Sekolah nggak rencana ada ini. demikian itu yang kamu bilang itu di mana? Di dalam perjanjian baru mana ada rencana demikian? Kalau tadinya rencana Yesus itu dikubur bersama penjahat, di mana rencananya? Di dalam kitab apa? Silakan. Saat dia disalibkan di antara dua orang fasik, itu udah ada direncanakan dia akan dikuburkan di tempat yang sama karena dia orang penjahat, Pak. Nggak mungkin disiapin Iya, kuburan yang dalilnya khusus. mana ayatnya? Iya, Itu mana nggak perlu dalil dijelasin ayatnya? lah. Itu udah jelas-jelas kan. Ya, ini sih namanya nggak di debat nggak pakai data. Kamu nggak ngasih data loh. Sepanjang kita debat sini semua pakai data.
Kirain minta naik. Saya kira udah cukup jelas ya bagi orang yang berhikmat. Kalau ada orang hukuman mati, Bagi orang yang berhikmat itu bukan kucing. Kalau kucing nggak berhikmat memang, karena kucing tidak tahu membaca. kalau Bapak di dalam Kirain minta naik di bawah mati, data apalagi di ini. masa Romawi begitu. Cuman bahasa bahasa Roma apa bahasa asumsi kamu? Kirain minta naik lu bawa data. Cuma asumsi kamu bawa nih lebih parah lagi Iya. Ferry kamu. Menurut saya kalau Rencana siapa? itu sekali sih. Kalau misalnya Assalamualaikum guru. Kan lucu gini, rencananya sih tadinya begini Pak. Ya itu tadi nggak akan dikuburkan bersama penyembelih. Punya rencana Rencananya siapa? begitu. Yang punya rencana siapa coba? yang menyalibkannya, Kaget. Gimana itu? Yang menyalibkan berencana ingin menguburkan orang itu bertiga di mana? jadi dia kan yang di itu kan menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dia mau udah disiapin kuburnya. Maksudnya tuh dia rencananya dia mau dikuburkan di antara dua penjahat itu. Tetapi orang Yang punya rencana siapa? yang menyalibkannya Tertulis di mana? itu udah jelas tertulis karena dia udah Aduh, berarti kamu tahu perasaan orang itu. ya ampun itu udah Tahu fakta. isi hati orang itu gitu. Itu ada sesuatu yang umum sekali. Coba aja. Aduh, ini nggak bener kau bro, nggak bener. Nggak ada data, nggak usah dibilang lah. Ini asbun. Kau tahu tahu nggak asbun apa artinya? Asal bunyi. Menurut saya sih itu udah ini sih. Justru komentar Anda itu menggagalkan nubuatan itu. Loh, Kalau enggak. kamu bilang itu padahal Tuhan sudah menubuatkan dia akan dikuburkan bersama dua orang penjahat. Tapi itu- ternyata digagalkan oleh rencana orang yang menyalibkan. Masa nubuatan Tuhan gagal dikalahkan sama orang gimana sih? Aduh, Seharusnya ya. apapun yang terjadi kalau memang itu sudah nubuat harus terjadi. Kayak gini bang, saya Kan boleh begitu. ngomong sebentar Ini aja. kok gagal? Jadi 700 gini. tahun lo baru Yesus, terus dibawa Yesus pulang. 700 tahun baru ada Yesus. Sebenarnya kalau kita baca Yesaya 1 ayat 1 aja udah jelas. Iya. Pandangan Yesaya bin Amos. Penglihatan Yaitu telah hanya dilihat. sampai Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Sudah. Penglihatan sudah dilihat itu. Penglihatan hebatnya sudah firman dilihat. Allah. Penglihatan telah dilihat. Berarti sudah Yesaya 95 dan 6 Dilihat telah oleh lahir. Yesaya. Woi, Telah sudah lahir. merokok kalian, udah merokok. Udah guru udah. Udah. Nah, ngopi lah dulu, ngopi. Ini. Jadi udah paham belum? Kalau belum paham, Ya saya- ampun, kita Lanjut, yang Bunda, harus lanjut. paham. Udah, ampun. Dari tadi ku dengar kucing. Jadi gini Pak ya. Yesaya 95:6 sudah lahir, telah lahir. Yesaya 8 nomor 8 Immanuel sudah disebut di situ. Gagal semua Yesaya 7:14, Yesaya 53 mau kau apa bawa, udah gagal luntur semua enggak ada. Apa kau bawa di situ Yesaya? Telah apa? Yesaya 1 nomor 1 telah dilihat, penglihatan telah dilihat. Nubuatan dari mana? Bang Billy. Ya. Ayat 10 itu maksudnya gimana Bang Billy? Ia akan melihat keturunannya itu. Apalagi itu. Wah, bagus. Nah, Coba Ya. itu artinya apa itu? ayat 10 ya. Ya. Oke. Nah, ini mantap nih. Tetapi Tuhan berkenan menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus salah. Ia akan melihat keturunannya. Zera, artinya dia punya keturunan, punya anak. Ya, Zera. Umurnya akan lanjut, Umurnya? panjang umurnya. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Maksudnya, jadi kita lihat akan ada Zera, akan ada keturunan. Yesus kan nggak punya keturunan. Gitu. Nah, Tapi kita orang lihat Kristen gini. ngomong itu keturunan yang dimaksud keturunan rohani, yaitu orang-orang Kristen. Gimana kalau begitu? Enggak, kata Zera itu selalu merujuk kepada sperma. Gitu. Oh gitu, jadi nggak bisa diartikan kias ya? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti kalau ini untuk Yesus nikah dong. Iya, makanya kan ada narasi dari beberapa Kristen yang modern, yang moderat, bahwa Yesus itu pernah menikah. Ada itu tulisan-tulisan dari sarjana-sarjana Kristen yang moderat gitu, bahwa Yesus pernah menikah dengan Maria Magdalena. Tapi saya nggak tahu bukunya di mana. Kalian yang punya tuh kayaknya kemarin. Jadi gini, kalau ini dipaksakan untuk Yesus,
maka konsekuensinya Yesus harus nikah Harus, karena harus punya dan tidak anak. mati disalib. Iya, Karena betul, umurnya Pak. akan lanjut. Betul. Nah, itu dia. Pak, Nah, itu udah terima. Jadi firman ini bisa ditangkap secara lateral sebagai yang tadi dibilang itu, yaitu keturunannya menghasilkan zerah dan segala ya itu benar. Tapi ini juga ada makna nubuatannya. Yesus kan nggak punya keturunan. Siapa keturunan Yesus? Nggak ada. Paulus anak pertama. Ini kadang orang Kristen ini udah nubuat dikiaskan pula. Waduh, kacau di orang-orang ini. Jadi dia masuk Yesaya 53 ini, Tuhan membuat orang Israel itu sakit, menderita, sengsara. Itu karena apa? Karena dosa-dosa mereka pada waktu itu, nenek moyang saya pada waktu itu. Supaya apa? Supaya mereka kembali bertobat ke jalan yang benar. Gitu. Jadi ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesulitan, bahkan kematian itu menebus orang dari kesalahan, dari dosanya mereka. Itu semua merujuk kepada Israel di sini. Kenapa? Karena Israel itu punya keturunan. Kita lihat sekarang Israel sudah hidup dengan damai berdampingan dengan orang-orang Palestina, ya. Udah walaupun ada beberapa yang mengganggu, ya, dari kedua belah pihak masih ada. Kita lihat di setiap keyakinan itu pasti ada orang-orang yang radikal, itu sudah biasa. Tapi mostly di Yerusalem itu sudah tidak ada lagi kerusuhan yang seperti dulu-dulu gitu. Nah, artinya apa? Di sini yang dimaksud Tuhan meremukkan dia, dan but God choose to crush him by disease, dan Tuhan meremukkan dia oleh penyakit. Apa? Kenapa? Karena dari penyakit penderitaan itu orang-orang Yahudi itu bertobat. Itu maksudnya, supaya bertobat. Itu. Nih, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sampai ayat 11 nih. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Hambaku. Yesus pernah puas enggak? Dan hambaku kan lanjutnya. Coba. Yesus pernah merasa puas enggak nih? Orang dia malah mati digebukin. Gimana My puas? righteous servant. Ya, my righteous servant tuh, hambaku yang setia. Hambaku. Setia. Ya, Tuhan hamba ya. Dan hambaku itu. Makanya hambaku yang setia di sebuah kitab Yesaya itu merujuk kepada Israel, Yakub. Engkaulah hambaku Yakub, engkaulah hambaku Israel. Nah, kalau Yesus itu dibilang Tuhan, ini malah dibilang hamba, jadi nggak masuk. Benar. Bro Bill. Sebenarnya kalau Yesaya 53 nomor 9 versi Septuagint ya, kalau kita artikan secara various gitu kan, itu sebenarnya artinya itu sebenarnya penjahat ini diganti gitu, maksudnya orang ini diganti dengan penjahat wicked itu yang penjahat itu yang mati, dan orang kaya sebagai pengganti orang yang mati tersebut gitu loh. Kalau jadi kayak dengan ayat gini ya, ada ayat orang jahat menggantikan orang baik gitu ya, kayak begitu ya. Iya. Kan ada tuh. Iya. Gitu. Kalau versi Septuaginta. Oke. Jadi kalau nanti saya kasih cross reference-nya nanti. Boleh. Tambah. Jadi kalau di Yesaya 53:11, izin Bang Bil. Kalau Yesaya 53:11 ini kan dan hambaku. Nah, berarti memang merujuk ke Markus 12:29 kan? Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad kan? Ulangan 6 nomor 4. Kena hamba di sini bukan Tuhan. Aduh, nyalontong ngirain naik. Lontong. Belum lagi itu tuh yang ayat lamo ayat 8 juga. Jadi mulai ayat 8, 9, 10 sampai akhir itu udah kacau tuh. Kata lamo itu. Tentuin pilihan lo Lontong, mumpung ada Gurunda Zuma di sini. Ya, kan di sini katanya kurban penebus salah. Kasih. Korban penebus salah itu Israel tidak cocok untuk sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah ini harus tidak bercacat. Cocoknya siapa? Anda salah, Bro. Anda salah, Bro Lontong. Di dalam Amsal ya 21 ayat 18, yang bisa jadi penebus salah itu orang fasik.
Orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar, pengkhianat dijadikan tebusan orang jujur. Salah Anda, kebalik. Oh, kebalik. Coba ayatnya, coba ayatnya. Kebalik. Coba ayatnya. Amsal 21 ayat 18 ingat saya Bang Billy. Oh, kalau mereka orang baik dijadikan untuk orang jahat. Iya, orang baik dijadikan tebusan untuk orang benar. Ya apa orang-orang berdosa, kebalik. Amsal, Oh, Amsal. gitu. 21 ayat 18 apa ya? Bentar. Saya ingat saya di situ sih. Ah, betul. 21 Orang fasik. 18. Kalau 21 korban 18. penebusan, korban khatat itu memakai manusia itu melanggar, nggak boleh. Yesus itu tidak boleh dikorbankan sejatinya, tidak boleh darahnya dicurahkan, nggak boleh. Karena penebusan korban khatat di dalam imamat itu harus memakai binatang, dan supaya pendamaian itu terjadi dan sah, maka harus disembelih di misbeah atau mezbah atau altar. Darahnya dipercik di situ. Nah, darah Yesus tidak pernah dipercik di mezbah. Artinya gagal untuk mendamaikan pendamaian menurut tradisi daripada kitab imamat. Gitu. Coba Bang Billy. Amsal 21 18 Bang Billy. Benar nggak itu terjemahannya itu? Jangan-jangan salah. Orang benar jadikan tebusan orang fasik, nanti jangan-jangan kebalik-balik, enggak? Coba Amsal Coba lihat berapa? terjemahan. Itu Yes, beda konteks Amsal sekali sih. 21 18. 21:18. Nanti akan kalau di versi Septuaginta akan nyambung ke 53 ayat 9 itu sebenarnya. Yang Amsal, Bang Krius? Amsal Coba ditengok itu. Amsal berapa? 21 18. Amsal. Kebalik Kristen soalnya. Saya lihat kalau saya lihat dari sini. The wicked are the ransom of the righteous. Orang jahat sebagai tebusan orang benar. Ya, tuh. Orang jahat sebagai Terus? tebusan orang benar. The traitor comes in the place of right. Dan orang jahat sebagai ganti orang benar. Gitu. Tuh. Itu yang benar. Kan kebalik seperti yang dikatakan Lontong, hanya orang kudus yang bisa jadi tebusan. Kebalik. Kita baca kitab korban penebus salah itu ada di imamat, Pak. Imamat domba makanya seharusnya. Kalau imamat Ustadz Zuma aja yang nerangin. Kalau imamat Ustadz Zuma aja yang nerangin. Tahu tuh. Itu kan perlambangan. Apa mungkin sih Silakan, darah Bunda. kambing bisa menebus Ini larinya Manusia. ke Molok nanti ini. yang enak orang kaya dong, punya banyak kambing. Saya Silakan, tanya Ustaz dulu Zuma. ini Saudara Lontong, apakah Yesus itu orang berdosa? Tidak lah, Nah, berarti Yesus itu adalah orang benar. orang benar. Ah, coba kamu baca Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang benar, orang yang tidak bersalah. Iya, secara keadilan gitu memang. Terus, Makanya itu disebut pengorbanan dia. loh, kan perintahnya jelas. Itu kan Jangan kehendak, kau mem- bukan kehendak, itu kehendak Tuhan Yesus itu sendiri, bukan kehendak saya. Lah kan Yesus itu katanya dalam Galatia 4 nomor 4 dia takluk kepada hukum Taurat. Artinya dia hidup secara aturan Taurat. Terus Jadi gini Pak, kita memang nggak boleh bunuh orang benar, itu udah terus peraturan umum. terus kenapa Tapi di sini letak pengorbanannya. atas kehendak siapa? Dia yang seharusnya tidak Atas berpihak. atas kehendak siapa kemudian Yesus itu dibunuh di atas tiang salib? Kan dia menyerahkan nyawanya, Pak. Ya atas kehendak siapa? Dia menyerahkan nyawanya. Atas kehendak dia sendiri. Bukan kehendak atas Bapa. kehendak. Tuh, ini di sini kelirunya. Kan kehendak Bapa jangan dibunuh Yesus itu. Itu peraturan, Pak. Aduh, masuk nggak Loh, paham sih kayak gitu. Aturan itu adalah kehendak Sang Maha Pencipta. Kehendak Itu Sang tetap. Pencipta mengatakan jangan kau bunuh Yesus. Iya, Kenapa pokoknya dibunuh? Saya jawab ya. Ya, Secara keadilan orang benar itu nggak boleh dibunuh. betul. Tapi Terus? ini bukan masalah keadilan. Dia justru di sini berkorban. Seharusnya dia seharusnya memang tidak dibunuh. Tapi demi pekerjaan penyelamatannya dia rela mati sebagai Loh. orang benar. Walaupun dia orang benar dan dia Loh, bagaimana ceritanya? Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Bani Israel sudah memberikan ketetapan cara untuk selamat itu ini caranya. Kenapa kok tiba-tiba muncul ada cara baru membunuh Salah, Tuhan? karena Atau di cara terus- lama nggak ada yang berhasil. Tidak ada Siapa- seorang pun yang benar di hadapan Allah.
Semua sudah Waduh. di bawah hukum. Itu kata Mazmur. Kata siapa? Nggak ada yang berhasil di ayat mana? Nggak ada menurut Bakar tai sapi, penebus dosa, berhasil. Kalau nggak berhasil ngapain dijalanin? Hukum Taurat cuma itu lambang. mudah untuk dijalankan. Itu cuma lambang, Ulangan Pak. 30 nomor Kalau Bapak percaya 11. itu Tidak ada yang secara berat dari akal. hukum. Oh, Sekarang itu cuma begini, lambang ya, termasuk perpuluhan sekarang ya, begini, lambang doang. Saudara Lontong, saya tanya Ya. dulu, hukum Taurat yang berat itu yang mana yang berat? hukum Taurat yang berat. Jadi kalau kita melanggar satu dari hukum Taurat, kita udah sebagai pelanggar hukum. Mana Iya tahu. ayatnya? Terus solusinya? Solusinya ya dihukum. Caranya gimana untuk membersihkan untuk menghapuskan dosa ini dengan cara kudus kembali kayak mana? Kalau menurut Tuhan kita harus bikin korban penebus salah. Apa korbannya menurut Tuhan? Korban penebus salah adalah Ya, domba apa? yang tidak bercela. Nah, domba kan? Ya, tapi itu lambang. Tapi itu lambang. Ngerti nggak Kenapa sih? bisa jadi lambang? Ya, karena gini Bang. Misalnya Sementara Yesus memerintahkan Nah, mau di Matius. dicocokologikan dengan Yesus. Gini Bang, Yesus sorry. di dalam Matius, ini Yesus Boleh loh, saya ini jawab, Yesus. Sebentar, Tunggu. Bang, saya boleh jawab nggak? Ini Yesus sendiri loh yang memerintahkan dalam Matius 8 nomor 4, persembahkanlah persembahan korban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ini perintah Yesus. Ini Bang, saya jawab Bang ya. Sebentar saya jawab ya. Mana ayatnya itu, Aki? Ayatnya Bayangkan di mana begini itu? Bang. Matius 8 nomor Bayangkan 4. begini Bang, ini yang umum saja Bang ya. Misalnya saya membunuh orang, terus di pengadilan saya bilang, Pak, saya bunuh domba ini 5 ekor ya supaya nggak dihukum, bisa nggak? Maksudnya? Kok bunuh Ya, domba? itulah hukum di dunia saja. Kalau saya udah membunuh orang, saya harus dihukum. Masa saya gantiin dengan domba? Lah itu Kalau dalam Torah, kalau itu dalam Torah, Itu analogi yang simpel. aturan dalam Tuhannya Torah kan orang ada. Kalau dalam Torah, kalau orang membunuh hukumnya mati. Lebih rendah dari aturan dunia. Ya di sini juga Ya, kalau bunuh membunuh hukumannya orang mati, bisa kan? hukum mati. Nggak bisa saya, ini Pak, domba Pak, saya ganti sama domba ya. Iya, kalau Makanya apalagi untuk hukum Allah. Masa untuk saya sudah imamat bunuh orang? itu, ya untuk imamat Ngerti. itu, kalau kamu belajar Itu simbol. Alkitab yang benar, untuk imamat itu, untuk korban-korban yang di imamat itu berlaku bagi bis gaga atau dosa-dosa yang tidak sengaja. Tidak sengaja. Gitu. Kalau untuk dosa yang sengaja, pengampunannya apa? Lewat mulut kita dan hati kita mengaku. Makanya Daud mengatakan, korban yang berkenan di hadapan Tuhan ialah hati yang hancur dan pengakuan. Oh, Jadi gini, makanya Pak, waktu Raja sekarang Daud gini. dalam hal dia berzina dengan Betseba, Artinya bertobat. Nathan bilang begini, wargamu ada yang mencuri domba sesamanya. Wah, orang itu harus berdosa, harus dihukum mati itu orang itu. Nathan bilang, itulah engkau sehubungan dengan Betseba. Apa kata Daud? Ya, saya sudah berdosa terhadap Tuhan. Apa kata Nathan? Hari ini juga dosamu diampuni. Ampuni, karena Daud itu mengaku. Gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu, ada dosa yang nanggung orang tuh, nggak ada ajaran begitu.
Berarti Tuhan jadi nggak adil. Adil karena saya semua orang yang Adilnya di mana? Lo yang nyolong, kalau lo yang membunuh, lo yang mencuri, Yesus yang mati. Adilnya di mana? Seharusnya kan kamu yang harus menerima hukuman. Itu baru adil. Baca kita BSK Aki baca kita BSK. Saya telah menerima hukuman itu di dalam Tuhan Yesus. Wah, itu namanya Yesus berapa, pengecut. Hi? Berani berbuat nggak berani bertanggung jawab. Itu bukan seharusnya saya mati, Pak. Iya, itu pengecut itu. Berani Itu anugerah berbuat Allah. tidak mau bertanggung jawab. Itulah letak maha kasihnya Allah, Pak. Itu bedanya Tuhan Maha Kristen. kasih Kok apa? maha kasih? Maha Kok kasih maha kasih? membunuh anak orang. Maha Enggak, kasih saya apa? Enggak, saya diselamatkan itu maha kasihnya Allah. Itu Oh, buktinya. nggak bisa. Itu aturan Nggak internal bisa. Kristen. Perintah di dalam agamanya Yesus, ajarannya Yesus mengatakan kalau dia yang kamu maksud itu orang Yahudi. Di Imamat 1 nomor 2 itu kan jelas. Apabila di antara kamu ingin mempersembahkan kepada Tuhan, maka persembahkanlah hewan ternak. Itu perintah Tuhan. Nah, sekarang orang Kristen ini berasal dari Antioquia ini. Ilmunya dari mana ketika mempersembahkan penebus dosa, penebus salah, darah manusia yang dibunuh, bahkan Tuhan. Itu ilmu dari mana itu? Itu kan Ini tadi dulu. udah saya bahas, Pak. Misalnya saya mencuri. Iya, maksud saya gini loh. Saya mencuri di Itu pengadilan. Saya bukan korban kayak masa- gitu caranya. Iya, itu Harus ada sama, Pak. ketetapan. Ketetapan karena- dari mana? Itu kambing itu cuma simbol. Ketetapan dari mana? Kan agama Yesus itu kan jelas dia praktisi Torah kan? Iya kan? Nah, sebagai praktisi Torah, dia mendapatkan pengajaran ketika ada orang mempersembahkan apapun kepada Tuhan, maka persembahannya itu adalah hewan ternak, domba, lembu. Jadi menurut Bapak Tuhan itu tidak maha adil. Inilah letak keadilannya Tuhan. Tidak dong, saya bunuh orang, saya mengorbanin kambing. Sebanding nggak sih? Misalnya saya bunuh anak Bapak, terus saya bertobat, apakah Nah, sekarang Saya adil kambing. sekarang manusiawi mana? Orang membunuh domba atas ini perintah bukan soal Tuhan. manusiawi mana, ini soal keadilan. Dengarkan dulu. Terus mana keadilan buat Maria? Apa kalian buat Maria? Itu kan Lah, anak semata wayang dikandung seorang diri. Habis Berikut itu begitu ini besar Gurunda. dia dibunuh untuk kalian. Kalian siapa emang? Bani apa kalian ini? itu buat Bani apa- kampret. Pak. Hmm? Jadi tanpa itu nggak ada letak keadilan. Sama ini juga Gurunda. Kalau misalnya dosanya membunuh, dalam Yahudi itu dibunuh juga, nggak bisa pakai korban penghapus dosa. Ya itu seharusnya kita semua Nggak bisa, nggak dosa bisa, itu nggak harusnya bisa. Jadi Nah itu Jadi ngadi-ngadi. begini, korban-korban yang ada di imamat itu bis gagal statusnya atau dosa yang tidak disengaja, itu aja. Nah, kalau dosa sengaja mati hukumnya, nggak bisa nggak mati gitu. orang yang Nah, mati. kayak misalnya tadi orang membunuh ya harus dibunuh juga orang yang membunuh. Kecuali orang yang membunuh tidak sengaja, makanya ada aturan 3 kota untuk pembunuh. Jadi dia bisa lari ke kota itu, tapi dengan syarat orang itu membunuh dengan tidak sengaja, dengan tidak membenci saudaranya sebelumnya. Itu ada kota-kota pelarian. Nah, itu ada hukumnya untuk itu. Nah, kalau Jadi dosa menurut Bapak, kalau sengaja pembunuh nggak bisa mati. masuk surga. Sekarang mari kita uji Kenapa? keadilan yang kamu maksud. Pembunuh berarti nggak bisa masuk surga. Kalau menurut Taurat itu tadi. Kalau dia bertobat terus dia dihukum terus dia bertobat ya mungkin saja, karena masuk surga tidak masuk surga bukan otoritas ke hak kita tapi hak Tuhan untuk itu. Maksudnya dia diampuni nggak? Katanya nggak bisa diampuni. Kalau nggak diampuni ya di dunia nggak diampuni sama aja nggak diampuni di surga. Kalau jadi hukum juga. Ya kan ada kaidahnya, nyawa balas Ya, nyawa. makanya nggak boleh membunuh kan. Berarti dia nggak maha kasih Iya, dong, nggak bisa betul, mengampuni, nggak maha pengampun gitu. Loh, bukan tidak maha kasih. Perintahnya jangan kau membunuh. Kalau kau membunuh ya konsekuensinya harus ada. Karena aturannya jangan. Jelas. Jangan kau membunuh sebab kalau kau membunuh nyawamu pun akan akan diambil. Iya, jangan nggak maha pengampun, membunuh gitu dong. aja. Karena ada Nggak maha pengampun. perintah. Ketika Anda langgar ya Itu harus sama ada. juga. Itu sama Silakan. Nggak maha Silakan. pengampun itu aja. itu sama Nggak juga maha dengan pengampun. Tuhan waktu dia menyuruh. Itu sama dengan kamu ngomong gini, sama dengan ngomong begini. Tuhan menyuruh membunuh orang Amalek semua, dari anak-anak kecil, kakek-kakek semua suruh dibunuh oleh Tuhan. Itu sama dengan begitu kau berkata. Itu. Nah, sekarang mari kita uji, Sama aja dengan begitu. Mari kita uji nih ajaran keadilan menurut saudara. Sambo itu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati untuk menebus dosa kalian. Menurut saudara, ini Sambo masuk surga atau tidak?
Jadi kalau dia udah percaya sama Tuhan Yesus, dia telah diselamatkan. Dia diselamatkan. Terus bagaimana dengan Yosua yang mati dia bunuh? Kalau dia percaya Tuhan, dia juga diselamatkan. Oh, jadi begitu? Ya. Ya udah, kau percaya Tuhan terus dibunuh sama orang. Sama-sama pembunuh dan yang dibunuh itu percaya sama Tuhan. Dia masuk surga dua-duanya gitu. Diselamatkan katanya. Iya, bukan. Ini kita berbicara mengenai keadilan. Yang satu dibunuh, yang satu membunuh. Keadilannya di mana? Sebenarnya kedua orang itu sama-sama tidak sempurna di hadapan hukum. Yang satu dosanya membunuh, yang satu dosanya yang lain. Ya, orang cerita masalah pembunuhan ini, Bung. Iya. Coba kau pakai logikamu yang tadi. Kau mengatakan keadilan. Sekarang Sambo membunuh anaknya orang bernama Yosua. Yosua yang seharusnya masih hidup, punya karir, beristri, punya anak dan seterusnya, dihabiskan hidupnya oleh Sambo. Sambo percaya Yesus mati di atas tiang salib. Upah Sambo apa? Setelah dia percaya Yesus mati di salib, apa upahnya? Surga. Dia diselamatkan, tapi bukan Oke, dia diselamatkan. Lalu Yosua? Diselamatkan. Loh, jadi sama aja dong. Orang yang dibunuh dengan orang yang membunuh sama aja di hadapan Tuhan gitu. Ada bedanya. Adil berarti. Mana keadilannya? Mana keadilannya? Saya tanya. Ada bedanya. Mana keadilannya? Saya bilang kan ada bedanya, Pak. Kalau ada bedanya mana? Ya mana bedanya? Nanti ada namanya pendisiplinan. Ya, apalagi tuh? Sekolah, disiplin. Jadi saya kasih sesuai firman aja ya. Ada orang yang ada seorang raja. Dia ngasih beberapa talenta kepada Ayatnya mana ayatnya? Kalau firman ayatnya mana? Tunjuk ayat. yang hambanya Bapak tahu kan, Bapak kan lebih tahu Alkitab tuh, yang dia seorang orang bebas ini. Jadi jadi saudara Lontong, kamu boleh di saudara Lontong. Bentar, Saya tanya dulu. Boleh anak kamu dibunuh sama orang Kristen, boleh? Ya tidak boleh, Pak. Lah, tapi orang Kristennya percaya kepada Yesus. Setelah dia bunuh anak kamu, dubek anakmu mati. Terus pembunuhnya percaya kepada Yesus. Oh, jangan bunuh, jangan adili saya percaya Yesus sebagai juru selamatku. Apa yang kamu lakukan? Kan ada talent yang itu, yang perumpamaan tentang talenta. Jadi orang enggak usah perumpamaan lain, dirimu. Anakmu dibunuh sama orang Kristen yang percaya Yesus mati di salib. Apa yang kamu lakukan? Penghakiman itu urusan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Inilah yang saya katakan, keadilannya di mana? Iya, makanya saya mau ngasih tahu ini, Pak, soal talenta itu biar saya jelasin. Boleh nggak? Kalau boleh, kalau nggak boleh, Bapak apa talenta? Ini orang ayatnya berbicara mengenai ayat. Apa talenta? Makanya saya lagi googling bentar. Ya, nah saya narasikan samamu ya. Sambo menghilangkan nyawa seseorang. Ya. Di hadapan Tuhan tentu dia berdosa. Ya kan? Tapi setelah percaya Yesus itu mati di salib, dosanya dihapuskan. Benar nggak? Dari sisi kebinasaan dia udah selamat. Nggak usah kau pakai bahasa koplak. Dosa-dosa Joshua Sambo membunuh Joshua dihapus tidak setelah dia percaya Yesus itu sebagai juru selamat? Menurut Alkitab ya. Lalu mana keadilannya? Ya makanya saya mau jelasin talenta ini. Entah tuh Pak, ini makanya saya mau ngomong. Nih. Oke, silakan. Ya udah, kalau bunuh orang, merampok, berzina itu tetap masuk surga. Ngapain kita harus berbuat baik? Kan enak berzina terus, ngerampok terus. Habis itu percaya Yesus. Habis itu percaya Yesus, sudah. Bunuh orang aja, nggak usah berbuat baik. Dan itu memang ada dalilnya. 1 Yohanes 2 tuh. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Akan tetapi apabila di antara kamu melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada pendamai dosa kita. Bahkan bukan dosa kita aja, tapi dosa dunia, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang membenci saudaranya ya sama dengan pembunuh. Itu beda, Pak. Standar Alkitab, saya membenci Bapak. Kenapa larinya ke sana? Jadi Bapak sekarang begini. Kalau ada orang yang memperkosa anak kamu, habis itu dibunuh, lalu dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, apakah dosanya memperkosa dan membunuh anak kamu itu dihapuskan? Di hadapan Allah, kami sama-sama orang yang berhutang. Saya tanya, bukan ajaran Paulus, nggak usah disampaikan sini. Saya tanya, apakah kesalahannya memperkosa anakmu dan membunuh anakmu itu dihapuskan karena dia percaya Yesus sebagai Tuhan? Pasti dan pasti. Amin. Oh, enak kali dalam agamamu berarti. Nggak enak, belum tentu.
Siapa Loh, bilang Mas? Ya udah. ini bunuh tadi aja, kamu berzina aja. mengatakan anakmu loh, anak kandungmu diperkosa sama orang Kristen, bahkan bukan hanya diperkosa, dibunuh. Terus saya mengatakan, apakah pelakunya itu selamat ketika dia percaya sebagai juru selamat? Apa katamu? Yakin, hakul yakin percaya. Berarti agama Kristen enak, bisa memperkosa, bisa membunuh, bisa merampok. Habis itu percaya kepada Yesus, selamat. Selamat itu maksudnya dia bebas dari hukuman binasa. Sekarang saya ceritakan tentang Iya, masalahnya masuk surga kan. Nanti kamu kongko-kongko sama pemerkosa anakmu di surga gitu. Waduh, Begitu di parah surga ini. kamu ketemu dengan pembunuh anakmu. Terima kasih ya bos, kau telah memperkosa anakku dan membunuhnya. Enak kali agama kau ini. Enggak. Agama Makanya kayak saya jelasin. gini. Ini kerajaan sorga nih saya jelasin ya Pak. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hambaku yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu sesudah ia pulang dan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang telah dipercayakan padaku, lihat aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Maksudlah dan turunlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut. Dan kemudian di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya kembalinya aku dan menerimanya kembali dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta ini kepadanya dan berikan kepada orang yang punya 10 talenta itu. Terus? Sebab kepada yang mempunyai kepadanya akan diberi dan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi orang yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba itu yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat rata dan kerta gigi. Inilah Terus tempat-tempat apa orang hubungannya yang dengan tidak Sambo? bertobat. Nah, Sambo yang Yesus di sini. di sini. Di mana sambonya di situ? Saya bukan Yang bilang sambo ya, dicampakkan? maksudnya gini, orang yang tidak matang. Enggak, ya orang saya yang tidak tanya, mengerti. Anda kan Gini, iya, mengambil makanya saya itu. jelasin. Saya tanya sambonya yang mana, talenta yang mana sambo ini? Saya tidak tahu gini Pak, orang yang tidak mengembangkan talentanya, tidak mengembangkan berkat rohaninya, malah jadi hidup. Ini yang kita tanya dunia. tentang sambo yang percaya kepada Yesus. Saya nggak mau mencat sambo, jadi orang yang tidak mengembangkan talentanya. Dia percaya kepada Yesus kok. Iya, benar. Ini kan dipercaya. Ini kan hamba-hamba Allah semua. Orang Bagaimana? Apakah dia termasuk orang yang selamat karena dia percaya Yesus mati di atas tiang salib? Itu udah kepastian Pak. Hakul yakin, hakul. Itu udah pastian patokan itu udah pasti. Ya. Nah, terus dosanya membunuh Yosua? Ya ini dicampakkan ke dalam kertak gigi. Di situ ada pendisiplinan. Loh, tadi katanya diselamatkan. Diselamatkan, dia nggak binasa. Nanti dia akan setelah disiplin dan setelah matang. Maksudnya ya udah jadi apa sih? manusia. Apa telur? Ya, singkatnya Kristen membolehkan membunuh, berzina. Nggak apa-apa, kamu tetap masuk surga. Intinya kan itu. Ya, begitu ya? Bilang Pak. Iya. Nah, tadi Sambo, Kamu kan bilang. Siapa yang membenci saudaramu, ia adalah pembunuh. Nggak boleh. Nah, apalagi membunuh, kenapa masih masuk surga? Membenci saja tidak bisa masuk surga, bagaimana membunuh masih masuk surga? Nah, logika itu. Pak, Coba. jadi, begitu. Nah, kamu kan ngomong membenci saudaranya saja nggak bisa masuk surga. Bukan. Tapi Siapa bagaimana saudaranya dengan Sambo yang membunuh masih dijamin surga? Siapa yang Gimana membenci sih? sama dengan pembunuh? Maksudnya itu standar surga itu jauh lebih tinggi, Pak. Membenci itu sama dengan membunuh. Tapi bukan berarti kalau kita membenci kita. Lah iya, membenci saja itu sama dengan membunuh sehingga dia tidak bisa masuk surga. Apalagi yang membunuh Bagaimana beneran. pula dengan dia membunuh kok masuk surga? Ini akalmu taruh mana gitu loh. Ini bukan ngomongin surga, hal kerajaan surga itu yang tadi saya bacain, Pak. Aduh, dari tadi yang dibilang surga kok. Ini melintir lagi.
Saya bilang diselamatkan. Saya nggak ada bilang surga loh. Bapak yang bilang surga. Saya nggak ada bilang Keselamatan surga. yang dimaksud apa kalau bukan surga? Keselamatan dari hukuman Allah, dari kebinasaan. Nah, kalau dia Artinya nggak selamat, masuk neraka. Iya, jadi ada anak yang nakal, ada anak yang baik. Satu dihukum, satu ya. Kebinasaan, keselamatan dari hukuman Allah artinya kan nggak masuk neraka. Ya, Berarti sama di akhirat sana ada 3 tempat, ada surga, ada neraka, ada tempat lain gitu. patokannya Alkitab, Pak. Makanya saya nggak mau mengarang. Tadi ya dia di bilang mana di Bibelnya kamu orang membunuh tadi. itu bisa masuk surga di mana? Tadi yang saya bacakan ini. Nih, Apa masuk. itu yang kamu bacakan? Lo. Apa itu Nggak talenta? masuk. Apa itu talenta? Sebenarnya sih. Itu ada talenta Apa orang yang talenta? berbakti, ada talenta orang yang tidak berbakti, yaitu orang yang uangnya dikubur di tanah ini dianggap orang yang tidak berbakti kepada Tuhan sehingga dia tidak bisa masuk surga. Kan Maksudnya begitu mungkin tuh. telentang gitu maksudnya. Akhirnya Halo, Pak, telentang. Ini. Ada. Jadi di dalam dunia, di dalamnya ini menurut ini ya, menurut yang Tuhan Yesus bilang di perumpamaan tadi, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itulah adalah orang-orang yang Nggak usah simpulkan aja dulu, ini bukan, saya nggak mau mengarang, Pak. Saya harus dari Alkitab. Sambo, lah kamu tadi ngarang Sambo masuk surga katanya. Saya nggak bilang saya mau Sambo diselamatkan. Itu udah pasti. Ya kalau diselamatkan, Maksudnya apa? Apa maksud diselamatkan itu? Kan tadi saya udah jelas bola-balik, diselamatkan dari penghakiman Allah. nah berarti dia ke surga. Berarti masuk surga. Ini makanya saya jelasin yang tadi ini, yang Matius itu. Apa sih jualan obat? Enggak, coba Diselamatkan di situ yang apa? gamblang aja, yang gamblang. Diselamatkan dari Selamatan itu penghakiman. apa? Hah? Selamatan itu apa bentuknya? Bentuk konkretnya apa? Selamatan surga, neraka atau apa? Jadi saya nggak bisa ngarang, Pak. Keselamatan itu Ah, adalah bulat, bulat, ya Dari- pasti. dari Ini kok tuntutan- ambigu gitu sih? dari kutuk hukum Taurat, dari tuntutan Allah akan manusia, saya diselamatkan dari tuntutan itu. Nah, berarti Tapi kalau nggak kena tuntutan bebas dia kan? bebas, tapi dari sisi Ya bebas terus dari kemana sisi dia kerajaan kalau surga. bebas? Tapi Di dari sisi akhirat kerajaan- nanti cuma ada 2 tempat, surga neraka. Kalau dia bebas kemana? Tapi dari sisi kerajaan sorga masih bisa dibedakan. Ada yang hamba yang setia dan hamba yang tidak setia. Yang tidak setia kemana? Yang tadi di dalam ratap dan kertak gigi. Neraka. Di neraka. Itu bukan neraka. Dan campak. Baca di dalam Markus 9 tuh. Oh, enggak. Markus Berarti 9, dokter gigi. silakan. Berarti di dokter gigi dia itu. Gitu. Nah, di Markus 9 kan ada nih. Dokter gigi. Nih Markus 9 dari Dokter ayat gigi praktek liar. 45, coba dibaca Markus 9. Itu gambaran neraka itu. Ya Markus 9 ayat 49 nih ya. Saya bacakan dari ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, ya penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan tangan kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah ini dia. Itu beda tempat, Ini Pak. gambaran neraka ini. Ini beda tempat nih. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Itu beda, Pak, tempatnya. Nah itu neraka itu. Bukan. Dokter gigi, Aduh. itu dokter gigi. Dokter gigi. Jadi itu tempat penyesalan, tempat yang sangat menyesal. Orang saking menyesal ini giginya bergetak-gertak gitulah istilahnya. Ya dokter gigi udah itu. Kalau Bapak pernah meratap, pernah nggak sampai sebegitunya? Penyesalan yang sangat gitu. Itulah tempat Ya yang tempatnya di seperti mana itu? Orang meratap gertak gigi itu tempatnya di mana? Coba sebut apa? Ya itu yang itu. Saya nggak tahu di mana. Jawaban saya sesuai Alkitab saja. Saya nggak bisa Nah, ngarang-ngarang. makanya neraka itu ada 7 lapis neraka ya. Ada yang namanya Gehinom, ada yang namanya Sarhamawet, ada 7 tingkatan neraka. Itu kamu nggak tahu. Nah, pasti nggak tahu. Saya tahu neraka itu lautan api. Itu aja saya tahu, Pak. Nah, jadi itu bentuk konkretnya apa? Itu Bandung. Tempat kertak gigi- Kalau lautan kertak gigi api itu doang di mana? Bandung itu. Sekarang udah Kalau enggak. kalau tempat kertak gigi itu kalau kena gigi cuma 10.000 ada itu. Itu tempat pendisiplinan bagi anak-anak Tuhan yang tidak setia, yang tidak menggantungkan talentanya.
yang tidak Iya, di matang. mana tempatnya? Apakah di Doli kalau kah? Apa di Bapak Mahakam Bapak kah? yang di Karena surga itu Bapak yang 10.000. mulia, dia pasti mendisiplinkan anaknya dengan sangat, dan itu bakalan sangat sakit didisiplinkan sama Bapak. Iya, di mana tempatnya itu? Bentuknya neraka, surga. Tempat penyesalan itu apa namanya? Nih ya, Posisinya saya nggak tahu, Pak. retak gigi itu neraka atau bukan kita baca dari ayat 11 ya, Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ya, ayat 11 berbicara kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Ini bicara neraka ini. Bukan. Di ayat 11 bicara soal surga, di ayat 12 itu bicara tentang neraka. Karena di akhirat itu cuma ada 2 tempat, surga dan neraka. Iya, Di mana? Di mana? Ini Ustaz ceritanya Sugiyadi, di belum mana ini itu? ceritanya belum akhir zaman, Pak. Itu ceritanya sekarang kita tuh masih kalau di akhir zaman Ini nanti bicara tentang surga neraka ini. Aduh. Pak. Ayatnya Kalau di di mana Alkitab, Ustaz Pak. Sugi? Halo. Ustaz Sugi, ayatnya di mana? Matius 8 ayat Halo. 11-12. Kalau di Coba Alkitab coba di Alkitab itu ituin yang ada dunia, komentar langit Bapak dan bumi gerejanya apa? baru. Kami tidak tinggal di surga. Komentarnya apa Oke. itu, Bapak gereja? Kita lihat Hendri komentari ya, coba. Nah, lo Henry komentari Bible. Jadi kita tahu kamu yang Kristen harusnya punya dalil bapak-bapak gereja untuk hal ini, untuk mempersenjatai kamu dalam dunia debat. Jadi Matius patokan saya komentari. adalah firman saya boleh aja membaca untuk menambah ini, tapi tetap patokannya harus ini Alkitab. Karena manusia bisa salah. Kita nggak bisa jadikan ini. Enggak, gertak gigi itu tempatnya mana? Kan jelas. Kalau di kayak misalnya di Doli sama di Mahakam ada 10 kena gigi Silakan 10.000. cari referensinya. Saya Terus yang nulis Biblos apa? Naga yang nulis, bukan orang. Coba Henry komentari, coba, pengen penasaran gua. Aduh, atau Matthew Henry, mana Satsuki? Masih nyari. Manusia bisa salah. Macam yang nulis ini aja, Android nulis Biblos. Nah ini ya, ratapan dan retak gigi gambaran Alkitabiah yang lazim untuk melukiskan kemarahan dan rasa menyesal orang fasik terhadap orang benar. Dalam Matius, gambaran itu melukiskan hukuman orang fasik dalam neraka. Ini berdasarkan tafsir Yerusalem. Pas, udah nggak bisa lagi dia. Mau Betul. apa? Jadi Salah, Matthew Henry salah. Matthew Henry salah. Jadi kalau mau belajar Alkitab itu kalian punya otoritas juga. Bapak-bapak gereja kamu dengerin tuh komentarnya apa gitu. Misalnya Johanen Itu Koma. bicara neraka itu. Tidak ada. Iya. Sebenarnya nggak usah lihat tafsir siapapun. Kalau kita baca ayat itu 11 bicara surga, yaitu lalu di 12-nya pasti bisa bicara neraka. Itu ada imbalan balasan kebaikan dan kejahatan. Orang yang berbuat baik pahalanya surga, orang yang berbuat jahat pahalanya neraka. Udah nggak usah ditafsir kemana-mana, sudah ketemu sebenarnya. Gitu loh. Iya betul. Ya, makanya supaya dia nggak ngeyel kita kasih aja otoritas Bapak gereja kan. Nah, Bapak gereja menyatakan itu melambangkan neraka. Aduh. Mana nih orangnya? Woi. Jadi nerakanya gimana? Isinya gigi semua gitu atau gimana? Yaitu karena gambaran siksaan yang sangat pedih. Ya, itu kan gini nih. Itu gambaran siksaan yang sangat pedih di neraka sehingga di sana itu gigi-gigi itu gemertak saking menahan pedihnya sakit itu. Ya, sedang anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Orang meratap saking sakit disiksa. Tempat penyiksaan itu neraka. Mana lagi coba?
Yesus tuh kayaknya ini kalau aku lihat ya dari cerita itu ya, kayaknya Yesus tuh kebingungan deh buat ngebedain apa ketakutan sama kedinginan. Nggak pernah aku lihat orang takut gemertak giginya. Orang dingin baru gemertak ya. Atau nerakanya salju ya. Asik juga. Lu kenapa bre dingin? Enggak takut ya. Lah, takut kok. Udah. Ya enggak? Coba kawan-kawan coba teh pakai logika gitu. Di neraka gemertak. Aduh, kenapa bre? AC-nya 21 nih, naikin dong. Lah, ini neraka. Oh, neraka. Kadang Bible itu aneh, Bang Kores. Setahu saya misalnya kan orang tidur itu kan karena ngantuk, karena lelah. Ini enggak, tidur karena sukacita, duka cita. Sejak kapan duka cita bikin orang ngantuk ya, bikin orang tidur ya? Iya, takut. Aduh, takut banget gua. Gitu loh. Duka cita bikin orang takut tidur. Beliin kafe. Aduh, gua takut bantal mana bantal. Nah, gitu deh. Di Taman Getsemani itu kan mereka tidur karena duka cita yang sangat mendalam. Aneh-aneh aja kadang ini. Ini kenapa bahas neraka gemertak gigi itu apa ini? Apa awalnya? Awalnya bahas apa sih? Bahas sambu. Oh, bahas itu. Ya, dia bilang itu Sambo itu diselamatkan. Nah, diselamatkan itu gimana? Nah, kan gitu. Apakah dia masuk surga atau neraka? Nggak tahu. Karena nanti dia itu akan ditempatkan di tempat yang kegelapan, di mana di situ ada gertak gigi. Nah, itu dia tidak diartikan neraka sama dia. Padahal itu artinya neraka gitu loh. Oh. Terus apa diselamatkan? Itu Sambonya diselamatkan gitu? Iya, diselamatkan karena percaya Yesus. Ya kalau diselamatkan kan berarti masuk surga. Lah terus korbannya apa kabar? Lain. Korbannya apa kabar korban? Korbannya apa kabar korban? Korban apa? Korbannya Sambo, keluarga korban. Ya itu sama-sama masuk surga. Oh jadi yang dibunuh sama yang membunuh sama-sama ketemu di surga? Sama-sama diselamatkan. Kan aneh, keadilannya gimana coba? Nah segampang itu saya bilang tadi kan tempat ratap dan kertas gigi, jangan dipelintir-pelintir dong. Kalau dia ditempatkan di tempat yang dalam, di mana di situ terdapat retap gigi, itu artinya masuk neraka. Enggak, neraka yang selanjutnya Pak, yang ayat 31 ke bawah, itu baca. Aduh, tadi ini orang tadi komentar Yerusalem. Ya, halo, itu menyatakan neraka. Emang lu siapa? Saya lebih percaya komentar Yerusalem itu. Dia Coba orang punya otoritas. Anda sekolahan apa? Ahlimu apa? Dia ahli dalam bidangnya. Kita patokan kita. Gimana sih? Nih sekarang baca yang 31 ke bawah. Ayat 31 ke bawah. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan mendapatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu sekarang status Sambo itu kambing apa atau domba? Ini beda lagi Pak, ini cerita selain dari hamba. Ini yang dibahas di soal Sambo. Iya benar, Sambo bukan. Sambo itu yang dikasih makan ini. Jadi kan ketika aku lapar,
Kapan aku melihat kamu lapar Tuhan? Apa yang kamu lakukan kepada hamba? Hamba itu siapa? Yang tadi dijelaskan di ayat sebelumnya. Yang mempunyai talenta itu hamba. Kalau yang ini orang yang tidak percaya dikumpulkan sama Tuhan. Ini orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, yaitu bapak-bapak sekalian di sini menurut Alkitab. Nah, Ada yang Sambo kambing, ada yang domba. bagian mana Sambo? Sambo yang Sambo tadi di bagian atas mana? tadi. Sambo itu Oh, hamba. berarti dia masuk surga. Hah? Tadi kan saya bilang, makanya saya jangan dipelintir-pelintir Pak. Tadi dia diselamatkan, itu aja potongan saya. Diselamatkan di mana? Kalau Ditaruh dia, di mana? sekarang itu nanti kita bahas itu, kita Loh, nggak bisa karena permasalahannya itu, jangan lari dari situ. Tadi Katamu kan Bapak mau pokoknya nanya. percaya Yesus, diselamatkan dia. Bapak kan mau nanya bedanya neraka sama tempat pendisiplinan apa. Ini saya jelasin tempat neraka itu seperti ini. Ini menurut komentar Yerusalem ya, ini berbicara neraka. Pak, Gitu loh. Bapak-bapak gereja itu yang dulu-dulu juga pernah sesat Pak. Bumi dibilangnya datar lah segala macam. Oh, berarti kamu lebih hebat daripada mereka. Tidak, Hah? tidak. Ya, Kamu doi lebih hebat Protestan. daripada mereka. Kamu Jadi ngerti Bapak bahasa percaya- Yunani. Jadi Bapak percaya sama dia atau percaya sama Coba kita? Bang Kita Gores bahasa itu kita, dalam Pak. bahasa Yunaninya apa Bang Gores? Yang apa nih? Apa yang mana? Yang Matius mana? 8:12. Matius 8:12. Tunggu. Mm-mm. Biasanya sih Hades ya, biasanya Hades. Kalau nggak Hades, Thanatos. Itu apa, dunia orang mati bukan? Itu di situ Ya. dikatakan di situ ada siksaan lah, penyiksaan. Matius 12 berapa? Matius 25. 8:12. Matius 28. 25 ayat 30 Pak. Matius 25 Yang ayat bahas 30. Matius 25 siapa? Ini Matius 8 dulu. Ini gimana? Matius Matius 8:12. Itu neraka atau bukan? Tunggu ya, aku ini dulu. Nggak usah open cam lah ya. Oide hoide hui tes basileas ek ble tesontai eis to skotos to exoteron skotos Apa skotos itu? skotos itu kegelapan. Skotos bukan Hades, bukan Thanatos, ini skotos ini. Kalau neraka itu Pak yang di ayat 40. Ayat Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. 2541 interlinear. Kalau neraka Thanatos, baru inget gua. Neraka itu Thanatos. Coba kita lihat, ada nggak Thanatos di sini? Tote erei katois ex eonimon poresuetai ap emou oi kateramenoi eistopir to aionion to heteu mason to diabolo kai tois angelois auto. Matius 25:41 kan? Iya. Kalau enggak lagi apa? Pir to aionion, api abadi kepada api purgatori. Aduh. Maksud dia purgatorium Satsugi. Belum neraka itu. Kalau ini neraka yang 41 Pak. Nah, Matius 25 41 neraka. Mana ada neraka? Matius 25 ayat 41. Aduh, lu tuh gimana sih? Nih ya, neraka gua kasih tahu. Neraka. Neraka itu adanya di Biblos itu di ini. Nah, di 2 Petrus 2 nomor 4. Kota sih Tartarus. Iya, salah. Nah, 2 Petrus 2 nomor 4. Nah, itu tuh neraka tuh. Emang kenapa? Coba lu lihat 2 Petrus 2 nomor 4. Coba lu lihat di situ. Ah, itu neraka tuh, Tartarus namanya. Jadi kalau Matius 25 41 itu api itu apa Pak? Itu purgatori kalau dalam Katolik atau Ortodok. Ya, Purgatori. Api itu bukan neraka berarti. Api penyucian, bukan neraka, bukan Apa? surga. Api Api penyucian. Api penyucian. Coba dicek aja dalam Katolik deh, purgatori.
Itu tadi Pak Sugi yang nanya Pak. Justru kalau saya lihat di Enggak. dalam Matius 8, Dalil yang lu bawa untuk neraka salah. salah. Justru yang Matius 8 ayat 12 ini saya lihat komentar dari Yerusalem itu neraka. Kalau yang 31 apa Pak? Pak Sugi, kalau yang ayat 31 apa menurut si Bapak itu? Itu tadi. Kalau Satsugi itu apa sih? Yang mana sih? Matius 8 12. Matius 8. Iya, itulah yang neraka komentar Yerusalem. Kalau yang 31 apa Pak Sugi? Ayo mau Mana? pilih. Matius berapa? Ya, Matius 8 yang tadi juga. Matius 8:31. Nah, di situ maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan Matius babi 25, itu. Matius 25 ayat 31. Nah, orang yang dibahas Matius 8 kok. Itu Matius apa itu dibahas oleh Kores itu tadi, purgatori. Kita kan bahas yang talenta tadi Pak di Matius 25. Enggak, tadi kan Anda bawa yang ada retak gigi itu. Iya, itu kan di Matius 25. Itu kan di 25. Bukan, Matius 8, 21, apa 12. 25 Pak. Matius 25. Yang ada ratap gigi ya. Tapi ini soal talenta tadi, kita kan Bukan, ngacunya ke yang yang talenta. ada, kan tadi Anda mengatakan bahwa orang yang diselamatkan itu ditaruh di apa tadi tempat paling gelap. Bukan tempat paling gelap, di sanalah akan terdapat Ratap gigi. retak gigi. Itu di Matius 8, 12. 25 juga Pak. Makanya langsung ke 25 aja. Matius 25 ayat Matius 25 ayat 31. 41:31 nih. Bukan, ada Matius 25 ayat, bentar, sorry ya, bentar Pak. Matius 25 ayat 30. Loh, beda lagi. Piye? Nah, yang Matius 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Oke, kita lihat. Ya ini yang skotos-skotos tadi loh. Iya. Ini sama kayak Matius 8:12. Matius 8 sama semua itu. Ini sama, kalau skotos ya neraka, kalau skotos bre, skotos. Skotos. Kalau yang 25 ayat 41 apa Pak? Matius Sama 25 skotos juga. Matius 25. Salah. Matius 8:12 sama Matius 25:30 skotos. Kalau yang neraka. Kalau 25:41? Matius 25:41 itu topir to aionion, api kekal, purgatori. Api kekal itu belum neraka, belum sorga. Kalau Matius 25 ya saya itulah diadu lah. Jadi ini awalnya gimana nih? Aku bingung. Yaitu diselamatkan, maksudnya itu ditaruh di tempat yang paling gelap. Itu bukan neraka kata dia. Oh gitu. Nah, ya. Itulah maksudnya itu. Oh, nah sekarang kalau ada api gimana mau gelap kalau ada api? Api apa itu? Apinya warna hitam atau gimana? Kalau yang enggak, itu yang beda ayat Pak. Itu yang ayat 41 itu beda, bukan untuk si hamba, tapi ini untuk untuk kambing. Bangsa-bangsa yang dianggap kambing. Itu Sambo kambing atau hamba Sambo? Sambo hamba, karena dia percaya Tuhan Yesus, dia adalah Nah, ini hambanya ditaruh di mana? Hamba yang di atas, yang ratap dan kertak gigi tadi. Mana sih? Ratap dan kertak gigi neraka dong? Bukan dong. Bentar, ada yang nelpon. Iya, itu skotos, soalnya skotos. Ya udah gini aja deh, gue mau buka topik baru soal ini yang tadi Sambo ya. Jadi kan kalau Yesus jadi hakim, Sambo dibebasin kan, nggak akan dipenjara dia. Dia diadili dari gini Pak, penghakiman Tuhan Yesus itu pertama terhadap umatnya dulu. Ya. Baru. Jadi di antara umatnya itu dia dulu yang mana yang hamba yang setia, mana yang tidak. Hamba yang tidak setia itu didisiplinkan. Hamba yang setia didisiplinkan. Hamba yang tidak setia didisiplinkan. Kalau hamba yang setia boleh masuk ke dalam. Cara pendisiplinannya gimana cara pendisiplinannya? Ya itu tadi Pak yang saya bilang, ratap dan kertak gigi itu. Saya cuma tahu itu, harus dijelaskan lagi di ayat lain, tapi saya nggak tahu. Tapi yang di ayat ini kita kan patokannya Alkitab.
Itu ditakut-takutin dong atau disiksa itu di sana? Itu saya nggak mana saya bisa pahami, Pak. Pokoknya ada ratapan kertagin kegelapan. Pokoknya nggak bisa dibayangkan lah bagaimana rasanya. Oh, kayak sel isolasi ya? Itu kan Mungkin, tadi Pak. udah dijelaskan oleh tafsir Yerusalem sama sampai Matthew Henry itu tadi sama Aki Sugi. Udah jelas tadi neraka itu. Bukan. Sugi. Nggak mungkin, Pak. Tadi Aki Sugi udah bacain komentarinya. Ya, komentari kan ya komentar. Nanti ada juga komentar yang lain kan. Komentarimu mana? Coba kamu landasannya siapa? Coba. Ya, tadi kan Sarjana udah siapa landasanmu? bacain sama Bang Parah Istahar itu kan yang bahasa Yunaninya itu bukan itu. Ya udah saya percaya sama kata-katanya aja. Kalau mau terjemahan banyak sekali opini orang, Pak. Masing-masing Ya, punya opinimu komentari mana? jadi Opinimu kan- terlalu melebar. Masa kamu bernarasi atas dalilnya Pera Istar? Kamu dong. Coba kamu Dalil kan dari bahasanya aja. Jadi kita nggak Apa? berdalil di sini. Iya, apa bahasa yang tadi disampaikan oleh Pera Istar apa namanya? Kegelapan. Itu tuh kegelapan. Tempat ratap dan kerta gigi. Iya, apa namanya itu? Nah, saya lupa tadi apa namanya tuh bahasa Yunani itunya. Saya bukan orang pinter, Pak. Ya, makanya ada Alkitab saja lah. Ya, kalau Tapi nggak nanti pinter, setelah- jangan di sini. Gue orang pinter yang ada di sini. Nggak apa-apa, ini Bang Bil, aku mengasihi orang bodoh, nggak apa-apa. Alontong. Oke. Jadi setelah di ratapan kertak gigi baru dia ke sorga gitu ya? Iya, begitu dia nggak berbagian dalam kenikmatan. Kan tadi kan yang hamba yang setia itu kan, Bang, dia masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu katanya. Jadi dia nggak berbagian dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kebahagiaan Tuhanmu itu, ini saya pernah baca referensi tapi saya masih nggak begitu ingat dulu. Kalau itu tuh menunjukkan masa kebahagiaan itu begitu Tuhan datang ke bumi, dia akan mendirikan kerajaan. Jadi yang matang akan jadi raja. Jadi raja dan imam, dan yang tidak matang Apa akan ini? didisiplinkan itu dalam 1000 tahun. Nah ya, dan 1000 habis tahun. dalam kerajaan 1000 tahun didisiplinkan, setelah didisiplinkan kemana? Ke sorga? Setelah matang ya nanti di dalam langit dan bumi baru sama-sama berbagian di dalam langit dan bumi baru. 1000 tahun baru, mereka Mak. didisiplinkan. Lama kan? Nggak mudah 1000 kan? tahun didisiplinkan. Ya. Oh, oke. Tapi jangan patokannya, Bang, itu masih baca-bacaan saya doang. Jadi jangan. Jadi yang pasti-pasti aja deh, gimana jadi? Sambo ke sorga ujung-ujungnya. Pasti, Bang, jangan anak bapak, Bang. Kalau namanya anak Allah, masa sih dibinasain? Babang punya anak selendra apapun pasti diselamatin. Pasti diselamatin. Cuman karena dia adil, dia harus Semua orang menghukum. Kristen tuh berarti semua, dengan kata lain, kalau ya Samuel pembunuh itu masuk surga karena dia anak bapak, berarti semua orang Kristen yang berzina, yang membunuh itu masuk surga semua gitu, selamat gitu. Iya, Bang. Sip. Kacau ini orang gila, ajaran sinting. Jadi Ini Pak, banyak peminatnya. Pantesan kriminal masuk Kristen semua. Bagus. Halo, Bang, jadi gini, Bang, jadi kalau kematangan itu nggak segampang itu, Bang. 1000 tahun loh baru bisa matang kalau dia di alam kedisiplinan. Matang ini maksudnya adalah apa? Kita itu memiliki hidup yang baru. Dia orang Tahu yang nggak lahir- 1000 tahun tuh? 1000 tahun tahu nggak? Dari tahun 1000 sampai ke tahun 2000 itu udah 1000 tahun. Bentar itu. Umur manusia kan cuma 70 tahun, Bang. Ya elah, dari tahun 1000 sampai tahun 2000 itu cuma bentar itu. Iya, tapi di umur manusia 70 tahun. Kalau dari sisi umur manusia itu lama. Siapa bilang umur manusia 70 tahun, jangan ngarang ah. Ya, Menurut Alkitab ada kan 100 sampai rata-rata 120 tahun. Menurut Alkitab kan rata-rata 70 tahun di Kejadian. Saya patokannya Alkitab. Dia lagi-lagi, nggak Bang, bilang jangan begitu. ngarang. Ayatnya tidak menyatakan bahwa semua umur manusia itu akan sampai 70 tahun. Nggak ada ayatnya begitu. Ya, Manusia umur patokannya, 70 tahun, sisanya adalah sengsara. Begitu. Iyalah, Bang. Bukan semua patokan manusia umur 70 tahun. Nggak ada. Ada yang umur sampai 100 di Indonesia banyak. Ada umur, buyut saya tuh umurnya 96 tahun. Lebih 70 tahun. Gitu. Lebih 20. Oh, nenek saya 115 tahun baru meninggal tuh. Sastra tuh. Bukan itu maksudnya di dalam kitab Mazmur itu. Bukan Atau Mazmur, Amsal Kejadian, itu. Bang. Kejadian. Kitab Kejadian. Nggak ada 70 tahun. Oh ya, catat ya. Kejadian 70 tahun, awas lo. Gua cek lo. Serem amat. Ini kita Doi Yahudi soalnya, kitabnya Doi itu.
Gerah dia gerah dengan ini udah ribuan tahun nih, udah waktunya nih Yahudi bangkit. Itu kan anugerah Allah yang sangat indah. Bagaimanakah Allah menyatakan keadilan dan kasihnya tanpa salib? Nggak ada bang. Tanpa salib, mana keadilan Tuhan? Masa orang bisa masuk surga berdosa? Ya boleh lah pakai salib. Cuma itu kan ala Roma gitu, bukan ala Israel. Tanpa ada itu kita nggak ada jalan sama Verdi sekali. Sambo sama yang dibunuh direncanain sama-sama masuk surga gimana? Ketemu di surga. Oh yang saya bunuh. Oh yang dibunuh saya kata. Itu aja udah nggak masuk akal. Di mana otak lu anak muda? Tuhan lu kok begitu? Tanpa salib. Sekarang Yesus. Sambo Ini nih kan sesuatu yang indah. merencanain Kenapa sih pembunuhan. orang yang bermusuhan diperdamaikan Di mana, sama Allah ya? itu sesuatu Di yang mana? negatif sih, itu positif. Di mana 70 tahun Diperdamaikan di umur manusia itu? mana? Di mana Di surga. 70 tahun umur manusia dalam kitab Kejadian? Jangan ngarang kau. Ayo sini. Janji caleg lagi. Ayo. Di mana? Kejadian berapa itu enggak? Sebentar. Suatu Nggak ada karya yang kejadian umur manusia 70 tahun itu bukan kitab Kejadian. Kalau nggak Amsal itu Mazmur 70 tahun. Kenapa pakai lambangnya Roma gitu? Aduh. Tuhan loh, Tuhan Israel. Pakai lambang Roma Bang Billy. Gimana ini Bang Billy? Gini, Mazmur 90 kan benar kata saya. Mazmur 90 ayat 10. Jadi buat kitab Kejadian, jangan salah. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu. Jadi artinya apa? Orang yang sudah 70 tahun kala itu sisa-sisanya adalah penderitaan, kesukaran, sakit-sakitan. Itu. Selamat siang Jovan. Ya, selamat siang Abang. Jovan. Terima kasih ya. Kristen Katolik atau Protestan Saya bang? Katolik Bang. Katolik. Iya bang. Itu Verdi Sambo sama yang dibunuh sama-sama masuk surga bang. Terus yang salah siapa dong di mata Tuhan? Bang, kalau menurut saya terus terang Alontong ini saya juga agak bingung ya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Ya udah, lu Jovan nama sebentar. Jovan nama Alontong, tolong sama Kristen perspektifnya disamakan dulu, baru itu debat dengan agama lain. Silakan, lanjut. Makanya bang, saya bilang patokan itu Alkitab saja. Jadi saya nggak mau misalnya pendapat si A, si B yang kayak gini jadinya. Saya baca Alkitab tapi ya terserah sih bang. Saya sih kalau ada orang berpendapat beda nggak apa-apa, monggo bang. Bukan gini. Itulah makanya akalmu dipakai kalau pakai Alkitab. Masa katanya semua orang membunuh, orang berzina, kalau mati semua masuk surga diselamatkan karena mereka anak Allah. Bagaimana begitu? Nggak bisa lah begitu. Benar itu bang, itu salah sih kayak gitu sebenarnya. Karena gini. Ini yang ngomong Katolik ya? Yang ngomong salah Katolik ya? Ini ada ayatnya gitu bro. Jadi jangan ngasal juga. Ada ayat yang mengatakan Yakobus kalau nggak salah ya. Itu kalau ada mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang mati. Betul. Jadi kalau kita menganggap sekarang gini, kalau orang ada buat kejahatan terus dia bisa masuk surga, waduh. Ya benar kata abang-abang tadi gitu ya. Saya ngerti sih. Saya respect kepada abang-abang ini sih gitu. Saya tahu mereka cuman ilmunya komparatif religion ya seperti itu. Kalau kamu ngomong kayak gitu tentang Kristen gitu ya, Kristen bakal pada dianggapnya agama yang menyimpang gitu kan. Karena kok orang berbuat ini jahat boleh masuk surga, ya enggak lah seperti itu. Padahal Tuhan Yesus sendiri ya, sorry ya bang kalau saya bilang karena saya Katolik, jadi saya bilangnya Tuhan ya bang ya seperti itu. Tuhannya Yesus ya. Yang nggak pernah itu orang yang berbuat ini aja di Bible juga ceritakan dia juga marah seperti itu kan, begitu. Jadi nggak ada itu mengatakan ya kalau kamu mengatakan ya saudara brother Lontong ya itu diselamatkan ya, kalau saya sih enggak gitu loh. Jadi udah ada ayatnya gitu bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati seperti itu. Jadi kalau tadi kata abang-abang ini kalau Pak terkait dengan Pak Sambo ya seperti itu. Kalau Pak Sambo itu nggak bertobat, maksudnya dalam artian dia nggak mau ngakuin kesalahan dia bakal bisa masuk neraka. Karena perbuatan pembunuhan itu kan ada 10 perintah Allah ya, nggak dibenarkan itu perbuatan Betul. Sekarang Sambo nggak ngaku. Sampai sekarang Sambo nggak ngaku, nggak terima di penjara, terus dipotong lagi masa jabatannya.
Nah kalau itu Masa jabatannya. kalau itu saya nggak bisa bahas bang ya, karena itu hal yang sensitif seperti itu. Ya Kalau ini intinya kan adalah kita- intinya adalah kalau pembunuh ya masuk neraka lah ya. Ya, Gitu. karena kalau dia nggak bertobat untuk mengakui bang ya kesalahannya seperti itu, ya bakal nggak mau berubah, ya pasti bakal akan ada bisa masuk neraka ya, seperti itu ya. Gitu. Nah sekarang Itu yang- pertanyaannya nih, buat Jovan sama Alontong ya, karena udah ini ya, udah Alontong udah ngerti lah. Gue pengen bertanya gini, setuju nggak kalau di daerah-daerah kantong-kantong mayoritas Kristen hukum pidana diganti hukum kasih? Setuju nggak? Hukum pidana diganti hukum kasih dalam artian maksudnya nggak ada pidana gitu bang, diganti hukum kasih semua gitu. Iya. Ya kalau menurut saya sih, kalau menurut saya bang ya, ini pendapat Iya. saya, kalau ada salah koreksi bang. Ya enggak juga sih bang. Kenapa? Karena gini bang ya. Oh, oknum ini. Ini baru nih, ini baru Kristen yang pikirannya, ini baru Kristen yang pikirannya waras. Karena gini bang, karena kan namanya orang itu pasti ada bersalah dong. Hukum pidana itu emang harus ada. Ya kalau dia salah, kita adili dengan kesalahannya itu. Gitu. Jangan pakai sesuatu yang untuk membenarkan, wah itu sebenarnya konsep yang salah sih, seperti itu. Ya, tetap aja kalau salah ya itu salah lah kayak gitu. Seperti Oke, itu oke. sih. Sip, sip. Nah, ya. Kalau dari saya Ya. seperti itu bang, nah, gitu. Ya, udah. Jadi saya sempat kaget terkejut setengah mati dikatakan Sambo itu anak Allah. Jadi pasti dia selamat masuk surga artinya. Oke, berarti semua orang yang sejenis dengan Sambo yang pemerkosa anaknya, terus nanti benar kayak tadi, nanti di surga ketemu, terima kasih udah memperkosa anak saya sehingga saya masuk neraka. Kan itu kan gila itu ajaran begitu. Itu pemahaman yang benar-benar sesat gitu. Kenapa terima kasih? Itu bahaya kayak gitu. Saya yakin semua istilahnya semua pemuka agama pun kalau dengar kayak gitu ya nggak akan membenarkan. Kan kita tahu Pak, masalah itu kan pembunuhan. Masa orang membenarkan yang namanya pembunuhan? Itu enggak, itu seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi berarti yang- dengan kata lain, walaupun kamu anak Allah sudah ditebus dengan darah, ya kan, tetap kamu tidak boleh melakukan pembunuhan. Upahnya ialah ya neraka. Gitu. Ya benar itu bang, benar itu. Ya kalau nggak ada kayak begitu, kita akan ya semua manusia ya bakal hancur, saling bunuh-bunuhan. Katanya ya udah saya bisa masuk surga. Ya, sekarang coba kita tanya kepada Cak Lontong ini. Cak Lontong, apa dasar pemikiran Anda sehingga Anda punya teori demikian? Cak Lontong, silakan. Sebenarnya saya nggak ada bilang kalau kita harus, maksudnya kalau udah anak Allah kita bebas berbuat kejahatan itu udah salah sih. Ya bukan, Tapi maksudnya memang begitu. Cuma pertanyaannya kan tadi simpel sekali. Apakah Ferdi Sambo masuk surga? Nah, antum berbelit-belit, intinya adalah Ferdi Sambo masuk surga karena diselamatkan oleh keselamatan Yesus yang digantung di tiang salib, kan begitu intinya. Intinya yang membunuh dan membunuh. intinya ada pendisiplinan. Kalau gitu kan seakan-akan nggak ada Iya. konsekuensinya. Kamu tuh terlalu apa ya, pembahasan lu tuh terlalu jangan pernah mewarnai kata-katamu dengan satu tujuan. Tidak perlu mewarnai kata-kata dalam satu tujuan. Justru Intinya itu, adalah Sambo kalimat masuk abang, surga, yang dibunuh masuk surga. Intinya gitu aja udah. Situ maunya kayak begitu biar apa? Biar selamat Tadi kan nih penyaliban Yesus. Kalian berpendapat enak banget ya, orang Kristen kan saya bilang tadi ada pendisiplinan 1000 tahun. Jangan dikirain itu gampang, maaf. Apa Makanya itu pendisiplinan apa? Jelaskan pendisiplinan itu apa? Itu bukan begitu. Masa Tadi kan 1000 saya tahun udah bahas, Pak. Jangan bukan Tadi begitu. nggak dengar ya di Matius 5. Tapi saya nggak apa-apa kalau nggak mau percaya nggak apa-apa. Tapi menurut Alkitab, hamba yang tidak setia akan masuk ke dalam tempat yang gelap dan kertak gigi. Jadi jangan bilang nggak ada hukumannya, itu udah salah. Maaf ya. Ya udah. Kan saya tanya Sambo jadi gimana? Oh, karena dia anak Allah. Kamu bilang tadi loh, saya catat. Karena kami anak Allah pasti selamat. Terus saya tanya, berarti semua orang yang membunuh yang begitu anak Allah mereka selamat? Kamu bilang iya. Iya, diselamatkan itu, tapi bukan berarti dia itu langsung enak-enak aja. Justru kalau sebagai anak Allah standar penghakimannya keras.
Disiplinkan 1000 tahun gitu Pak Saya maksudnya. nggak paham nih, kamu bilang iya tapi bilang tidak juga. Jadi bagaimana yang konkret gimana? Jadi kami itu dihukum sebagai anak, nggak mungkin dibinasakan gitulah. Ya bentuknya gimana? Yang tadi tempat gelap dan kertak gigi itu Pak, udah berapa kali kan kita ke situ. Oh iya, ditaruh di kulkas. Kulkasnya dimatiin lampunya. Alontong, gue mau nanya Alontong. Tadi kan gue udah nanya Jovan, kalau Jovan nggak setuju gitu. Nah kalau Alontong gimana? Setuju nggak di tempat-tempatnya mayoritas Kristen, hukum pidana diganti hukum kasih? Jadi gini Pak, dalam hubungan kita dengan bermasyarakat, dengan orang lain, Iya. kita pakai standar yang tinggi. Misalnya saya nggak boleh benci orang. Tapi kalau orang, boleh nggak saya jelasin? Bentar Bang, jangan dipotong. Memang saya nyusun kalimatnya nggak rapi ya. Tapi misalnya, Kenapa nggak ini enggak maksudnya sebelum menjelaskan itu dipilih dulu gitu, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju baru penjelasan, kalau tidak setuju baru penjelasan gitu loh. ya makanya kita harus sepakat dulu Alontong, kasih yang kayak mana. Alontong, maksudnya. kamu tuh Kasih jadi yang kayak misionaris mana? apa? Kamu tuh jadi misionaris belum lulus. Belum bisa belum bisa merangkai kata-kata dengan baik dan benar. Kamu tadi bilang bukan lu kepintaran saya Pak, saya ngandalin Alkitab, maaf ya. Iya, tapi berarti salah. Tadi lu mengatakan indahkan Tuhan mendamaikan orang yang saling perkara. Indahkan katanya indah apa? Bang, saya mendamaikan orang yang saling bunuh-membunuh gitu. Bunuh anak saya nggak bisa nuntut dia loh. Karena apa? Tuhan juga mati bagi saya. Saya juga berutang, sama-sama berutang saya sama Tuhan. Jadi kayak warna yang sangat bagus. Itu kan ada perumpamanya. Ada 2 orang berutang kepada seorang raja. Yang satu berutang 10 talenta, kira-kira ya. Satu 10 talenta, satu 100 talenta. Sama-sama diampuni, tapi yang 100 talenta dia menuntut balik yang punya utang sama dia. Akhirnya dia dihajar sama si raja, sama Algojo. Jadi orang itu Lukas 19 salah lu. Yang 10 balikin 100, yang 5 balikin 50, yang 1 balikin cuma 1. Dihajar ini yang balikin cuma 1 gitu karena tidak berbunga. Bukan yang itu, Bang. Jadi yang yang mana dong? Jadi ada perumpamaan nih. Sama-sama orang berutang sama seorang raja. Ayatnya dodol, ayatnya. Saya mah bukan orang yang tukang debat, jadi saya nggak apa. Hands jazakallah khair. Ini bukan debat, ini nagih kita. Kita nagih ini. Posisi saya nggak ingat, tapi kan Bapak kan pinter-pinter. Mungkin ingat nggak yang ada. Ya udah kita lihat talenta ya. Oke, kita cari. Bukan talenta, ini beda lagi. Ini beda lagi, bukan yang Mina, perumpamaan uang mina. Bukan. Perumpamaan yang 2 orang berutang. Pinjol. Apa? Walah. Perumpamaan apa nih? Berhutang gitu ya. Berhutang. Kata-kata kuncinya apa kata kuncinya? Lukas 7 ayat 41. Perikop, kata kunci perikop. Satu perikop. 41, Bang. Oh, Lukas 7. Nah, itu enak kan langsung. Filemon. Oke. Lukas 7. Oke, tunggu ya. Lukas 7 41. Ini kamu nih termasuk ini nih latihan gratis nih sama kita di sini, latihan gratis debat. Nanti jadi hebat kamu nanti, lihat aja. Enggak, maaf ya Pak, maaf nih Bro Lontong. Kalau menurut saya cara Bro Lontong ini mengatakan bahwa bagi saya berdasarkan Alkitab, kayaknya salah juga nih nanti jadi tafsirannya gitu kan. Kenapa? Karena Anda mengatakan, saya juga Kristen ya, tapi denominasi saya Katolik gitu ya. Kalau Anda mengatakan saya berdasarkan Alkitab lah, Yakobus yang saya sebutkan tadi itu juga berdasarkan Alkitab mengatakan bahwa kalau iman tanpa perbuatan itu iman yang mati gitu. Nah ini sih sebenarnya juga waktu itu ya kalau mungkin tahu ya sejarahnya ya, antara Petrus sama Paulus juga berantem itu karena masalah ini gitu. Karena Petrus itu mengatakan, lu kalau punya iman, lu perbuatan lu juga harus baik gitu. Kalau perbuatan lu enggak, ya iman lu mati. Inilah yang makanya waktu itu terjadi perpecahan di awal-awal tuh. Nah ini yang biar Brother Lontong juga tahu, kalau jangan asal ngomong maaf ya Alkitab, tapi lo sendiri nggak tahu nih ayat-ayat yang lain yang ada juga kisah-kisah yang lain kayak gitu. Jangan begitu. Itu nanti blunder buat kita juga sebagai pengikut Tuhan Yesus nih. Jadi orang menilai wah Kristen begini pemikirannya, sampai kayak tadi bapak-bapak ini begitu kan, ini live loh, banyak ditonton orang loh seperti itu.
Lo yang harus tanggung jawab nanti juga kayak gitu. Itu aja sih ya. Sip. Harus Oh, dia bohong nih yang soal Lukas itu, yang satunya dihukum nggak ada. Salah Matius bang, bukan di Lukas. Matius berapa? Matius 18 ayat 23. Matius 18:23. Oh ini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan Tunggu, bentar, gue bingung. Ya, ini yang mencekik ini raja mencekik atau siapa ya? Ini hamba yang punya utang, tadi kan udah diampunin, terus dia punya Oh, oke. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya serta yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku di sorga